yang yang ini yang nyambung lah Lai jawabannya. Jangan nggak nyambung kalau kayak gitu Lai. Kalau ditanya apapun yang ditanya, perumpamaan, perumpamaan. Baca aja ayat tunggu baru buka bibelnya ya, tunggu ya. Tunggu baru buka bibelnya ya. Tunggu ya, baru bacakan ya. Jadi Bang Sianturi dalam berdiskusi tunggu baru bacakan. Enggak, biar abang paham ada berdiskusi. Biar abang paham ada berdiskusi. Jikalau ada yang bernarasi. Jadi mau ngapain abang kesini? Nanya gimana maksud ayat ini, berku bacakan seluruhnya itu. Gini loh bang, kayak mana gitu. Yang penting jangan asumsi Lai. Kita kan punya data, data itu yang harus asumsi. Aku baca diskusinya. Karena itulah Lai. Makanya saya ingin Lai. Berku baca ya. Oke, lanjut Lai. Baca gak ini? Baca aja Lai, baca. Kau baca lah Lai. Waduh. Tunggu baru buka. Matius tadi ya. Di open cam lah, open cam. Biar jelas kita juga bisa menilai, bisa melihat. Di open cam aja, open cam. Dibesarin tuh. Dibesarin open cam. Kau baca ayat yang lain lagi. Bahasa Batak pula ini apanya? Alkitabnya. Oh, kalau bahasa Batak nggak laku lah. Kami di sini bukan orang Batak semua. Kami biasa pakai bahasa Inggris pula bang. Nggak ada yang bahasa Inggris bang. Si tahu gini orang Batak nih hostnya nih. Tapi kami orang Inggris bang. Biasa aja bang. Aku kan ngomong apa adanya. Oke siap. Abang tadi nggak bilangnya diskusi baik-baik, tapi abang ngomongnya gitu. Ya kan baik-baik loh. Bahasa abang Batak mau bawa aja, pakai bahasa Batak. Nanti ku terjemahkan. Nah, gitulah, kan enak diskusinya. Kasihan yang dibawa bang. Adanya bahasa orang Batak. Ngerti. Orang Bataknya, maksudnya makanya aku bilang. Udah ini bibirnya ada yang Batak. Tapi kalau salah aku mengartikan sedikit-sedikit, minta maaf ya. Nggak apa-apa itu hal biasa itu. Kerman aja Kerman, kira manis. Kira manis. Oh, dong kita Lai. Masih mau buka dia Bang Ben. Ya, iya, makanya saya tanya dengan bahasa Batak. Kebiasaan hotel ini kan ini belum tahu ayatnya dia udah tanggapin. Itu kebiasaan hotel gitu. Kita kan menunjukin data, belum dia baca, belum dia udah ditanggapin sama dia. Oke lanjut Bang Sianturi. Nggak apa-apa pakai bahasa Batak pun nanti biar ku terjemahkan. Meskipun aku dari Arab. Ya udah. Abang-abang aku marga apa dia? Dia orang Batak katanya. Marga apa dia? Sianturi. Sianturi. Ngerti nih, hostnya nih bahasa Batak. Iya, banyak. Aku izin. Alai dungo suku anak ni jolmai. Bang Ojo. Ya. Pagogo. Kayak mana? Ini ayat 31. Alai dungro suku anak ni jolmai. Marasa ngapun rap do salut suruh-suruhan. Unang sa aha, unang sa lebar, segaris. Alai ibu tu bahasa Batak. Tinggal begitu. Bereng dan ainun ujung-ujungnya aku menyimpulkan nanti salah. Jadi kalau umpamanya segaris, aku artikan segaris itu kan istilahnya satu ini aku artikan jadi cocok gitu loh. Kalau nanti itu menyimpulkan. Oh iya. Baik. Langit-langit boleh, langit-langit. Banyaknya kalian orang Batak, ngertinya kalian? Oh loh. Kalau ada di Arab bahasa Batak dong. Baik metode jaha. Dungi marlut matujulona nasa bangso. Jadi serangon nama nasida songon binaheni parmahan naminari menirang biru-biru buru-buru sian biru-biru tunggal. Ngerti? Panjang kali abang bacanya bang.
Satu-satu inilah. Koma. Pelan-pelan lah bacanya. Oke, siap. Ya, memang gitu bahasa Batak, agak membingungkan dia. Iya, maksudnya itu jangan terlalu panjang biar bisa diterjemahkan. Open cam ya. Daripada payah-payah gini kau open cam aja. Kau kan bisa open cam itu, kau open cam. Kau tunjukkan itu. Biar dia baca sama Biar itu aku kita ini bacakan. biar ikut baca itu kita ini biar ikut baca gitu, bukan cam aja open cam. Jangan enggak kamu ke open cam enggak usah, itu aja bibirnya aja di open camnya, bibirnya bukan kamu. Biar itu ini ikut baca gitu loh. Nggak bisa open cam. Malah masa udah 1000 lebih kamu. Caranya kayak mana open cam? Caranya HP-nya di ini, Bang, agak dimerengkan ke bawah, Bang. Bukan direndam, bukan. Terima itu udah ku Ah, ituin. udah. Udah. Mana itu? Mana? Jangan mukanya, Bang. Kita di sini bukan jual tampang. Ayatnya aja, Bang. Ke bibirnya. Bibelnya. Tunggu, sabar. Aku Oh, balikkan kamera tu, kau balikkan kamera tu. komal-komal. Iya. Mana balikkan Tapi, kameranya tapi ini? ganteng lo Santuri ini ya. Ganteng kali tuh akunya itu. Mana Ganteng, Jadi Mak. aku ingat. Ganjang anak, janggu nak. Balikkan kameranya. Jadi aku ingat Santuri ini, ada kawan aku nama Santuri juga kan gitu. Dia kan kalau di room ini kan sering ada bilang dali gitu kan. Aku penasaran nih. Tanya sama Santuri kawan aku. Mana balikkan kameranya ini? Merek lah di situ itu. Aku tanya dia, apa arti dali itu? Oh, kalau nggak tunjukkan aja di situ dulu, Mak. Jangan lagi itu kalian. Ah, gitu tuh. Ah. Ini kecil. Zoom. Di Pajonok lah. Pak, aku nggak nampak. HP nilai I di Pajonok. HP nilai I di Pajonok. Asal usaha kami. Kayak mana balikkan kameranya ini? Amang tay. Udah. Ah, bisa tuh. Allah, pas minum. Orang blur di mana? Orang blur. Ini di perkede tuh. Unang blur. Dah, Kenapa udah naik naik kelau. Naik tangis doau. Wait, nggak hampir terjauh. Tapi lupa. Ada kerja. Dan kerja. Memang geleng-geleng ke sana. Ah, baca mak. Udah mataku error. Alay, aduh. Dokma na itu hujan. Gini aja. Mending siapa yang 2 HP-nya di screenshot aja dari Google. Besar-besar kali tulisannya, Bang. Susah bacanya. Bu, ini Semakin mitup kulihat bah. udah intinya yang inilah ayatnya yang ke udah mana ya aku buka yang lain. Payah. Kalau bahasa Batak payah. Bahasa apakan lah itu? Apakan nanti kuartikan. Baca satu baris umpamanya songonon. Alai on sonon sapi usun. Asa wartihon. Sambil minum tua nih ini pasti dom nasat di ujung ni tanoon. Wait. Terbegedo marsi dom. Saro di ujung ni tanoon. Saro di ujung tanoon. Marsi dom ini bahasa Indonesianya apa pula? Bergema. Sampai akhir Ataupun menghentakkan bisa juga. akhir dunia ini. Ai perbedaan do Jahowa dompak angka bangsa. Ai perbedaan.
Kalau Aimar kalau marsidom-dom Pabadaan. itu tuh marsidom-dom itu artinya menyimpan dendam. Enggak lah, masih dum-dum itu kayak ini loh, kayak Menghempaskan kayak kaki. kayak kalau Mengalbat. hujan itu kayak lebat gitu loh. Beda ya sama Mandailing. Mandailing merdom-dom itu bahasa itu dendam, menyimpan dendam. Enggak. Kalau Toba dianya marsidom-dom itu bisa dibilang itu menghempaskan, menghentakkan gitu. Kayak apa, kayak lebat juga gitu bisa. Pening juga Bang mengartikan Capek Bibel kok. Batak ini. Nanti kan itu nanti lama lagi, belum lagi apa lagi. Udahlah diskusi yang lain aja lah, udah itu mah. Gak usah Enggak, ditangkapin kan lagi ada tuh. itu yang Kamu belajar punya aja 2 di HP, situ. Iya, nggak ada. yang punya 2 HP. Kan ada itu. Nah, coba ditunjukkan ayatnya. Jadi kira-kira lah Biar nggak Bang salah paham Sianturi. tuh. Biar nggak salah paham tuh Kira-kira apanya lah tuh ayatnya Bang itu. Sianturi tentang ayat itu tadi lah di Matius 25:36 tadi, nomor 36 tadi kalau nggak salah. Kira-kira itu tanggapan Bang Sianturi gimana tentang siapakah di dalam cerita itu? Ya, nggak ada yang Nah, salah. kita Itu langsung kan ke intinya sebuah aja. diskusi. Iya, kita kan Itu kan tidak sebuah diskusi. mempermasalahkan loh. Kita kan pengen mengedukasi loh Bang Sianturi. Kalau menurut pandangan Abang, yang diceritakan di dalam ayat itu siapa? Kami tidak berani menyimpulkan, karena berhubung itu adalah Bible Anda, makanya kami bertanya kepada Anda. Gitu Pokoknya loh, topik Bang dari Sianturi. diskusi itu kan. Nah, ini berkukasi topik diskusi itu ya. Oke, Topik silakan. diskusi itu murid-murid Enggak, bertanya bila sebelum- manakah enggak, kami. gini biar kita paham nih. Sebentar, yang berdiskusi ini dulu siapa baru jelaskan. Nah itu Murid-muridnya siapa dulu bertanya sama kepada siapa dia Yesus. berdiskusi, yang diskusi ini dengan ini gitu kan, baru jelaskan gitu biar kami paham. Pokoknya itu diskusi murid-murid Yesus sama Yesus kan gitu. Nah, Maksudnya diskusi di penjara gitu. Bukan, itu kan perumpamaan. Waktu berkhotbah gitu loh. Oh. Ini aku jelaskan ya topik-topik diskusi itu ya. Lai, gimana ceritanya itu, Lai? Kok masa diskusi? Ceritanya kamu bilang tuh diskusi, itu perumpamaan, mereka berdiskusi. Jadi bingung saya, kayak mana nih perumpamaan? Ya makanya dengarkan ya. Dia kan bertanya ini murid-muridnya, bila manakah kami menolong kamu, kasih tahu memberimu. siapa-siapa, Lai gini loh. Murid-muridnya misalnya si A, si B, si C, si D gitu. Ya kayak mana? Aku nggak bisa nunjukkan. Yang 12 itulah, Kalau HP murid-muridnya yang 12 kalau- itu gitu loh. Kalau HP ku 2 tadi bisa aku bukakan sekalian ayatnya. Udah jelaskan dulu itu, jelaskan dulu itu. Kita dengarin nanti kita Nah, sanggah. itu kan bila manakah kami menolong kamu, Tuhan katanya gitu kan. Oh, Tuhan, bukan Tuhan tuh ya, Tuhan. Tuhan sama Tuhan apa bedanya? Beda dong. Coba Tuhan, apa Tuhan bedanya? tanah gitu. Kalau Tuhan yang menciptakan gitu loh. Tuhan itu Tuhan takur. Kalau Tuhan alam semesta bisa dibilang apa? Mana ada Tuhan alam semesta? Yang ada Tuhan alam Kenapa enggak ada? Siapa bilang enggak ada? itu berarti mana Itu ada abang- Tuhan alam semesta? Itu abang ngambilnya itu dari mana itu bang? Dari Udah, KBBI pokoknya apa dari kembali mana? ke topik kan gitu ya. Hah? Oke, lanjut. Nah, Kurios ini mah bila kurios. manakah kami menolong kamu? Bila ada orang asing butuh tumpangan, nah itu sama saja seperti kamu sudah menolong aku. Itulah maksud dari tujuan perumpamaan itu. Bila ada yang orang asing di penjara, kamu melayatnya seperti kamu sudah melayat aku. Kan itu. Oh, maksudnya itu kalau ada orang di penjara datanglah melayat dengan telanjang gitu maksudnya bang? Karena kan ada tadi aku telanjang gitu. Ya misalnya kalau ada orang gila telanjang kan itu maksudnya kita menolong dia, kasih pakaian, itu maksudnya. Oh, maksudnya orang Bukan- gila di penjara gitu. Udah Lagi telanjang. Jadi bang, soalnya di sini Dewasa kalau aja, aku Bang. telanjang gitu kan. dewasa aja Kalau bang, aku gak usah kayak gitu bukan dia. kali. Kalau ada yang telanjang bukan begitu bang. Kalau aku telanjang, gitu di situ bang.
Jangan dipelesetin bang, jangan dikurang-kurangin. Ya makanya dibaca aja. Itu Menjelaskannya. udah lengkap semua diskusinya itu. Udah Enggak, begini loh bang. udah bagus Yang abang itu, pencerahannya. dia sama aku itu beda bang. Kalau ada itu Kok kan beda berarti pula? iya. Maksudnya begini bang, kalau ada yang telanjang, kalau aku yang telanjang itu beda bang. Udah biar apa? Nah, Mending itu dia. buka aja tuh. Dari Google ada itu. Di Google Bantu ada itu tetap layar Matius Hamuna. Teman-teman 25. semuanya bantu tetap layar. ayat 30. Kok nggak dari ayat 31 sampai 40. Mending baca. Nggak panjang-panjang kalinya itu. Daripada berpikir-pikir negatif ya kan. Tinggal buka. Gitu loh. Jadi intinya Itu gini Bang diskusi Syanturi. itu. Iya betul, kita kan diskusi. Jadi intinya yang di dalam Matius 25 nomor 36 tadi berarti tidak terjawab lah oknumnya siapa. Kan itu dari inti ceritanya nih sekarang. Oknumnya Dan siapa ya yang bercerita murid di Yesus situ? dan kepada Yesus berdiskusi. Berdiskusi tentang Itu judul ayat itu apa rupanya? siapa yang dua device Ayo. di sini? Bang Lor, bisa dibuka kan Bang Lor? Matius tadi Bang Lor. Nanti kan salah baca nggak enak. Mending dibuka semua jadi judulnya biar ketahuan gitu loh. Karena di Alkitab itu ada judulnya. Matius berapa tadi? Matius 25 nomor Udah 36. buka aja Matius dari 31 buka. Hah? Maksudnya? Matius 25 ayat 31 coba buka. Nggak terjawab itu Bang. Enggak, buka aja dulu. Kan ada dia bisa buka itu. Matius berapa? 25 ayat 31. Coba bacakan sampai kalau bisa sampai 40 bacakan. Itu kan diskusi itu orang itu. Nah, dibacakan aja ya, nggak usah dia pencam ya. Ini tinta merah semua ini saya lihat. Oh iya, lanjut. Nah. Ya. Oke, lanjut. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Itu 25 sampai 31 ya. 25:32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Nya itu huruf besar ya. Dan Oke, dia lanjut. akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. 25:33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Nya itu huruf besar ya. Dan kambing-kambing sebelah kirinya. Nya itu juga huruf besar. 25:34. Dan raja-raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Bapakku ya. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. 25:35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. 25:36. Maka ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum. Tanda tanya. 25:38.
Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing, kami memberi engkau ketumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Bagaimana kami melihat engkau sakit dan di penjara, dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang engkau lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untukku. Dan dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku. Nah, itu kan diskusi itu. Ya, lanjut Bang Suma. Assalamualaikum, ada Bang Juma. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Ya, alhamdulillah. Ya, semangat malam saudara-saudara Kristiani yang ada di sini. Lanjut Bang, lanjut. 2539. Bila mana kami melihat engkau sakit atau di dalam penjara, kami mengunjungi engkau. 2540. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untukku. Ya udah segitu aja lah. Udah panjang kali Bang. Panjang kali itu ke bawah. Jadi kesimpulannya Bang Sianturi, yang di penjara itu tadi siapa Bang? Itu kan perumpamaan semua itu. Biar kita itu walaupun nggak memandang bulu, siapa yang di penjara kita lawat, siapa yang lagi nggak punya baju kita kasih baju, siapa yang lagi kelaparan kita kasih makan. Itunya isi dari perumpamaannya. Oh, diumpamakan Itu sebagai Yesus gitu ya, diumpamakan gitu. Iyalah. Jadi Oh, gitu. Ya. Gini Bapak Sianturi ya. itu Terima kan kasih Bang Sumaja baik. yang Kan hal jelasin ya. baik itu. Ya begitu ya. Setuju kan? Ya, Bang Sianturi, setuju kan Bang Sumaja yang jelasin ya. Beliau lebih tahu daripada kita ini semua. Ya, saya Sianturi ya. Maaf ya. Halo, sahabat-sahabat sekalian, mohon izin ya. Saya kasih intisari dari, kalau nggak salah ini membahas Matius 25 kan ya? Matius 25 tentang penghakiman terakhir kan ya? Benar kan? Matius 25 nomor 36 Bang Joma. Iya, itu satu perikop 31 sampai terakhir itu 46. Jadi gini, kenapa Yesus mengatakan pada saat aku lapar, pada saat aku telanjang, pada saat aku haus? Itu maksudnya apa? Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, itu ditolak oleh kaumnya, dihinakan, direndahkan, dinistakan. Siapa yang menolong beliau? Siapa yang meluruskan ajaran beliau? Siapa yang mengangkat derajat beliau pada saat dia butuhkan bantuan untuk pembelaan? Hanya umat Islam. Umat Islam kemudian datang menjelaskan tentang dirinya. Bukan dia yang diludahi, bukan dia yang ditampar, bukan dia yang ditonjok, bukan dia yang dibunuh di atas pohon. Tapi kemudian tidak ada yang memberinya, tidak ada yang memuliakan dirinya selain daripada umat Islam. Maka pada saat itulah kemudian Yesus datang untuk memisahkan antara domba dan kambing. Maksudnya apa? Antara Bani Israel pengikutnya dan di luar Bani Israel yang bukan pengikutnya. Nah, ini yang perlu dipahami oleh saudara-saudara Kristen. Iya, silakan. Ya udah sih, itu kan kalau ke klaim-klaim begitu yang kayak gitu. Aku cuma tadi ada ditunjukkan ayat 25 ayat 36 itu tunjukkan. Ya aku suruh dibaca dari ayat 31 sampai 40 mengerti tentang aku telanjang, aku ini katanya gitu loh. Kalau misalnya ada pandangan klaim kalian misalnya
yang lain lagi ya, aku nggak tahu. Aku cuma ngasih tahu misalnya tujuan dari ayat itu aja. Aku sini nggak diskusi, cuma ngasih tahu tentang ayat yang tadi ditunjukkan itu aja. Izin kawan-kawan yang Kristen silakan naik di multi, kawan-kawan yang Kristen yang punya ilmu, pendeta-pendeta kalian pun silakan naik kemari. Pendeta-pendeta pun kami tantang kalian naik kemari. Saudara-saudara yang Kristen, panggil pendeta-pendeta kalian kemari. Udah kami panggil gurunda kami kemari. Loh, kalau memang adu mujizat aja sekalian. Kalau adu congot kayak gitu nggak akan ada habisnya. Ya boleh aja sih. Tapi harus Anda pahami bahwa Yesus mengatakan tanda-tanda orang yang akan diusir Yesus yang tadi diuraikan hubungannya dengan Matius 25 itu adalah orang yang bermukjizat pakai nama Yesus. Coba Anda lihat di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23. Yang diusir ke neraka itu, yang dihakimi kelak nanti adalah mereka yang bermukjizat menggunakan nama Yesus. Coba saudara buka. Nah, siapa yang bermukjizat pakai nama Yesus? Dalam nama Yesus. Iya. Dalam nama Yesus. Itu diusir, Bang. Itu diusir. Diusir oleh siapa? Oleh Yesus. Itu Tuhan dibilang. Coba dengar, Bang. Iya, Itu silakan. kan nama Yesus dibilang. Situ Tuhan. Tuhan dibilang situ bukan Yesus. Iya, tapi kan Yesus mengatakan tidak setiap orang yang berseru memanggil aku, Iya. Yesus. Kan Gini, gitu. Bang, gini, Bang. Hmm. Bukan Yesus. Gini, Bang. Nanti kalau misalnya sang anak datang ke dunia ini, semua Ya. orang akan memanggilnya Tuhan. Oh, itu tidak ada dalilnya. Ya. Itu tak ada dalilnya. Ya, itu yang tadi abang bacakan itu. Itu yang Iya, abang bacakan tapi itu. original teksnya itu bukan Tuhan, bukan Theos, tapi Kurios. Kurios itu Tuhan, bukan Tuhan. Lagian kalau Theos, Bung, kalau Theos itu bukan Tuhan, tapi dewa. Itu loh. Jadi Jadi, dulu penting kan gitu kan. oh enggak bisa kayak Jadi gitu. semua nanti memanggil dia Tuhan. Bukan yang kayak begitu begitu. diselamatkan. Iya, kami umat Islam juga memanggilnya Sayyid. Dia Sayyid, dia Tuhan, Tuhan Yesus. Kami yang memanggilnya Tuhan. Kami tidak pernah memanggilnya hewan. Cuma Kristen yang memanggilnya sebagai anak hewan kan. Tuhan sama Tuhan apa bedanya? Beda dong. Sekarang kalau Tuhan sama Tuhan Tuhan Prabowo apa bedanya? dengan Tuhan Prabowo sama nggak menurut saudara? Ayo, sama nggak? Enggak, kasih Ya, definisi enggak jangan kayak sama. gitu. Kasih Loh. definisi jangan kayak gitu. Kalau Tuhan itu Coba, Pak, kasih bisa, definisi. sabar Bung, sabar. Kalau Tuhan itu bisa dipanggil Tuhan, tapi kalau Tuhan tidak bisa dipanggil Tuhan. Pahami itu dulu. Nah, Yesus ini dipanggil Theos atau dipanggil Kurios? Ayo, Yesus dipanggil Theos atau dipanggil Kurios sama pengikutnya yang asli? Ayo Bang. Definisinya dulu dikasih tahu. Oh, kok definisi? Jangan dulu ke definisi. Jawab dulu. Yesus selama penginjilan di tengah-tengah Bani Israel dipanggil Theos atau dipanggil Kurios? Itu dulu Bang. Dalam bahasa Aram dia Aku dipanggil nggak nyampe situ. Maran atau dipanggil Alaha. Itu penting untuk diketahui. Contoh, Paulus memanggilnya Kurios. Siapakah engkau Kurios? Siapakah engkau Tuhan? Tapi dipelesetkan oleh lembaga Bible Indonesia untuk nipu jemaat. Siapakah engkau Tuhan? Padahal sebenarnya siapakah engkau Tuhan? Nah, itu baru pertanyaan yang betul. Kalau siapakah engkau Tuhan? Lah, sudah tahu Tuhan kok ditanya. Harusnya siapakah engkau Tuhan? Baru betul. Maka Tuhan ini banyak. Tuhan Yesus, Tuhan Paulus, Tuhan Suma, Tuhan siapa. Tapi kalau siapakah engkau Tuhan? Ya Tuhan cuma satu, ngapain ditanya lagi? Yang kedua, dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Harusnya Kurios Tuhan. Nah, lagi-lagi kitab Anda itu nipu kalian. Seperti itu saudaraku ya. Jadi kembali kepada Matius 25. Ya. Matius 25 itu yang disindir Kristen. Pada saat kemudian umat Islam membela aku, kalian kemana? Membela gimana?
Loh, umat Islam yang membela Yesus selama ini kan? Kalian Dia mana itu ada nggak bela perlu Yesus? pembelaan. Kalau dia perlu pembelaan, dia Yesus itu nggak perlu pembelaan. Oh, salah. Kalau dia butuh pembelaan, Salah, dia salah, tidak salah. tersalib. Coba saudara baca Yohanes 16 nomor 14. Apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Nah sekarang siapa yang memuliakan Yesus? Islam atau Kristen? Ya pengikutnya lah. Nah, coba kamu terangkan kepada saya, seperti apa Anda memuliakan Yesus ketika Anda mengimani Yesus mati digantung terkutuk lagi di atas pohon? Itu memuliakan. Itu kan apa namanya, menghapus Apa itu? dosa dunia itu. Ya, itu Anda jadikan Sebagai Yesus anak domba selevel Allah. dengan tai sapi, Bung. Anda coba baca Keluaran 29 nomor 14. Tai sapi, bakarlah tai sapi itu sebagai penebus dosa. Gantunglah Yesus itu sebagai penebus dosa. Kau menghinakan Yesus setara dengan tai sapi. Katanya memuliakan. Jadi yang memuliakan Yesus itu hanya umat Islam. Kristen itu adalah agama yang sangat-sangat menghinakan Yesus. Makanya Yesus nanti di akhir zaman mengatakan apa? Enyahlah engkau wahai Kristen, kalian adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Nah itu ucapan Mana- Yesus. Matius mana 7 bang. begitu- mana- Matius mana 7 nomor begitu? 21 Gak baca begitu sampai nomor bunyinya. 23. Maafkan saya kalau saya hadir di Komal Gak ada ini begitu bunyinya. ya menghancurkan kemudian ginjal kalian dan jantung kalian. Mau kayak mana? Saya saudara kalian, tidak mungkin membiarkan kalian tersesat kan? Coba Anda baca Matius 7 21 sampai 23. Apa kata Yesus di sana? Apa kata Yesus, Bang? Coba Anda baca. Tersesat gimana? Udah jelas jalan yang benar kok tersesat. Menyembah Yesus itu, Yang tersesat itu masih Bung, menyembah Yesus itu benar atau sesat? ya benar, apa salahnya? Nah, sekarang mana ajaran Yesus memerintahkan menyembah dirinya? Sedangkan dalam Yohanes 4 nomor 22, aku menyembah Tuhan yang aku kenal, kata Yesus. Lalu menyembah Yesus itu ajaran siapa? Apa bukti Allah itu ada? Kenapa larinya ke Bukti situ? Allah itu ada. Kenapa larinya ke sana? Iya kami ya Yesus membuktikan Allah itu ada. Nah, Al-Quran surah Qaf ayat 16 dan juga di dalam ayat-ayat lain menjelaskan bahwa untuk membuktikan Apa Allah bukti itu Allah ada. Alam semesta ini ada. Anda ada. Apa? Siapa yang ciptakan? Itu aja. Hanya itu. Lah iya dong. Iya dong. Kalau ini Dengan- buktinya mungkin dari zaman dulu orang udah percaya kepada Allah, nggak kepada Loh. patung, nggak percaya kepada segala macam. Kalau itu Bagaimana ini? Bagaimana ini teman? Bagaimana ini? kan memang iya. Banyak Sekarang orang hidup Yesus menyembah mengatakan- patung, menyembah patung. Yesus mengatakan bahwasanya Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku kamu tidak pernah melihatnya dan suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Lalu Bapa itu mana? Iya, dia pun Mana Bapak mengatakan siapa melihat aku dia melihat Bapa. Iya, itu aku paham. Sekarang Bapak itu mana? Ya udah. Ya, Ya, Bapak itu makanya. mana? Bapak itu mana, Apa bukti Bang? Bapak itu? Ya, Yesus- saya justru tanya Yesus samamu. yang buktikan dia. Mana bukti Bapak itu ada? Mana bukti Elohim itu ada? Mana buktinya? Yesus membuktikan. Loh, Yesus mengatakan tidak ada yang pernah melihat Elohim. Yesus dilihat nggak pada saat itu? Dilihat, bahkan dibunuh. Ya, berarti melihat Yesus bukan melihat Buktikan Allah Elohim. itu Gimana ada dong? pada Islam. Sekarang begini, Jadi Yesus Islam mengatakan, membuktikan Allah itu bagaimana? Bung, Yohanes 5 nomor 37, Yesus berkata, kamu tidak ada orang yang pernah melihat Elohim. Kata Yesus loh, Matius 5 nomor 37. Tidak ada orang yang pernah melihat Elohim, tidak ada orang yang pernah melihat Bapa. Kata siapa? Kata Yesus. Nah, Yesus dilihat nggak? Dilihat. Berarti Yesus bukan Bapa. Gitu aja kok nggak tahu ya, nggak paham ya, saudara ya. Gimana dong? Nggak paham. Menurut Ya, kan Yesus Bapak tidak ada melihat orang yang kata-kata pernah Islam. melihat Bapa, Bung.
menurut Yesus tidak ada orang yang pernah melihat Bapa. Menurut Yesus. Nah sekarang Itu Yesus bukan- dilihat gak? Itu bukan termasuk dia. Itu bukan termasuk dia. Loh, gimana dong? Tidak ada orang yang pernah melihat Bapa, kata Yesus. Yesus dilihat gak sama orang-orang sesamanya? Dilihat gak? Ya makanya dialah yang menyatakan Allah yang tidak terlihat itu. Iya, saya tanya, apakah Bapa menurut Yesus bisa dilihat? Tidak bisa, makanya dia Tidak bisa. menyatakannya. Tidak bisa, berarti Yesus, apakah Yesus bisa dilihat? Semenjak Adam jatuh dalam dosa, manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Iya. Menurut Yesus, Bapa Makanya nggak bisa manusia dilihat. membuat Tuhan-Tuhannya. Saudara, saya ulang lagi. Menurut Yesus, Bapa nggak bisa dilihat. Orang-orang pada zaman itu melihat Yesus. Berarti yang mereka lihat ini Bapa Segala atau bukan? bangsa membuat segala bangsa membuat Tuhannya sendiri. Ayo, Yang yang Tuhan Kristen Israel agak dan berisi, Tuhan mungkin Tuhan bisa yang benar. diganti. Ini masih anak-anak kecil ini, belum masih level anak TK belajar membaca. tunjukkan Allah itu ada pada Islam. 1 Timotius 6 nomor 16. Itu Tuhan kami. Itu Tuhan kami, Bang. Izin Gurunda, Iya. disapa dulu yang baru naik. Assalamualaikum. Bible berjalan, saudaraku. Assalamualaikum Bang Saiful, saudaraku. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saudara-saudara Kristen ingin tahu Tuhannya umat Islam, baca 1 Timotius 6 nomor 16. Itulah Tuhan kami. Karena kalau kami mengajarkan melalui Al-Quran, kalian tidak mungkin sampai. Karena pemahaman kalian itu nggak mungkin sampai kepada kitab suci. Jadi cukup buku-buku karangan barat yang kami tunjukkan supaya kalian itu bisa sedikit belajar. 1 Timotius 6 nomor 16, itulah Tuhan kami yang menciptakan Yesus. Silakan kalau ada Kristen yang sedikit agak berisi, dinaikkan biar kita edukasi. Selamat malam Marlin, Muslim apa Kristen? Waalaikumsalam. Saya Muslim, Bang? Muslim. Di bawah saya- dulu Bang ya. Siap, Biar siap, ada sedia slot untuk Kristen. Oke, bentar Bang. Saya mau ini aja nyapa sama Gurunda. Udah lama nggak. Iya, Bang Saya Marlin. temuan dari Api Jabar, tua dulu. Masya Allah, iya Bang, Masya Allah. Sehat ya. terus Bang, semangat terus. Siap. Saya temuan ya. Iya, Iya, Masya Allah. temuan. Iya, rapatkan barisan ya. Siap. Terima kasih Gurunda, Pak Ustadz Sugi. Sama-sama, Saiful, Bang. semuanya. Izin turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya dengar-dengar dari teman-teman, dari Ketua AMPI Sumut juga, Bang Akhi Saiful, kalau di Komal sahabat Nadiansi Tomorang ini selalu naik jenderal-jenderal dari Kristen. Ayo dong, naik sekarang dong, mumpung saya ada di sini, silakan. Bertanya sepuasnya sampai besok pagi. Sampai kepala kalian botak, bertanya aja, silakan. Mau bertanya Quran boleh, bertanya Bible silakan. Oke, saudara-saudara yang Kristen silakan naik di multi. Panggil pendeta-pendeta kalian itu yang typing-typing tadi di bawah rame itu apa Gurunda. Oten-oten yang merasa punya ilmu silakan naik. Saat pendeta-pendeta kalian pun sampai botak kami bikin kemari naik. Silakan. Ini live dari Samosir, mana? Dari Danau Toba atau gimana? Dari Medan apa Gurunda? Oh, dari Medan. Samanya Ya, kita berarti tinggal di Medan. Koras. Iya. Mana? Sepi. Kalau tidak ada pendeta atau pastor, Paulus suruh naik. Selamat malam Arjun. Muslim apa Kristen? Islam bang. Oh ya saudara-saudaraku yang Islam yang di bawah jangan di multi dulu, jangan naik dulu ya saudara-saudaraku yang Muslim. Di bawah dulu ya semua ya, biar terjadi Ya, Bang. diskusi lintas agama. Bang Zuma. Ya turun dulu ya Iya, saudaraku Bang. ya izin ya. Turun. Ya. Oke yang Kristen silakan naik, silakan di Terima kasih multi. Bang Arjun ya, sehat selalu ya. Dukung terus api Sumatera Utara, dukung terus ya supaya tetap menyala api.
Sumatera Utara ini harus berkembang pesat. Seluruh umat Islam yang ada di Sumatera Utara ini harus bersatu di dalam Panji Apologet Islam Indonesia untuk menyuarakan anti pemurtadan. Amin. Ayo saudara-saudara. Yang muslim yang di bawah jangan multi dulu biar oten-oten bisa naik. Oke, yang Kristen silakan di multi, silakan naik. Saudara-saudaraku yang muslim izin di share-share dulu, dibagi-bagi lagi dulu, dipanggil pendeta-pendeta itu dulu semua. Saudara-saudara Kristen silakan naik yang punya ilmu. Ahi Sugi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guruku tercinta, Masya Allah. Posisi di mana, Ahi? Di Riau. Saya nggak mau ngomong di Siak, di Riau. Karena kalau ngomong Siak nanti dibilang Siak aku. Oh iya betul. Ini teman-teman Kristen, aku lagi di kota Medan nih. Di kota kalian. Kalau ada yang mau diskusi offline silakan, mumpung saya masih di Medan. Sampai kapan tuh di Medan, Ahi? Insya Allah hari Sabat sudah bergeser ke Jakarta. Sabat ya. Siap. Insya Allah. Orang Jadi Kristen masih ini lama bingung. lagi balik ke Makassar. Makassar itu sekitar tanggal 5 atau tanggal 3. Masih lama. Iya. Kristen bingung hari Sabat itu apa? Minggu atau hari Sabtu, Bang Suma ini? Makanya belajar. Aki. Iya, Bang. Aki. Malam Sabat kami minta perpisahan sama Aki. Di mana itu, Aki? Gimana? Kami yang tentukan gitu. Enggak lah, nantilah kita komunikasi. Saya nggak ingin memberatkan teman-teman Api Sumut. Enggak berat, Aki. Malah saya mau minta maaf juga ini, sepertinya Sabat saya ikut hari Sabat. Kemana-mana saya. Iya, ini yang di bawah ada yang bertanya. Juga, hari Sabat, Aki. Ahi Sepul, ada yang bertanya di bawah, Sabat itu kapan? Hari Rabu. Aduh. Sabat itu Rabu. Nanti digoreng lagi. Orang-orang munafik dan kafir itu kan seneng kali digoreng-goreng itu. Zuma tingginya 120 meter. Mereka aja nggak belajar, Ahi. Ini panjang lengan saya ini, bobotnya ini, lengan saya itu bobotnya itu sekitar 10 liter. Ini panjangnya. Liter lah, betul. Jadi lengannya Bang Suma itu panjangnya saya melihat 5 liter. Mereka ini seperti anak-anak ya, seperti anak-anak, pokoknya apa yang bisa dipakai gitu aja. Saya lihat seperti itu sih, golongan munafik itu nggak tahu konteksnya lagi. Itu orang lagi bercanda, lagi apa, nggak tahu mereka itu dianggap serius aja. Mau kayak mana lagi? Allahu Akbar. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tobi. Cuma aku cari-cari nggak ketemu, nggak tahu aku mau cari kemana. Aku di Medan Bang Juma. Samanya kita, Abang. Ya, Abang di gereja mana ibadahnya? Hah? Di gereja. Oh, di gereja ada. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum, Enggak, maksudku kita mau cari gereja untuk dijual, kita jadikan masjid. Oh gitu ya. Muter-muter aku carinya di mana? Ada informasinya katanya di hotel yang di apa sana. Ya info nggak ada katanya. Muter-muter aku udah 2 hari Bang. Gitu ya. Kasih tahu lagi. DM aja DM. Udah. Insya Allah besok malam kalau jadi kami kepisan ikut aja, Bang. Nah, mau ucap semangat aja Bang Juma. Ya. Oh iya Bang Awal. Iya. Kita pun di sini udah pakai baju Bang Juma sama Unilipa, jadi baru di sini udah tahu kita. Masya Allah. Ya, baru dari Bang Dewa aja.
Oke, saya turunnya. Oke bang. Kita cari Kristen. Katanya di sahabat Nadia ini biasa banyak Kristennya. Itu yang perlu di. Nggak berani naik DPW mereka, semua nggak itu. berani naik mereka, Bang Juma, nggak berani Ketua naik. DPW biasanya sini tuh. Gak berani naik. Mungkin mereka belum makan B2 kali hari ini. Biasa garang-garang kali oten-oten di sini apa Gurunda. Ketua DPW semua biasanya aktif. Iya. Begitu Gurunda nggak ada yang naik ini oten-oten ini, nggak ada yang punya ilmu lagi oten-oten ini udah. Mereka lagi ngasah parang kali. Asap parang dulu, habis itu ke sini, atau lagi ke warung cari topi miring baru naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Juma, izin izin semuanya. Iya. Ya Bang, saya menyampaikan sesuatu aja yang masih mengganjal di hati saya nih. Apa bang? Kalau abang lapar habis itu makan kenyang, itu bukan? Bukan loh Bang. Bukan. Tentang ada di room sebelah sih, saya dengar. Cuman saya mau naik tuh ilmu saya belum sampai ke sana. Cuman kalau di grup sebelah itu pada ketika dia ini 2 lawan 1 Bang. Ketika muslim itu, seorang muslim naik ke atas, itu selalu diserang dengan 2 orang Bang. Masih sedikit itu kalau 2. Andaikan TikTok itu bisa 100, saya 1 lawan 100 pun pernah. Sayangnya cuma 9. cuman apa ya Bang, kadang yang dinaikin tuh apa ya, masih yang kayak yang biasa-biasa aja. Saya tuh pingin lihat betul-betul ada yang lawan gitu Bang. Kalau kita yang paham kaidah, Al-Quran, Allah melarang kita naik ke komal yang sedang mengolok-olok Al-Quran. Kita nggak boleh, haram hukumnya. Siap. Jadi ketika ada komal yang sedang mengolok-olok ayat suci Al-Quran, itu nggak boleh kita naik, haram. Oke Bang Juma. Insya Allah sekarang Bang, tiap jam 1 siang ada komal Bang Blender yang akan dinaikin oleh Oten 6 orang. Dan Bang Blender hanya dengan salah satu gurunda kita. Insya Allah itu bisa berjalan terus. Mudah-mudahan kalian bisa lihat nanti di situ bagaimana mereka menghadapi gurunda-gurunda kita yang bisa membantai mereka dengan baik di situ. Insya Allah. Lebih baik ramaikan roomnya Bang Blender tiap jam 1 siang. Iya betul. Izin kawan-kawan yang muslim di bawah jangan multi dulu, jangan naik dulu yang muslim-muslim. Silakan oten-oten, yang oten-oten silakan naik. Biar terjadi diskusi di lintas agama, saudara-saudara muslim. Kami mohon pengertiannya, jangan naik dulu ya, jangan di multi dulu saudara-saudaraku yang muslim. Kami mohon izin saudara-saudara yang muslim, jangan multi, jangan naik dulu. Yang Kristen silakan naik, ini kami sediakan 3 slot. Silakan naik, panggil Bom-Bom kemari, panggil Edis kemari, silakan. Kalau Edis dia punya jurus, begitu dia naik, ayo mute. Habis itu dia mute sendiri dirinya kan? Reming. Mute sendiri dirinya. Habis itu disuruh yang lainnya turun, dia aja berdua. Habis itu dia kick sendiri dirinya, lalu bikin PT. Aku di kick lo, aku di mute lo. Nah itulah Edis, untuk menutupi rasa ketakutannya gitu ya. Cara-cara Paulus yang mereka lakukan, licik seperti biawak, ular. Ular kaki. Terkejut saya, kasihan biawak kaki. Marah biawak bilang itu. Allahu Akbar. Protes biawak bilang, aku disamakan dengan Oten. Gak mau. Allahu Akbar, Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, sambil menunggu saudara-saudara penyembah bintang timur, kita membaca ayat suci Al-Quran surah Al-Isra ya, biar kemudian teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ini ayat sudah dinubuatkan lebih dulu kemudian oleh Yesus sendiri di dalam kitabnya saudara-saudara Kristen. Kalau nggak salah di dalam Matius 12 nomor 42. Coba teman-teman yang ada di bawah yang punya Bible, kita buka bagaimana kemudian nubuatan itu ditorehkan oleh Yesus di dalam kitabnya orang Kristen itu sendiri, yang dicatat oleh seseorang yang tidak diketahui siapa penulis dari kitab Matius ini. Hanya membahas tentang adanya kemudian cerita yang terjadi antara Yesus dengan keadaan pengajaran Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Nah, kenapa umat Islam itu punya hak untuk membahas Bible, membahas Kristen, membahas tentang Yesus? Karena Al-Quran mencakup semua aspek yang pernah terjadi ya di tengah-tengah Bani Israel, khususnya yang dialami oleh Yesus yang di dalam Al-Quran disebut Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini memang berat, tapi mau kayak mana lagi? Umat Islam datang kemudian untuk meluruskan segala ajaran Tuhan yang dibengkokkan kemudian oleh umat-umat terdahulu. Nah, jadi kalau teman-teman ditanya, adakah itu Isra Mi'raj dinubuatkan kemudian di dalam Bible? Sampaikan, diterangkan di dalam Matius, di dalam kitab kalian, bab 12, nomor 42. Kenapa dikatakan ratu dari selatan? Karena katanya Yesus itu selalu berbicara mengenai hal-hal yang sifatnya hiasan. Jadi ratu ini adalah seorang pemimpin, ya sama seperti Ummi. Ummi juga adalah seorang ibu. Itu adalah perempuan, dan Rasulullah Muhammad SAW juga disebut sebagai Ummi. Berarti dia adalah induk atau ibu atau pemimpin dari bangsa yang ummi, bangsa yang buta terhadap pengajaran kitab Torah, kitab Zabur, Mazmur, dan juga Injil. Jadi yang disebut ratu dari selatan oleh Yesus itu jelas diterangkan kemudian bahwa selatan dari arah tempat Yesus kemudian melakukan penginjilan itu letaknya di utara, ya, di utara Palestina, atau boleh dikatakan bahwasanya pada saat Yesus membacakan atau mengucapkan Matius 12:42 ini, Yesus itu berada di Palestina bagian utara tanah Mekah. Artinya apa, sahabat-sahabat sekalian? Artinya bahwa yang dimaksud daripada ratu dari selatan itu adalah selatan dari kota Palestina. Nah, coba, ada nggak raja yang pernah duduk di wilayah selatan dari kota Palestina?
Ada nggak raja yang pernah duduk di sana? Ada nggak kemudian raja, pemimpin atau ratu ya yang pernah duduk di bagian selatan dari Palestina sebagai pemimpin? Sebab di dalam nubuatan Yesus itu menerangkan bahwasanya ratu dari selatan itu pasti akan bangkit dalam hal pengadilan dengan generasi ini, dan dia pasti menghukumnya. Coba, jadi kalau teman-teman Kristen mengatakan kenapa Nabi Muhammad disebut ratu, oh jangan kaget. Kenapa kalian disebut anjing? Ya kan ya? Kenapa keturunan Bani Israel yang membunuh para nabi disebut keturunan ular beludak? Jadi itu hanya hiasan aja. Jadi kalau Nabi Muhammad disebut ratu, pertanyakan kenapa pula Anda disebut anjing oleh Yesus? Orang-orang di luar Yahudi yang mengaku sebagai pengikut yang bukan domba, kenapa kalian disebut sebagai anjing? Nah kan kalian bukan anjing. Begitu juga hiasan, kata-kata hiasan yang diucapkan oleh Yesus ketika dia berbicara mengenai ratu, itu dia sedang berbicara mengenai seorang pemimpin yang berasal dari selatan Palestina. Selatan Palestina itu apa? Kota Mekah. Subhanallah. Muhammad itu iblis dari Gua Hira. Ya, belajar jangan cuma emosi bang ya, jangan emosi, kita edukasi bang ya, jangan emosi ya. Santai. Disapa dulu yang baru naik. Rahmat, ya, selamat malam. Siang apa Kristen? Assalamualaikum. Di bawah dulu bang ya Rahmat ya. Rahmat di bawah dulu ya. Yang Muslim izin ya, jangan naik dulu, jangan ngopi dulu. Silakan. 2 menit. Kan kasihan teman kita ini bang. Ya gimana bang Rahmat? Kita diperintah ini malam di Komal Bang Nadia ini yang naik saudara Kristen. Tapi nggak apa-apa, sahabat sudah terlanjur di atas. Gimana? Kayaknya ada yang penting. 2 menit. Iya. Ini Bang Juma, kan kita juga pers Bang. Jadi kadang-kadang rindu loh. Buatlah dulu khusus kopal temu khusus Muslim itu, jangan Kristen doang gitu loh. Iya bang. Insya Allah. Iya Bang Juma ya. Insya Allah Bang Rahmat. Iya khusus Muslim, jangan dulu campur aduk dengan kaum domba gitu loh. Jadi kita juga rindu sama Abang kadang-kadang. Baik abangku baik. Insya Allah. Ya kenapa saudara Bet? Halo Juma, Muhammad itu yang anjing penyesat dari Gua Hira, tahu nggak? Oh Anda turun dong, turun bang, nggak bagus bahasa Anda tuh nggak bagus, nggak bagus. Kalau Nabi Muhammad Anda sebut anjing, Yesus sendiri disebut domba, anak binatang. Ya, tak pernah Rasulullah Muhammad disebut seperti sebutan yang Anda ucapkan itu. Anda disebut anjing, Anda disebut ular beludak, Anda kemudian disebut hewan. Tuhan yang Anda sembah disebut anak binatang. Jadi nggak usah menghujat, usah menghina. Karena itu hanya akan kembali kepada Anda. Kenapa? Coba Anda kalau pagi habis makan anjing, habis itu Anda bersendawa. Nah, mulut Anda bau apa? Bau anjing. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara makan anjing. Setiap yang masuk ke dalam tubuh manusia secara biologis, dia akan menjadi saripati. Nah, bagian daripada saripati ini akan menjadi sperma. Nah, sperma ini yang memancar sampai ke rahim ibu Anda. Sperma ini berasal dari saripati anjing. Berarti ketika sperma masuk ke dalam ovum atau rahim ibu Anda, yang masuk itu adalah cairan dari anjing. Anda lahir kemudian, berarti Anda berasal dari sperma saripati anjing. Jadi jangan Anda tuduh Nabi Muhammad anjing. Yang anjing itu adalah Anda, karena Anda berasal daripada saripati guguk. Demikian. Oke, silakan yang oten-oten di bawah, silakan di multi, silakan naik. Yang Muslim ditahan di bawah dulu ya saudara-saudaraku. Mohon pengertiannya saudara-saudaraku yang Muslim, jangan multi dulu, jangan naik dulu. Silakan yang Kristen-Kristen yang merasa punya ilmu, bawa data, silakan naik kemari. Bom-bom pun kalian suruh kemari, bom-bom itu mana bom-bom? Emang dia berani? Dia berani sama yang bocok-bocok aja, sama orang-orang yang Islam yang awam dia berani. Berani bom-bom keluar kandang rupanya. Nggak berani keluar kandang Jaki. Gak berani keluar kandang itu apa Gurunda? Oten-oten itu cuma jago kandang aja, kayak si Hale, Predator, jago-jago kandang aja.
satu yang nggak jago kandang. Luga. Memang nggak pernah buka komal dia. Edi Angga, selamat malam. Edi Angga, monitor, selamat malam. Islam apa Kristen? Monitor, Edi Angga, Islam apa Kristen? Ya, sambil menunggu penyembah bintang timur ya teman-teman. Jadi sekali lagi ketika ada yang menghujat Isra Mi'raj, pertanyakan kepada mereka siapa ratu dari selatan Palestina yang disampaikan oleh Yesus dalam Matius 12:42. Mereka akan kejar ekor sendiri karena tidak ada seorang pemimpin yang berasal dari selatan Palestina yang kemudian mampu menaklukkan hukum-hukum yang justru akan menjadi tonggak mengusir penjajah di tanah Palestina itu sendiri. Yesus jelas mengatakan pada waktu penghakiman ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi. Nah, datang dari ujung bumi artinya apa? Isra Mi'raj. Kemudian ketika dikatakan ada bahasa menghukumnya, subhanallah, sejarah mencatat sahabat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah membangun masjid tepatnya di Yerusalem, di mana masjid ini ya kalau sekarang disebutnya Palestina ya, itu membangun masjid yang mana bahannya itu dari kayu. Nah, tahun 637 seorang khalifah yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Umar bin Khattab, sebagai pelanjut kemudian dari ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, itu datang kemudian mengusir kekuasaan Romawi dari tanah Palestina. Jadi bukan Yesus yang mengusir penjajah Romawi, itu bukan. Yang datang mengusir penjajah Romawi dari tanah Palestina, yang membersihkan tanah Palestina dari penjajahan Barat Roma, itu adalah pasukan langsung dari Ratu Selatan. Ya, jadi Khalifah Abdul Malik pada tahun 688 Masehi, itu Khalifah yang ini kemudian memperbaiki masjid ini, dan beliau ketika menguasai tanah Palestina tidak pernah merusak rumah ibadah orang-orang yang ada di sana. Rumah ibadah yang didirikan oleh orang-orang Roma itu tidak pernah dirusak. Itu fakta. Itu secara histori tercatat kemudian. Sehingga kesimpulan akhir adalah Ratu Selatan yang dinubuatkan oleh Yesus dalam Matius 12 nomor 42 tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan saudara Kristen yang ingin membantah data kita, yang ingin membantah kemudian Bible, naik, bawa data, jangan emosi, jangan menghujat, karena ingat, agama kalian itu pondasinya adalah hujatan. Agama kalian simbolnya adalah salib. Simbol salib itu adalah simbol kutuk. Ya, salib itu simbol kutuk. Jadi jangan sampai Anda naik menghina atau menghujat, naik aja pelan-pelan, atur napasnya, pegangan, jangan gemetaran, atur napas, minum air dingin, usap dadanya, dinginkan kepala, bertanya yang baik. Anda bertanya 1000 pertanyaan, insya Allah kami akan menjawab. Silakan. Selamat malam Tonggam Si Tanggang. Selamat malam. Islam apa Kristen? Tonggam Si Tanggang, dibuka mute-nya. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Islam apa Kristen, Bang? Kristen, Bang, Kristen. Ya, oke, silakan lanjut berdiskusi dengan guru kami. Ini apa konteksnya, Bang? Terserah Abang aja.
Mau pilih tema apa aja? Karena di sini kan diskusi lintas agama. Iya bang, iya bang. Nah, saya di Medan ya. Jadi kalau bisa ya bernarasi yang bagus lah, kita saling menghargai lah sesama agama. Iya. Jadi tadi aku dengar saran dari Bang Juma itu, kayaknya dibilangnya tadi orang kelahiran dari anjing. Oke, izin gerunda. Yang begini-begini ya Bang Tungam Sinaga, Abah Tuang Setanggang. Ya. Saudara-saudara kalian Kristen itu lebih biadab lagi Bang, bernarasi di PT-PT itu Nadia ini Bang. Kalau Abang mau menasihati, jangan nasihati keluar Bang. Yang komen-komen di PT-PT host ini bisa Abang lihat. Itu yang Abang nasihati. Oke Bang. Ya janganlah disemuakan, kita makan semua. Nah, itu Bang, kalau Abang mau menjadi tukang nasihat, saudara-saudara kalian yang Kristen itu aja dulu dinasihati Bang. Sabar Bang. Juga Bang, agama kalian ini pun nasihati juga Bang, yang menghujat itu. Gini Bang Juma itu sedikit. Bang Juma itu tidak menghujat. Memang Yesus menyebut orang-orang di luar golongannya itu anjing. Contoh itu tertulis di dalam Matius 15 ayat 26. Ketika ada orang perempuan minta tolong, bahkan dia sudah menyebut Yesus itu Tuhan, tetap saja disamakan dengan anjing. Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Begitu. Silakan lagi Jumah, lanjut. Iya, itu tadi tidak saya ucapan Bang. Iya, tadi di awal itu saudara kalian itu yang mengatakan nabi kami dengan sebutan itu Bang. Makanya saya katakan jangan kau menghina nabi kami dengan sebutan itu, karena kalian berasal dari saripati yang kalian makan berupa anjing. Jangan. Itu loh Bang yang mendasari saya membahas itu. Oke. Kalau masalah itu Bang, saya pun kesalahan itu kalau ada pun yang itu dia bagus. Oke, lanjut kita. Kesalahan, tapi kita jagalah, kita saling menghargai loh. Nah gitu. Saya pun kesalahan itu. Saya sepihak ya, pribadi saya Kristen. Saya pun tidak terima kalau dihujat agama lain. Nah gitu kalau prinsip saya. Tapi saling menghargailah kita sesama beragama. Oke, dilanjut diskusi apa Tungam Sinaga apa Tungam Setanggang izin leko ya. Dilanjut aja diskusinya. Oke itu aja Bang. Lanjut Bang. Sebenarnya begini ya Pak Ales Tenggang, kami jelaskan sini, saya tegaskan. Ini terlalu banyak hujatan orang-orang Kristen itu terhadap pos ini, terhadap saudara kami Nadia Situmorang ini, sampai gigi-giginya pun dibahas. Ya oke itu aja ya. Jadi makanya kami buat ini diskusi lintas agama. Pada awal mulai ini bukan begitu. Mereka ini hanya sekedar diskusi mama, cuman yang dihujat Nabi kami, Tuhan kami. Makanya kami bikin Komal ini diskusi lintas agama. Ya, setahu saya kan sering ngintip Komal ini nih. Gak pernah bahas-bahas agama tadinya itu, Boru Nadia Situmorang itu gak pernah. Saya kan sering mampir, saya tengokin, aman, kan waktu itu. Oh jadi sekarang sering apa Kristen sering mampir sini ya? Sering maki-maki di sini, sering menghujat Nabi kami, Tuhan kami, kitab kami semua itu. Gurunda noise. Iya, Aki Juma noise banget Aki. 3-4 hari yang lalu aku masuk sini, 4 akunku hancur, 4. Betul itu benar aku masuk. Kapu aku, wish. Parah kali di sini loh. Oten semua. 4 awal-awalnya baru Nadia Situmorang ini kan nggak pernah bahas agama kan? Iya, Sugi. Iya, Ustaz Sugi Pak. Nggak ada saya bahasa agama. Saya di bawah itu aman kan gitu kan. Oh ternyata akhir-akhir ini dimasukin Oten. Mau cari mangsa dia. Wah. Jadi gini, apapun yang saya bahas di sini tetap menghujat agama gitu loh. Tetap yang dihujat Rasulullah, tetap yang dihujat agamaku, itu yang dihujat-hujat terus sama mereka. Jadi alhasil daripada saya ikut-ikutan menghujat balik gitu ya, saya kan bisa nanti emosian gitu ya. Daripada saya menghujat kami, ya udah mendingan diskusi lintas agama ya, minimal untuk mengedukasi gitu loh. Jadi ini loh Islam itu, ini loh yang kayak gitu. Jadi status kejadian ini nggak beda dengan Bang Faruk. Bang Faruk emangnya juga begitu, nggak ada dia bahas-bahas agama, tapi Kristen nyerang terus.
Nah, akhirnya sekarang berubah jadi channel debat dia. Nah itu sampai Jadi mereka Bunda, sepertinya mereka tuh nggak ikhlas kalau ada bata Islam ya. Iya betul. Nggak ikhlas mereka. Betul banget. Jadi saya sampai di titik muak gitu loh, Pak Ahisugi. Sampai di titik muak gitu ya, sampai sepertinya saya di satu sisi gitu ya, kalau Rasulullah saya dihina-hina gitu ya, saya otomatis emosian gitu ya kan. Jadi dengan alasan orang itu agama nggak perlu dibela, oh nggak bisa kayak gitu. Makanya saya daripada kalian seenaknya aja menghujat-hujat agama saya, ayo berdiskusi aja lah, ini aja, adu pikiran aja, ayo. Saya nanti kalau umpamanya saya nggak mumpuni, saya undang saudara-saudara saya Muslim saya yang mumpuni untuk ngapain kalian gitu. Buktinya sekarang nggak ada yang masuk, nggak ada yang naik. Izin itu yang baru naik disapa dulu itu, Christian itu. Christian, selamat malam. Christian, selamat malam. Iya, selamat malam. Ya, ada yang mau dibahas, Bang? Mau ditanya atau mau bertanya, Bang? Ya, ini aku nonton, cuman udah dikasih gabung ya, aku naik. Oh ya. Nah, silakan. Kalau mau bertanya boleh, atau ditanya juga boleh. Silakan, Anda pilih yang mana, bertanya atau ditanya. Oke Pak, nanti aku ikuti dulu ya. Soalnya aku baru masuk nih. Kalau begitu, bagaimana kalau ditanya? Iya kan belum dengar itu apanya, bahasnya apa dulu. Ya Anda tinggal pilih deh apa yang mau dibahas. Tema apa yang Anda kuasai, silakan. Ketuhanan, keselamatan, atau apa, silakan. Atau penciptaan, boleh? Yang mana yang Anda kuasai? Iya Pak lanjut aja dulu. Kalau udah dengar nanti aku tanya gitu. Oke, silakan lagi Juma. Ini ada kawan Kristen, jangan dianggurin, siapa tahu bisa dapat hidayah. Tafadhol guruku. Sebelumnya untuk saudara-saudaraku, kencangin tep-tep layarnya ya. Kok malah Kencangin turun? tep-tep layarnya. Unsur awal, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Suara saya nggak kedengaran? Tadi ke-mute. Cek suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Masya Allah. Kasih Daeng Gurunda. Iya, sama-sama. Nah, peminat kabur itu tadi. Bang, unsur awal nih Islam apa Kristen, Bang? KTP saya Islam, Mbak. Oh, KTP-nya. Orangnya? Islam yang Hanif. Oh, Masya Allah. Jangan-jangan yang ditakutkan KTP-nya doang Islam, KTP-nya masuk neraka, orangnya orangnya KTP-nya surga, orangnya di neraka, bahaya kan? Iya. Loh, kok turun? Otomatis ini. Komal ini otomatis. Ada yang report ini, ada yang kasih turun ini, moderator nih jahat, ada yang ini nih. Ayo teman-teman Kristen silakan naik. Naiklah. Udah Nah, siap-siap untuk jadi malah untuk nggak jadi ada Islam lawan. itu kan untuk jadi Islam itu kan menjadi mu'alaf itu kan haknya orang ya Dengnya. Kok mereka ini pada panas kalau ada yang mu'alaf, heran. Ya biasalah itu. Karena iblis itu tidak akan senang sebelum kita menjadi pengikutnya. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang kafir itu penolong-penolong setan di dalam mendurhakai Tuhan pencipta alam semesta gitu. Jadi kalau ada orang yang menyembah kepada sesamanya makhluk, menyembah kepada manusia, itu membantu setan di dalam mendurhakai Tuhan. Ketika Adam alaihissalam kemudian diuji oleh Allah, ya,
dan Allah kemudian memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam. Iblisnya tidak mau sujud. Lalu Allah menghukum iblis ini, dan iblis meminta ditangguhkan, dipanjangkan usianya, dan iblis diberi kesempatan untuk mencobai, menggoda dan mengajak keturunan Adam untuk masuk ke dalam neraka. Nah, mereka berhasil. Ketika iblisnya datang kemudian menghadiahkan Tuhan kepada mereka, ya mereka menerima hadiah itu. Makanya mereka menggantikan kemuliaan Tuhan alam semesta dengan manusia yang mereka sembah, yang mereka anggap Tuhan. Gitu Bunda Rahma. Nah, terima kasih Deng. Disapa Herman. Selamat malam. Ya, assalamualaikum. Silakan apa yang disampaikan Bang. Oh enggak, cuma pengen Bang Juma aja ini, pengen dengar ceramahnya aja. Iya. Kita nggak ceramah Bang. Diupayakan kita berdiskusi. Nah, otomatis kan. Komal ini bagus, otomatis. Suka aku. Itu akhir di bawah ada yang mengatakan Nabi yang dilahirkan abad ke-7 itu Nabi palsu. Wah ini keren nih. Bisa untuk jadi apa ini? Nabi palsu itu tak ada. Gambarannya itu dalam Al-Quran itu tak ada. Yang berbicara tentang Nabi palsu itu cuma Yesus. Dan Yesus mengatakan Nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah kaumnya. Nabi palsu itu mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Nabi palsu itu mengaku bertemu Yesus dalam bilik penjara. Nabi palsu itu mengaku kemudian menerima Injil dari Yesus. Nabi palsu itu berasal dari orang Farisi. Nabi palsu itu berasal dari ahli Taurat. Nabi palsu itu meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan. Dan Nabi palsu itu mampu melakukan mukjizat-mukjizat hingga menyesatkan banyak orang. Yang pasti kesimpulannya Nabi palsu menurut Yesus mengaku bertemu dengan Yesus palsu di padang gurun, Matius 24 nomor 26. Pertanyaannya, siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Itulah Nabi palsunya. Makanya Paulus. Makanya ajaran Nabi palsu ini pengikutnya itu bisa kita lihat. Contoh, minum darah Tuhan, makan darah Tuhan, makan babi, makan anjing, makan tikus, menyembah anak orang, ibadahnya sama seperti ibadahnya orang jahiliyah Romawi Yunani kuno. Apalagi menyembah kepada manusia. Itu tanda-tanda pengikut Nabi palsu itu. Mengambil kitabnya Yahudi, lalu menduplikatnya dengan menggunakan bahasa-bahasa lain, dan mereka gunakan dengan seenak perut sesuai dengan selera agama mereka. Nah itulah pengikut agama palsu, Nabi palsu itu. Nabi palsu menggantikan hewan yang menjadi korban penebus dosa dengan dewa. Nah, dewanya yang nusul jadi manusia lalu mereka bunuh. Nah, itu pengajaran Nabi palsu itu. Ada manusia mati keluar dari kubur, keluar dari goa. Kan, astagfirullahaladzim. Tengoklah. Nah repot. Aku aja 4 akunku. Ya Allah ini Komal, serem banget. Jadi kawan-kawanku muslim, mohon pengertiannya dibawa dulu, jangan dimulti saudara-saudaraku yang muslim. Saudara-saudara yang muslim, mohon di pengertiannya jangan minta naik dulu saudaraku muslim. Biar terjadi diskusi lintas agama. Kalau kalian mau naik nggak jadi terjadi diskusi lintas agama saudara-saudaraku yang muslim. Mohon pengertiannya. Saudaraku muslim, bantu tap-tap layarnya biar kuat Komal kita ya. Bantu tap-tap layar. Tetep layar saudara. Ini lebih banyak oten kayaknya di Gotengo ini. Karena ini udah pembatasan. Ini lebih banyak oten. Ya, halo. Yang mau dinaikkan itu diseleksi dulu itu, tengok itu. Kalau memang apa dibuangnya aja. Halo. Ini guru dah pemulti itu. Sabar Bang Bram sabar. Ya, ada apa Bang Bram? Boleh nanya gak? Boleh. Di dalam Al-Quran ada gak ayat yang bisa menjelaskan menghina agama? Ada gak? Boleh tahu aja. Emang ada yang menghina agama ya Bang? Menghina agama orang. Sebelum saya jawab, memang ada yang menghina agama ya?
Loh, tadi ngomongnya bilang ini itu. Itu kan menjawab, Bang. Itu kan menjawab komentar di bawah yang mengatakan Nabi Muhammad nabi palsu. Nah, kita buktikan siapa yang palsu itu sesuai ciri-ciri yang dikatakan oleh Yesus. Salah satu contoh yang dikatakan oleh Yesus seperti yang diungkapkan Bang Juma itu. Kalau ada orang berkata aku ketemu Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, kamu jangan percaya. Kan begitu. Itu tidak menghina, Bang. Menghina itu bicara tanpa data. Kalau ada datanya tidak bisa dibilang menghina, Bang, ya. Silakan Akhi Juma, sudah naik lagi. Host, kasih moderator host, biar ku bantu pilih seleksi di bawah. Tanda-tanda nabi palsu menurut Yesus, pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Itu tanda-tandanya. Nah sekarang umat mana yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau Kristen? Kan itu sederhana aja. Karisteng. Itu Ibu. Ya, jadi kalau ingin mengetahui nabi palsu itu menurut Yesus memanggil aku Tuhan, itu pengikutnya. Dari buahnya kamu dapat mengenal mereka. Apa itu? Memanggil aku Tuhan. Nah, itulah Kristen. Habis yang tinggi di meja sana itu naik haji itu cium-cium gua. Oh, itu menggenapi. Itu nubuat. Nubuat Yesaya 60, 61, 62. Seluruh harta dari negeri seberang akan beralih kepadamu. Nah, itu nubuat itu, Bang. Itu nggak bisa kita nggak bisa kita lawan itu. Naik haji bikin cium-cium gua apa itu batu. Iya, itu nubuat, sudah dinubuatkan itu, Bang. Di dalam kitab Yesaya 60, semua harta dari seberang akan beralih kepadamu. Raja-raja akan tunduk datang bersiara kepadamu. Itu ya, seluruh domba, onta dari Nebayot dan juga Kedar akan dipersembahkan untuk ibadahmu. Itu nubuat, Bang, yang dikenapi. Jadi kita nggak boleh mengganggu gugat keadaan tuh. Sabar, terima aja kebenaran itu dengan baik, Bang. Sabar ya. Kerajaan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi abang sabar, Bang, sabar. Mau kayak mana lagi, itu sudah dinubuatkan. Itu aja dulu yang kita bahas nabi palsu menurut Yesus. Pengikutnya memanggil aku Tuhan. Itu siapa, Bang? Kok larinya kemana-mana? Itu lumayan lah. Iya, lumayan lah kalau dibahas Matius 7 itu. Matius 24 nomor 15 sampai nomor 20. 15 sampai nomor Udah benar Matius 7 kok malah lari-lari. Ya, sorry. Matius 7, nabi palsu. Dari ayat 15 sampai ayat 23. Iya, kalau Yesus palsu di Matius 24, Akhi, ketemu dengan nabi palsu juga di situ. Betul. Silakan kawan-kawan Kristen, ayo dialog dengan baik. Tidak ada nabi palsu berasal dari Arab. Yeremia 23, nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Baca, belajar lagi. Belajar lagi. Ya, Yeremia 23, nabi palsu itu berasal dari Palestina, Yerusalem. Oke? Tidak ada Arab, tak ada. Enggak ada nabi palsu dari Arab, enggak ada. Bahkan kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 4, nabi palsu itu sudah datang di tengah-tengah Bani Israel. Sesama Yesus. Bani Israel. Itu sangat jelas sekali dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah roh itu berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi zaman Yohanes nulis itu, nabi palsu sudah nongol. Jadi kejauhan kalau kepada Nabi Muhammad, betul enggak? Iya, betul. Ayo, nabi palsu berasal dari Yerusalem, yuk. Nabi palsu pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Ada nggak pendeta di sini ya? Biar pendeta kita kurangi dosanya sedikit. Terlalu banyak nipu jemaat soalnya. Halo. Ya, halo Pak Mang Penggrip. Siapa ini?
Ya, Islam Kristen Pak Penggrip. Katolik. Oh, Katolik. Ya. Pembahasannya tentang nabi palsu, Pak. Silakan, apa yang mau ditanggapi? By data tapi ya. Oh, nabi palsu. Kalau saya nggak mengerti sama masalah kalian nabi-nabi palsu menghujat sana sini, saya nggak mengerti itu. Yang satu mengolok-olok agama ini, yang satu mengolok-olok agama ini. Jadi sebenarnya kita ini manusia udah keturunan keberapa gitu. Ahi, izin Ahi. Ya, silakan Ahi. Jadi Anda sadari tidak kalau munculnya Kristen itu dari hasil olok-olokan ajaran Tuhan kepada Bani Israel? Enggak. Siapa bilang? Oh, enggak. Oke. Filipi sama saya bertanya sama kamu. Filipi 3. Ahi Filipi 3 Ahi nomor 8 Ahi ya. Betul. Paulus mengatakan hukum Taurat sampah. Keturunan Nabi Islam. Saya mau bertanya sama keturunan Ismail itu agama Kristen itu lahir dari hasil olok-olokan. Mengolok-olok Tuhannya Yahudi menjadi dewa. Mengolok-olok Tuhannya Yahudi menjadi manusia. Mengolok-olok kitabnya agama Yahudi, firman Tuhan itu adalah sampah, kotoran, tinja, skubalon dalam bahasa Yunani. Ya. Mengolok-olok nabinya Yahudi yang datang mengajarkan Injil itu mati terkutuk di atas tiang pohon. Itu kan jadi agama Kristen itu adalah agama yang berdiri di atas olok-olokan terhadap Yahudi, Tuhannya Yahudi dan kitab sucinya orang Yahudi. Bayangkan aja nih, agama Kristen mengatakan kitabnya orang Yahudi yang adalah perjanjian baru justru dihina dengan mengatasnamakan perjanjian lama. Tuhannya Yahudi yang mengatakan dirinya tidak serupa dengan manusia justru dihina menjadi manusia, menjadi bayi. Tuhannya Yahudi yang mengatakan orang masuk surga dengan mentaati firman-firmannya, hukum-hukumnya. Tapi orangnya Kristen mengatakan melalui Filipi 3 nomor 8, firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah tai, skubalon, kotoran, sampah. Jadi agama Kristen itu adalah agama yang didirikan dari hasil penghinaan terhadap ajaran Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Tanya saya bang, tanya saya. Atau pendetanya suruh sini biar ku tatar pendetanya, biar nggak terlalu banyak bohongi jemaat. Itu kan menurut kamu. Itu menurut Bible. Filipi 3 nomor 8, hukum Taurat adalah tai. Coba baca Filipi 3 nomor 8. Apa yang ku anggap tadi bagus, baik, sekarang karena Yesus sudah mati di atas pohon, maka semuanya itu adalah tai, sampah. Skubalon itu tinja, dalam bahasa Yunani itu skubalon itu tinja. Berarti hukum Tuhan 10 hukum Tuhan dan seterusnya itu dianggap oleh Paulus, pendiri agama Anda. Paham? Baca bang, baca. Islam datang itu untuk mewaraskan supaya Anda gila, jangan gila permanen gitu loh. Silakan. Itu menurut kamu. Kalau menurut Paulus bang. Aduh ini orang. Udahlah kalau sudah kayak begini angkat tangan saya. Kalau otak sudah nggak dipakai. Angkat tangan saya bang. Kalau otak nggak dipakai ya percuma saya bicara. Percuma saya bicara kalau otak Anda nggak dipakai karena sudah terlalu banyak lemak babi dan anjing di dalamnya. Itu susah bagi saya bang. Iya, kamu otak kamu. Kalau doktrin dan pembodohan pendeta sudah mendarah daging di otak Anda itu angkat tangan saya, nggak bisa lagi mewaraskan Anda. Silakan Ahi. Ini ya saya bacakan ya, apakah Bang Juma itu bohong atau tidak, ini saya bacakan. Ya, tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan sampah dalam bahasa Yunani di situ apa? Skubalon. Dan berada dalam dia, bentar sampai ayat 9 biar jelas ya. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Hukum Taurat sampah.
Menurut Paulus. Tinja. Tinja, sekebalon. Tinja. Ini agama kok terlalu kali agama Anda ini. Jadi Kristen itu dilahirkan kemudian oleh Barat dengan menggunakan hinaan-hinaan Paulus kepada agama Yahudi, firman Tuhan dan Tuhannya Yahudi. Bahkan ahi Tuhan dikatakan tolol oleh Paulus. Nah itu dia. 1 Korintus 1 ayat 25 baca dalam terjemahan lama. Karena ketululan Tuhan itu lebih baik daripada manusia. Tuhan dibilang tulul, aduh parah. Jadi teman-teman di bawah ada yang menulis urus aja kitab sucimu. Justru kita sedang mengurus Al-Quran ini. Al-Quran mengatakan surah Al-Baqarah ayat 79. Ya. Wawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah buku dengan mengatakan ini dari Allah, padahal itu adalah karangan tangannya sendiri. Nah, inilah yang kita bahas. Catatan-catatan Paulus yang bukan firman Tuhan yang sedang kita bahas sesuai dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Jangan nangis ya, teman-teman, jangan nangis. Kau punya umur ada, tapi jangan ngeromet bang, kalau Anda punya ilmu ayo debat lah. Jangan merepet, jangan merepet. Jangan curhat, jangan curhat. Jangan merepet. Ada nggak pendeta bang yang bisa naik ke sini, yang paling hebat tipuannya di gereja? Tolong naikkan ke sini biar kuwaraskan sedikit. Biar pendetanya itu jangan cuma bisa menipu, kumpul perpuluhan. Suruh naik ke sini biar kuajari Bible. Dimati-matikan nih. Iya, pendetanya suruh naik ke sini, Bang. Yang paling kencang teriakannya di gereja itu loh, yang paling besar tipu-tipuannya itu di gereja. Naikkan ke sini biar ku ajarin. Jangan dimatikan mikku. Ya, kamu cuma ngeromet doang. Aduh. Kau umurmu aja yang tua, otakmu tak ada, tahu. Ah, kalau kayak gitu mending kamu di bawah aja lah, di bawah. Naikkan pendetanya, Bang. Kita sama-sama memberi edukasi. Ah, kalau kayak gitu mending kamu di bawah aja lah. Marsanda, aduh noise Marsanda. Ayolah, debat pakai ilmu gitu loh. Jangan ngeromet kayak mama datang bulan aja kok itu. Ayo pendetanya suruh naik, pendeta naik, pendeta. Marsanda, itu ada tamu tuh. Marsanda, selamat malam. Ya, selamat malam. Saya Marsada, bukan Marsanda, oke? Oh, Marsada. Ya, jadi nggak boleh salah. Ya, jadi kalau manusia jangan sampai disebut Tuhan ya, huruf aja salah nggak boleh, apalagi salah Tuhan. Boleh ya, Bang? Marsada ya, nggak boleh ya. Kalau huruf saja salah nggak boleh, apalagi manusia dikira Tuhan, apalagi lebih ya, parah salam itu. Kenal dari Batak Muslim, salam kenal. Oh, salam kenal Bang, Masya Allah. Salam kenal juga saudaraku Marsada. Mau malah Bang? Bukan, lahir sudah Muslim. Ya, memang banyak saudara kita dari Siregar ini yang Muslim. Oh, Siregar. Oh ya, kalau Siregar iyalah. Abang Siregar. Ah, kena lagi Bang Juma. Astagfirullahaladzim. Bantu tep-tepnya saudara-saudara. Kena lagi Bang Juma. Oke, Abah Aki Sugi yang baru naik disapa ya Aki Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat host tuan rumah. Selamat malam. Saudaraku yang Muslim. Iya benar. Kasih kesempatan sebentar Bang. Diskusi lintas agama kami sediakan slotnya untuk yang oten-oten. Saudara-saudaraku yang kasih kesempatan dulu Bang, kasih kesempatan sebentar yang udah naik. Ya apa yang mau disampaikan Bang? Belum ada Bang Juma. Belum ada Bang Juma. Assalamualaikum, selamat malam untuk host tuan rumah yang terhormat, teman-teman, salam kenal semuanya. Di sini saya sangat mendukung dengan adanya para teman-teman apologet Islam ya. Semoga kedepannya makin sukses, makin sukses. Kita doain semuanya. Untuk teman Muslim di bawah, kita doain semoga Bang Zuma sehat selalu. Amin. Sehat lalu. Amin. Mereka pendekar Islam mereka. Kita doakan semoga sehat selalu, panjang umur dan barokah.
Amin ya rabbal alamin. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Selamat malam Bang Zuma. Ya, semangatkan malam saudaraku Sabela. Alhamdulillah, Masya Allah. Baru kali ini saya bisa bertemu langsung dengan Bang Zuma. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Sehat selalu Bang Zuma. Dengan keluarga di rumah. Alhamdulillah. Siap Bang Zuma. Siap. Terima kasih sudah diterima. Naik ke atas bisa bertemu langsung sama Bang Zuma, bisa komunikasi langsung dengan Bang Zuma. Terima kasih banyak Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang Kristen. Yang ketiga ya. Itu ada bintang mualaf itu tolong naikkan Mbak Nadia, itu Bang Egel bintang mualaf itu tolong dinaikkan. Ini kalau direpot lagi nih kutusuk mata kalian pakai linggis ya satu-satu. Saya itu 4 Daeng, 4. Itu bintang mualaf tolong dinaikkan Kang Egel. Itu termasuk debater senior itu sebenarnya tuh. Tolong dinaikkan. Banyakan Oten di sini nonton ku tengok Panasnya hatimu, teduhkanlah otakmu. Kang Egel minta permintaan lagi, Kang Egel, silakan. Kalau Tuhannya orang sebelah 3 hari 3 malam bangkit, kita cuman beberapa. Saya 1 menit juga sudah cukup. Host, tolong naikkan Kang Egel, host, kalau ada di bawah, host, naikkan, host. Bintang belum ada mualaf, Pak De, host. belum ada. Saya naikkan Pak De kalau ada, belum ada. Siap. Nah, ini dia nih. Itu ada, udah ada. Halo, assalamualaikum Kang Egel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Egel ini? Iya. Siap. Siap. Dari mana aja, Ahi? Dari bawah naik ke atas ini. Tapi menara siar kita lancar kan ya? Iya dong. Saya pakai 2 sementara tapi agak tersendat juga ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang penting menara siar. Alhamdulillah. Amin. Ini kita sedang cari gereja yang mau dijual daerah sini tapi belum temu. Kita mau diskusi juga dengan pendeta-pendetanya belum naik nih. Yang datang cuma jemaat. Oh gitu. Ini Bang Zuma masih di Medan kah? Masih. Oke, siap. Ya, kita sambut dulu tamu yang baru datang, ada Agung. Selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Oh, Kristen. Oh, Agus Kristen. Iya. Oh ya, silakan sama Ya. Bang Juma. Iya. Mau ditanyakan atau ditanya? Enak nih Ahi. Lanjut Ahi. Ya silakan aja, angkat tema, di situ kita tanya jawab pelan-pelan, santai kita ya. Cuma yang dibawa jangan main report tuh, jangan main lapor dong, santai ya, aja. saudara-saudaraku, jangan main report ya teman-teman. Jangan main report. Al-Quran atau mau tanya? Gimana Bang? Terserah Abang. Al-Quran atau mau tanya Alkitab? Terserah Abang aja, yang mana Abang yang kira-kira bisa anggap ini bagus untuk kita diskusikan gitu. Saya ikut aja, saya kan tamu di sini. Ya oke, saya tanya ketuhanan ya. Ya baik. Oke. Apakah Allah itu dia maha mendengar? Oh jelas. Allah maha mendengar. Yes. Ya. Dia ada kuping nggak? Laisa kamitslihi syai'. Allah Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Kuping yang ada pada diri manusia itu adalah Saya alat. tanya Allah. Gak usah bawa manusia. Oh, baik. Ya, berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala itu menerangkan di dalam Al-Qur'an diterangkan laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22. Allah Maha Tinggi tidak serupa dengan manusia. Berarti dia nggak maha mendengar. Kenapa bisa?
Iya, karena nggak ada kuping. Oh, yang butuh kuping untuk Iya, kan mendengar. mah mendengar. Dengar kan pasti. Ini apa ini? Topi miring satu drum ya bang ya? Siap tanya jangan ribut. Topi miring satu drum ya bang? Ya, saya balik nanya kalau gitu ya. Boleh ya? Apakah tikus itu maha mendengar? Karena dia tikus itu punya kuping. Iya. Itu gimana coba? Gimana dong ya? Tuhan yang disembah oleh Bani Israel bang. Bukan saya tanya Allahmu. Dan Tuhan yang disembah oleh Bani Ismail. Laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Nah, sekarang Anda berbicara mengenai kuping. Kuping yang ada dalam benak saudara itu adalah kuping makhluk. Kuping makhluk Anda ingin setarakan dengan pencipta alam semesta. Tuhan yang disembah oleh Yesus itu tidak serupa dengan Yesus. Itu bang. Jadi kalau bertanya itu disesuaikan dengan taraf intelektualnya. Jangan Anda itu anak TK, Anda bertanya tentang ilmu kedokteran, itu ketinggian. Apa oten kayak orang mabuk semua nih. Iya, keberanian itu muncul ketika mereka minum alkohol. Tua asin. Ada jamnya ini. Karena kalau dia normal ke atas ini nggak bisa, nggak kuat. Udah jamnya memang minum tua ini. Kita tunggu pendeta yang naik. Cito Sinaga atau siapa nih? Selamat malam bang. Selamat malam bang. Kristen Islam bang? Kristen. Oke. Yang baik bang ya, debatnya bang, dialognya ya bang ya. Oke. Siap. Mau ditanya atau bertanya bang? Mau ditanya. Oh mau ditanya? Mau bertanya. Wah, kirain nih. Wah semangat kali aku mau ditanya katanya. Waduh. Ya, mau bertanya. Ya, silakan Bung, silakan. Ini kan gini, kan di kitab Kristen itu kan ada perjanjian lama sama perjanjian baru. Iya. Nah, terus di perjanjian lama ini itu kan tentang kisah nabi kan. Terus kalau perjanjian baru kan tentang Yesus Kristus. Nah, jadi yang pembuat dari kitab perjanjian lama sama kitab perjanjian baru itu sama nggak orangnya? Ini Kristen nanya kayak gini nggak kebalik apa ya? Silakan lagi, jawab lagi. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai perjanjian lama, perjanjian baru kan berbicara mengenai kitab yang digunakan oleh Kristen. Karena kitabnya Yahudi itu tidak pernah disebut sebagai perjanjian lama. Malah kitabnya Yahudi itu disebut sebagai perjanjian baru. Jadi kalau perjanjian lama ya itu kitab yang dibuat oleh orang Kristen. Perjanjian lama, perjanjian baru itu dua-duanya dibuat oleh orang Kristen. Namun ya menurut sejarah Ptolemy II itu memerintahkan kemudian kepada 70-an rabi-rabi Yahudi untuk menerjemahkan kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta. Di abad keempat, kitab terjemahan dalam bahasa Yunani dari kitab Tanak ini kemudian itu digabungkan dengan kitabnya orang Roma, yaitu kitab kanonik atau kitab yang sudah dikanon, 4 kitab itu, dan 13 kitabnya surah-surah Paulus, 1 tambahan yang surat tidak diketahui siapa penulisnya, yaitu Ibrani, begitu juga Petrus. Ya, nah itu jadi kitab perjanjian lama, perjanjian baru itu miliknya orang Kristen, yang mana perjanjian lama diambil dari agama lain, terjemahan kitabnya orang. Seperti itu bang. Oke, terus Islam kan megang perjanjian lama kan? Enggak. Islam enggak memegang perjanjian lama. Loh, kenapa siapa Islam ngakunya kalau Abraham itu agamanya Islam? Abraham itu Muslim. Iya, Muslim. Iya, Yesus pun Muslim bang. Oh, berarti
perjanjian lama dong. Berarti Islamnya kan ngikuti perjanjian lama lah kalau gitu. Enggak. Nah, Abraham itu tidak menerima perjanjian lama. Abraham itu Muslim, artinya Muslim itu Abraham menerima perintah dari Tuhannya dan Abraham tunduk berserah diri kepada perintah itu untuk ia taati, untuk ia lakukan. Begitu juga Yesus. Yesus juga adalah Muslim. Malah di dalam Ibrani 5 nomor 7 Yesus itu disebut sebagai anak soleh. Gitu bang. Dan Yesus tidak pernah disebut sebagai anak Kristiani atau anak Kristen. Dia disebut anak soleh. Di dalam Ibrani 5 nomor 7 berarti Yesus itu Muslim kan. Ada lagi bang? Bentar lagi, koreksi lagi nih. Iya. Telepon pendetanya bang, suruh kesini biar kita diskusi pelan-pelan. Lagi malam udah tidur kayaknya. Ya pendeta udah tidur ya, persiapan untuk minggu kumpul perpuluhan. Ya. Ayo Bang, jangan lama-lama Bang. Ini yang Hazang ini Islam Kristen Hazang nih. Ahi, ya. Saya sarapan dulu Ahi sebentar, silakan diambil alih sejenak. Sarapan? Iya. Oh iyalah, suka-sukanya. Sarapannya jam segini ya. Terima kasih Ahi Saiful, sarapannya tadi pagi Masya Allah. Apa itu namanya? Mie Aceh ya? Mie balap lagi. Mie balap, pantasan makannya balap. Oke lanjut. Kenapa saya nggak diajak? Anda jauh Ahi jauh. Tempat Ahi sudah tak ada di peta, mau ke mana diajak? Oke, sambil menunggu Ya, kawan Kristen kita untuk bertanya kembali, saya mempromosikan dulu channel saya Bible Berjalan, mohon didukung ya, saudaraku sekalian. Ini masuk penontonnya cuma 66 nih, gimana nih? Ayo saudaraku sekalian, mohon dukungannya karena channel utama saya Sugi Reaction sedang terkena masalah sama YouTube ya. Dan jangan lupa nih Bintang Mu'alaf nih juga didukung nih, Bintang Mu'alaf. Ya, ini juga channel siar kita, senior kita juga ini Bang Egel. Woi, Mbah. Ya. Sekarang yang live di Al-Ayubi 86, Mbah. Oh, Al-Ayubi 86 ya. Tolong didukung ya, saudaraku sekalian. Mbah. Didukung Al-Ayubi 86. Ya, yang di tempatnya Bang Juma jangan tetap di situ aja, pindah-pindah dong 10 menit gitu. Jadi supaya merata penonton itu ya, saudaraku sekalian. Terima kasih bagi yang sudah pindah, saya ucapkan terima kasih sekali. Silakan Bang Cito Sina apalagi? Cito Sinaga. Apalagi Bang? Gini Bang. Tapi kita boleh ngambil agama, maksudnya gitu kayak agama yang nggak bisa disebut gitu. Agama yang nggak bisa disebut, agama apa Bang? Ya aku dulu kan pernah aku pelajari tapi aku nggak mendalami, itu agama satanik. Oh, Anda pernah ikut satanik? Ya, tapi aku bukan mendalami gitu. Cuman kayak mana? Cuman baca gitu, ngikuti alurnya gitu. Tapi aku nggak ngikuti sampai ke dalamnya gitu. Nggak mau aku terjerumus gitu. Oh, gitu. Nah, terus yang ditanyakan apa Bang di sini Bang? Ditanyakan kayak gini, kan orang itu kan peraturan orang itu kan di dalam kitab orang itu melanggar aturan Tuhan. Ya kan? Nah, terus saya kutip dari berbagai Alkitab orang itu yang mereka serang itu kenapa Yesus gitu. Ya, jadi kalau saya melihat sebenarnya Kristen ini sendiri tidak jauh dengan mereka itu. Anda tadi mengambil pernyataan bahwa mereka itu melanggar perintah Tuhan. Ya, apakah betul. Kristen ini tidak melanggar perintah Tuhan? Contoh Bang, di dalam kitab Imamat 11 misalnya ayat 7, ayat 6, ayat 7, demikian juga babi karena kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, ya, dagingnya jangan kamu sentuh,
dagingnya jangan kamu makan, bangkainya pun jangan kamu sentuh, itu najis bagimu. Nah, Kristen dimakan. Apa itu tidak merupakan pelanggaran terhadap perintah Tuhan, Bang? Aturan-aturan Tuhan, Bang? Kalau itu saya kurang tahu, soalnya kan saya juga Kristen, nggak pernah makan babi juga gitu loh. Nah, ini kita yang saya bicarakan bukan Anda, tetapi ajaran mayoritas Kristen pemakan babi. Nah, apa ini tidak melanggar perintah Tuhan? Kalau itu sih, menurut aku ya, sebagai orang Kristen itu melanggar sih. Mantap. Anda sunat? Tidak. Nah, Anda tidak sunat. Padahal di dalam kitab Kejadian 17 ayat 14, laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, dia harus dimusnahkan dari bangsanya. Bagaimana itu? Anda nggak sunat, Anda melanggar perintah Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya 66 ya, kalau nggak salah itu, ya, orang-orang yang tidak sunat tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Nah, Anda melanggar perintah Tuhan lagi di sini, Bang. Tapi gini, kan aku kan mendalami mengikuti pelajaran agama seberang itu, ya kan? Jadi yang mereka incar itu Yesusnya gitu. Pas dia jangan ke sana dulu, Bang. Jangan ke sana dulu. Saya bisa membahas juga bahwa di Kristen sendiri Yesus juga dihujat. Ya, seperti contoh di dalam kitab Galatia 3:13. Apa kata Paulus? Yesus adalah orang terkutuk. Coba gimana itu? Paulus bahkan mengatakan hukum. Loh, kok gitu? Kena report. Aduh, Pak D kena report. Pak D kena report. Parah. Komal angker. Allahu Akbar, ya Allah. Tolonglah teman-teman Kristen jangan main report loh. Nah, Pak D bangkit lagi. Nggak kena report, mungkin apa ya? Rokok tadi mungkin. Mana tadi kawan tadi? Bagus tadi kok. Ini B124 ini Islam Kristen nih. Ya, selamat malam. Selamat malam, Bang. Kristen, Bang? Kristen, Bang, Kristen. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Atau mau ditanya? Mohon maaf sebelumnya. Ini dibahas tentang yang mana ini, Bang, sekarang? Dibahas. Tadi ku dengar tadi kan Filipi berapa tadi itu ya? Filipi 3. Anda baca dari ayat 6 sampai 9. Filipi, bentar, Bang, ya. Ya. Terus saya buka dulu, soalnya jarang-jarang juga sih buka. Iya. Nah, ini bagus nih. Jadi dialog itu jangan emosian. Dilihat dulu datanya. Benar enggak nih? Filipi berapa, Bang? Filipi 3 ayat 6 sampai 9, Bang. Dibaca baik-baik, Bang. Filipi 3 ayat nomor 6 sampai 9. Nomor 6 sampai 9. Iya. Sebentar, Bang, ya. Tentang kegiatanku menganiaya jemaat. Nah, itu dia. Lanjut. Kalau Filipi 3 di sini, Bang, menceritakan tentang kebenaran yang sejati. Dibaca aja dulu, Bang, dari ayat 6, Bang. Dari ayat 6-nya saya baca ya. Sampai 9 ya. Ntar, Bang, ya. Filipi 3. Tentang kegiatan aku. Ya kan, Bang? Tentang kegiatan aku, penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, dahulu. Ya. Nah, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang
kuanggap rugi karena Kristus. Kuanggap rugi karena Kristus. Jadi ketaatan dia terhadap hukum Taurat dan sebagainya itu dianggap rugi setelah mengenal Kristus. Oke, lanjut. Ini Filipi ini Bang menceritakan nama kota Bang. Iya itu bukan Bang, itu surat Paulus untuk orang Filipi Bang. Iya, orang di kota Filipi. Iya betul, itu surat Paulus untuk orang Filipi. Iya benar. Saya tahu Bang. Ya terus lanjut Bang, lanjut sampai ayat 8 Bang. Kan ini kan si Paulus yang menulis ini kan? Iya. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu sampah. Baca terus. Sampai ayat 9. Tetapi udah saya 8 ini ya. Malah segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku. Kristus Yesus Tuhanku. Nah, terus lanjut. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena terus lanjut. Oleh karena dialah. Kata dialah ini siapa coba kita baca dulu. Oke. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Kata dialah ini harus tanda tanya sebenarnya. Dia itu Yesus. Oleh karena dialah itu Yesus. Karena dialah. Iya, itu D-nya dibesar di situ, Bang. Nah, D-nya huruf besar kan, Bang? Iya, artinya itu Yesus. Lanjut. Oke. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Ya. Menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini supaya, bentar ya, kitabku kecil banget apa ya Bang hurufnya. Sebentar. Jadi gini Bang ya, itu gini, ketika Paulus itu belum kenal Kristus, dia itu taat terhadap hukum-hukum Taurat. Terhadap perintah-perintah hukum Taurat termasuk membunuh orang yang tidak sepaham itu ada di dalam hukum Taurat. Coba maaf sebentar Bang. Paulus mentaati hukum Taurat di ayat keberapa dia Bang tertulis? Ayat 6. Paragraf kedua paragraf kedua. Paulus. Iya itu. Ayat 6. Ayat 9 juga boleh kamu baca ayat 9. Nah, baca ayat 9, lanjut dulu ayat 9 biar paham. Sebentar Bang ya. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku. Kebenaranku ini kan si Paulus yang ngomong. Iya. Lanjut aja dulu, jangan disimpulkan dulu, lanjut aja biar paham. Iya. Kebenaranku sendiri. Karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah. Lanjutlah. Yaitu kebenaran yang Allah. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah. Jadi jelas ya, di situ Paulus ini awalnya orang yang sangat taat terhadap hukum Taurat, ayat 6. Tetapi sebentar Bang, ayat 6 kita buka. Ya. Sebentar ayat 6-nya ya. Paulus tentang kegiatan aku menganiaya jemaat. Sebentar. Harus pelan-pelan. Ini Bang, kita ini bicara dengan data, harus pelan-pelan kita buka kan. Itu data itu di luar kepala sama saya Bang, tenang aja. Iya. Enggak ada saya baca Bible Bang. Tenang aja. Iya Bangku yang baik hati dan penyayang. Bentar Bang ya. Kita buka Paulus dong, kita buka
Iya kan? Iya, ayat 6 baca Bang, ayat 6 Bang. Bentar ya. Aduh, juga nih. Alkitab pun udah buruk-buruk lagi nih Bang. Mohon maaf nih Bang. Udah gimana ya? Tentang kegiatanku aku penganiaya jemaat, tentang ketaatanku terhadap hukum Taurat, aku tidak tercela. Tuh. Jadi Paulus ini betul-betul orang yang taat terhadap hukum Taurat. Bahkan dia ngaku tidak tercela. Dan itu semua dianggap keuntungan. Ayat ke-7-nya. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, ya, ketaatan dia terhadap hukum Taurat itu tidak ada apa-apanya. Karena pengenalan akan Kristus itu lebih mulia daripada ketaatan hukum Taurat. Bahkan setelah mengenal Kristus, kata Paulus, Taurat itu hanyalah sampah. Makanya nanti kalau Anda baca di dalam kitab Galatia 5, ayat 1, ayat 2, dan seterusnya, apa kata Paulus? Ini, mohon maaf nih Bang, surat Paulus ini di perjanjian baru atau perjanjian lama? Iya, perjanjian baru lah Bang. Oke, perjanjian Abang baru. Ini, jangan tanya kayak gitu sama saya. Itu pertanyaan anak ke sekolah minggu. Anda mau mengajari ikan berenang kalau begitu. Aduh, abang ini. Bentar Bang, santai Bang Bu. Coba abang buka tadi, berapa tadi Bang? Filipi 3 dari ayat 6 sampai ayat 9 tentang kegiatanku penganiaya jemaat. Ya, tentang ketaatanku terhadap hukum Taurat, aku tidak tercela. Bahkan dahulu yang kuanggap keuntungan, kuanggap rugi setelah mengenal Kristus Yesus Tuhanku. Orang Islam membimbing Kristen. Bentar, kita ini kan pakai data. Kalau kita bikin asumsi Ya, bagus, Pak. nggak sesuai dengan data kan itu kan dari luar konteks kan begitu. Betul. Betul Pak, betul. Iya kan? Ya nggak salah, kita ini belajar lah. Orang pintar aja masih belajar. Iya, betul. Mantap Pak. Jadi kalau di abang bilang tadi Filipi ini di surat Paulus di ayat Filipi 3 kan, ayat ke-6, kalau konteks dia itu menceritakan tentang di kota Filipi, begitu kan Bang? Betul. Oke. Jadi kalau yang di ayat 6 tadi yang abang bilang tentang kegiatan aku penganiayaan jemaat, memang siapa ini Bang? Dulunya si Paulus ini orangnya arogan, membunuh orang Yahudi. Iya, surat Paulus. Kalau Paulus ini orangnya ya nggak kenal sama Allah lah gitu sama sekali. Semenjak dia kenal Tuhan Bang, dia kenal Tuhan. Dia itu ahli di Taurat dia itu. Makanya dia mengatakan apa? Dulu sebelum kenal Kristus, bentar sedikit Bang. Jadi dulu dia sebelum kenal Kristus, dia itu sangat taat terhadap hukum Taurat. Karena sangat taat terhadap hukum Taurat sehingga dia itu melakukan pembunuhan. Karena di dalam kitab Taurat itu, ya, orang-orang yang mengajak menyembah kepada Tuhan lain itu harus dibunuh. Ya, maka kegiatan itu dilakukan oleh Paulus sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum Taurat. Ya, jadi hukum Taurat itu bukan hanya 10 hukum itu saja, ada 613 hukum atau misfot. Nah, di salah satu dari 600 itu, salah satunya kalau kita baca misalnya di dalam kitab Ulangan itu Ulangan. Iya. Bentar. Ya, itu saya hanya mengambil garis besarnya saja. Di situ kalau ada orang yang mengajak menyembah Tuhan lain itu harus dibunuh. Ya. Kata si Paulus. Di dalam kitab Ulangan ada itu, ya. Iya. Jadi gini Pak, kita nggak usah kemana-mana dulu. Kita fokus kepada apa yang kita bahas ini. Nah,
Karena ketaatan itu, ya ketaatan terhadap hukum Taurat yang dilakukan Paulus sebelum mengenal Kristus itu merupakan keuntungan bagi dia. Ayat 7. Tetapi setelah dia mengenal bentar, mengenal Kristus abang bilang. Iya, sebelum mengenal Kristus, Paulus ini orang yang sangat taat terhadap hukum Taurat. Tetapi setelah mengenal Kristus, ketaatan hukum Taurat itu dianggap rugi. Bahkan di akhir ayat 8 dikatakan hukum Taurat itu hanya sampah jika dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Begitu loh. Jika dibandingkan akan pengenalan akan Kristus, iman kepada Kristus. Jadi beriman kepada Kristus itu lebih mulia daripada menjalankan hukum-hukum Taurat itu tadi. Makanya Paulus berkata di dalam Efesus 2 ayat 15, dengan matinya sebagai manusia, hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya telah dibatalkan. Jadi mohon maaf nih bang, kalau hukum Taurat saya belum pernah baca sih hukum Taurat ya. Saya belum pernah baca. Yang saya tahu itu cuman Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru. Kalau hukum Taurat konteksnya udah orang Yahudi kan begitu. Nah, emang Perjanjian Lama itu kan kitabnya orang Yahudi, Pak. Hukum kitab Taurat itu ada 5, ya kan? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Inilah yang berisi tentang hukum-hukum. Kalau kitab Kejadian itu berbicara tentang penciptaan, ya, mulai dari pasal 1 nanti terus pasal 2 mulai masuk kisah Adam sampai pasal 4, nanti pasal 6 masuk ke dari 5 itu udah mulai masuk ke Nuh, pasal 6 mulai banjir bandang dan sebagainya. Bang, saya ini pembaca Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Paham saya. Kalau memang konteksnya tadi berarti si Paulus berarti dia ngikut Kristus dong. Iya, dia itu mengikut Kristus. Nah, karena dia itu percaya bahwa Yesus itu menebus dosa dia, Kristus itu telah membatalkan hukum Taurat, maka pengenalan akan Kristus itu lebih mulia, sehingga dia menganggap bahwa hukum Taurat itu hanya sampah. Tapi dalilnya belum kutemuin bang. Dalilnya si Paulus ini ngomong gitu belum kutemuin gitu. Nah itu di ayat 8 itu enggak nyambung kan? Maksudnya bentar. Di ayat 8 itu kan jelas itu. Hukum ketaatan dia terhadap hukum Taurat itu ya dianggap sampah. Hukum Taurat itu sampah. Karena apa? Kalau kita lihat sampai ayat 9, ya kalau kita lihat di dalam kitab Galatia 5 nanti, ya kalau kamu menjalankan hukum Taurat, kamu itu tidak menghargai pengorbanan Yesus. Baca kitab Taurat, kitab Galatia 5 dari ayat 1 sampai ayat 6, bacalah. Galatia, kitab Galatia. Kristus telah memerdekakan kita dari kukuk perhambaan. Coba Anda baca kitab Galatia 5. Baca. Ya, kita buka ya. Galatia. Udah mulai apa sih Bang? Galatia. Ini seharusnya oten-oten ini malu ya. Karena Islam ini lebih hafal Bible loh daripada mereka. Sebentar Bang, enggak, kadang kita bikin asumsi ya. Sebenarnya jangan net diskusi dulu Bang, kalau belum tahu Bible, yang net diskusi yang paham Bible lah. Aduh Bapak baru mau belajar gimana dong? Si RK aja diundang, si RK entah siapa. RK babak belur. RK itu sudah babak belur. Pendeta masuk yuk. Pendeta naik yuk. Aduh, RK aja babak belur lawan saya kok. Galatia berapa tadi abang bilang? Galatia 5. Galatia kemerdekaan. Aduh, hilang dia. RK dia dalil, ya Allah, dia aja nyungsep babak belur lawan saya. Terlempar juga. Ayo silakan, siapa lagi yang Kristen?
Mbak Nadia ini kenapa komalnya ini? Aduh, tiba-tiba orang terlempar. Ya Allah ya Rabbi. Angkerungnya. Ada nggak orang Kristen Sudah yang dijelasin pede? tadi sampah-sampah masih. Ada nggak masih orang Kristen nyari yang dia pede? sampah. Bentar, Bunda Rama. Ada nggak orang Kristen yang pede kayak saya debat tanpa buka Bible, terus bisa mengutip ayat-ayat Bible dengan tepat gitu? Ada nggak sih? Nggak ada Pak De, nggak ada. Ayolah, Kristen yang sekelas saya gitu loh, ya. Jangan sekelas Bang Juma, sekelas saya aja dulu. Kalau Bang Juma ini udah masternya dia. Ya, malam Bang Sugi. Ya, malam Bang Yakul. Ayat 8 itu kok taksirnya bagaimana Bang Sugi? Ayat 8 itu kan sangat jelas, Bang. Iya. Jadi kita baca dari ayat 6 sampai 9, Bang. Oke. Nah, di dalam ayat 6 itu tadi ya tentang tentang kegiatanku menganiaya jemaat dan tentang ketaatanku terhadap hukum Taurat itu tidak bercacat. Ya Jadi kan? Yang dianggap kerugian itu apa? Sesudah mengenal Kristus, begitu pemahamannya. Betul. Goblok kau. Goblok kau. Baca baik-baik. Baca dulu. Baca baik-baik. Apa? Oke, baca dulu. Nggak usah nyerang pribadi, Bang. Kalau kurang ilmu, jangan nyerang pribadi. Jangan mengatakan orang goblok. Kalau Anda lebih pinter dari saya, open cam, ayo sini. Open cam tanpa buka Bible harus bisa mengutip ayat-ayat Bible. Kalau Anda bisa mengalahkan saya ngesot 100 kilo. Ayo open cam dulu. Anda mengatakan saya goblok. Coba open cam tanpa buka Bible. Ayo. Saya ingin cari lawan seimbang. Itu bahasanya gimana? Ini orang sudah dijelaskan tadi. Ya. Di situ di ayat 8 itu dikatakan apa? Bahkan semuanya itu kok anggap rugi. Setelah dia mengenal Kristus. Baca baik-baik. Baik-baik dulu baca, Sugi. Ya udah. Anda baca, kita dengarkan coba. Anda baca, kita dengarkan. Baca. Kalau saya yang baca nanti kamu nggak percaya. Tadi kita udah baca bareng-bareng sama-sama ya. Sudah kita baca bareng-bareng. Terlempar. Sudah kita baca bareng-bareng tadi. Di ayat 8 itu sangat jelas loh. Ya, dikatakan di situ malahan segala sesuatu yang dulu itu kok anggap keuntungan, setelah mengenal Kristus itu kok anggap rugi. Karena mengenal Kristus itu lebih mulia. Sehingga hukum Taurat dianggap sampah. Baca baik-baik. Jangan kesurupan roh kardus kau. Aduh, mau mengajari ikan berenang pula kau. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Iya. Aku mau sambil nge-vape Debat nggak nge-vape, mulutku kecuh. Jadi apa yang Pak Sugi bilang udah pas. Pas ya, Bang? Ya pas. Memang begitu statement dari Paulus seperti itu. Anda Islam Kristen, Bang? Kristen. No, kan malah benerin saya di Kristen. Ya, sejauh ya, ini. Makasih Bang ya. Kita itu membaca itu dengan pikiran jernih. Ya kan? Jangan ada modal kebencian, Bos. Jangan ada anti dulu. Kalau anti dulu ya begini tadi akibatnya. Ngatain orang goblok dan sebagainya. Dia sendiri nggak paham kitabnya. Jelas-jelas Bang, di situ dikatakan ya. Ini kita baca dari ayat 6 ya, biar enak ya. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya, ya semuanya itu, dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Duh, nggak usah ditafsir. Kalau dia paham bahasa Indonesia dengan benar, paham maksudnya. Silakan Bang Adventis. Ya itu pas, itu sudah paling tepat. Saya dari gereja Advent dengan doktrinnya yang begitu keras. Akan tetapi gereja Advent juga masih menekankan ketaatan kepada hukum Taurat.
Tetapi saya secara pribadi, secara teologis menemukan fakta bahwa seharusnya orang Kristen tidak lagi mentaati hukum Taurat. Ya, karena mereka percaya dengan Paulus. Paulus mengatakan di dalam Efesus 2 ayat 15, dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Ya itu tepat. Dia sudah. Kalau kita percaya kepada tulisan-tulisan Paulus, maka kita mau tidak mau harus seide dengan dia mengatakan, saya sih sepakat dengan Paulus sesuai dengan apa yang Bapak terangkan itu. Dia mengatakan tentang kegiatan aku penganiaya orang-orang kudus. Orang-orang kudus maksudnya itu adalah orang-orang percaya kepada Yesus. Tentang ketaatan kepada hukum Taurat, aku tidak bercacat. Namun semua itu kuanggap sampah, kuanggap rugi setelah mengenal Yesus, kata dia kan? Betul. Nah, ayat yang tadi Anda kutip juga berkata bahwa dengan matinya maka ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapannya. Ya, tambah itu. lagi Galatia 5 Bang, biar lebih jelas Bang. Ya. Galatia 5, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan ada ketaatan lagi terhadap hukum-hukum Taurat. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat, karena lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Cocok enggak dengan Filipi 3 ayat 8 yang mengatakan hukum Taurat sampah? Gurunda sudah open mic. Makanya saya seperti B1242 ini tadi menentang itu apa dasarnya, itu teks semua yang dibacakan. Jadi makanya kalau tidak punya dasar pengetahuan, belajar dulu. Betul, mantap. Itu belajar. Bukan Jadi BB124 bukan Bang. Tapi siapa Yakul tadi itu. Walaupun ngomong duluan ngatain orang bodoh. Yang bicara itu dari pihak non Kristen, kalau yang dibicarakan itu tepat, jangan dibantah dong. Pinter ini, jujur nih, mantap nih. Akhi Juma, ini ada pendeta jujur, silakan Akhi. Kita nggak boleh begitu. Saya dari gereja yang paling keras di seluruh kekristenan, Advent yang paling keras. Tapi katanya kalau menurut Paulus nggak berlaku lagi Pak hukum-hukum Taurat, tapi Advent kan masih melakukan. Lanjut Gurunda. Nah, disitulah perlunya. Yang dimaksud Paulus itu apa? Jangan berharap keselamatan karena ketaatan. Itu maksud dia. Bukan berarti boleh membunuh, boleh berzina. Bukan itu yang diajarkan. Tetapi jangan karena ketaatan kita itu, kita pikir itu bisa membawa kita kepada keselamatan. Nah, kalau begitu Pak Advent, maka Anda akan bertentangan dengan Yesus. Karena menurut Yesus, barang siapa yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, maka dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius 5 ayat 20 ya, di situ dikatakan apa? Bentar. Di situ dikatakan apa? Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Nah, kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat itu seperti apa? Kita baca di dalam Matius 23 ayat 2 dan seterusnya. Pergilah kamu kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Ya. Ikuti semuanya yang mereka ajarkan, tetapi jangan kamu ikuti yang mereka kerjakan, karena mereka hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi mereka tidak menjalankan. Jelas Yesus menuntut ketaatan terhadap hukum Taurat supaya masuk surga. Sehingga ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus, Anda buka di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 20.
Ada orang kaya bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan surga, mendapatkan hidup yang kekal?" Kata Yesus, "Mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada yang baik kecuali hanya Tuhan saja. Ya, kecuali hanya Allah saja. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apa kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri." Kata orang kaya itu, "Hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Kalau begitu kurang satu lagi," kata Yesus. Apa itu? "Jual segala yang kau miliki lalu kamu bagi-bagikan kepada orang miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Dan setelah itu ikutlah aku." Karena orang kaya itu sangat mencintai hartanya, dia pergi dalam keadaan sedih. Lalu apa kata Yesus? "Lihat, lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga." Yesus menuntut ketaatan terhadap hukum Taurat. Kalau Anda lihat di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang taat terhadap perintah Tuhan. Tuh dia, ketaatan, Pak. Anda salah di sini. Yesus menuntut ketaatan, menurut Anda bukan ketaatan yang membawa manusia ke surga. Yesus mengatakan apa? Ketaatan. Begitu, Pak. Kalau itu dia membacanya seperti yang Bapak Sugi lakukan, memang kesimpulannya akan seperti itu. Ya memang. Iya. Tetapi di dalam teologi Kristen tidak seperti itu cara membacanya. Saya memang tahu antara teologi Kristen dengan ajaran Yesus jauh beda. Karena kalau Kristen itu ikut ajaran Paulus. Seperti yang dikatakan Paulus di dalam Roma 10 ayat 9. "Jikalau kamu percaya bahwa Yesus itu Tuhan, mati dan bangkit dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan." Begini Pak Sugi, semua ajaran Paulus itu bukan berarti dia mau mengatakan bahwa sudah bebas melakukan segala kejahatan. Bukan itu, karena saya dia tidak mengatakan itu. Saya tidak mengatakan itu, Pak. Meskipun saya dulu bicara, meskipun dia katakan hukum Taurat batal, kata batal harus dimaknai apa maksud batal gitu. Jadi bukan berarti dikatakan batal maka sudah bebas berzina, sudah bebas mencuri, bukan begitu. Akan tetapi dia sedang mengajarkan bahwa yang membuat kita menjadi bersih dari dosa, yang membuat kita menjadi berperi kelakuan yang baik, yang benar di hadapan Yang Maha Kuasa, bukan lagi usaha kita sendiri, tetapi oleh kuasa dari Tuhan. Dia yang mengubahkan kita menjadi sesuai dengan yang Dia inginkan. Itu yang Dia ajarkan. Pencuri diubah menjadi tidak mencuri lagi oleh itu yang kalian sebut hidayah. Itu kalau kami menyebut kuasa Roh Kudus. Kalian sebut itu hidayah. Kalau seseorang sudah memperoleh hidayah, dia berubah. Oke. Ini kita tadi berbicara tentang konsep keselamatan, Pak. Iya kan? Anda kan bentar gantian Pak. Tadi Anda mengatakan bahwa ketaatan itu tidak menyelamatkan. Iya. Padahal Yesus bentar. Yesus sendiri mengajarkan ketaatan supaya selamat. Tidak ada Yesus katakan. Bukan setiap orang. Bentar. Ayat yang Anda baca tadi, ayat yang Anda baca tadi katakan, taati hukum Taurat, apa tertulis di sana? Lalu pemuda itu jawab, kemudian apa kamu sudah lakukan semuanya? Sudah. Kalau begitu juallah hartamu. Kan berarti belum selamat, karena walaupun sudah taat hukum Taurat itu belum selamat, masih ada kekuranganmu. Kata Yesus apa? Jual hartamu. Dia nggak mau. Bahkan setelah dia jual pun hartanya belum selamat, masih harus ikut Yesus. Pak, kan itu urutannya di situ. Kan Bapak yang sendiri yang baca. Tapi itu berbicara tentang ketaatan. Makanya Anda baca di dalam Matius 7 ayat 21. Justru penekanannya di pasal itu adalah bahwa taat hukum Taurat tidak selamat. Bahkan berarti dia jual Yesus pun hartanya semua begitu. Tidak selamat. Karena kata Yesus, Pak, dengar. Dikata Yesus di dalam Matius 5 ayat 19,
Barang siapa yang barang siapa yang menjalankan hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Ketaatan ayat 18 yang dikatakan apa? Barang siapa menghilangkan satu titik saja dari hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia tempatnya neraka. Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang taat terhadap perintah Tuhan. Kan jelas itu. Gimana sih? Kok Anda membuat ngarang-ngarang sendiri? Coba tunjukkan kepada saya ajaran Yesus yang mana yang mengatakan tidak perlu taat terhadap hukum Taurat dijamin selamat. Ajaran mana? Ayo. Buka ayat, buka ayat, jangan asumsi. Tidak ada. Tidak ada. Berarti yang berlaku ketaatan terhadap hukum Taurat. Iya, siap. Kalau Anda mampu melakukan hukum Taurat dengan sempurna, Anda selamat. Nah, mampu nggak? Itu yang dituntut Yesus. Sekarang mana yang tidak mampu dijalankan dari sepuluh? Mampu nggak sempurna? Mampu. Tidak ada yang mampu sempurna. Kata siapa? Yang tidak mampu bagian mana? Tunjuk. Coba 613 itu bisa mampu. Faktanya orang Israel mampu menjalankan itu semua. Enggak mampu. Yesus sudah bilang apa yang dilanggar oleh mereka sehingga Anda mengatakan mereka tidak mampu. Nabimu juga bilang mereka munafik kok. Jangan kau lawan itu nabimu. Tidak semuanya Pak. Pengikut Nabi Islam juga bilang mereka kafir, gimana tuh? Kafirnya mereka, ya silakan Ahi. Maaf Ahi, ini Advent ini sadarkah kalau Yesus itu datang untuk Bani Israel? Makanya saya ingin bertanya kepada pendeta Advent, silakan. Bung, hukum Taurat itu untuk siapa, Bung? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Lalu hubungannya dengan kalian apa? Tidak ada. Ya udah, berarti Yesus tidak ada hubungannya dengan kalian kan? Kenapa tidak? Yesus datang untuk menggenapi apa? Hukum Taurat. Berarti Yesus datang untuk siapa? Untuk manusia. Kenapa bisa kayak gini otaknya? Yesus datang untuk menggenapi apa? Menggenapi hukum Taurat. Taurat untuk siapa? Untuk Bani Israel. Lalu apa hubungannya dengan Kristen? Apa hubungannya dengan Anda? Apa hubungannya dengan Anda? Nah, Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Yesus datang untuk menggenapi hukum Yahudi. Lalu Anda siapa? Ya, Anda siapa? Selama hukum Taurat masih berlaku, tidak ada keselamatan bagi bangsa lain. Ya, Anda siapa? Yang saya tanya, Anda siapa? Ngapain ke Anda mengobok-obok hukum Taurat? Anda siapa? Pertanyaan saya itu jelas loh. Yesus Anda siapa? Anda siapa? Yesus datang menggenapi hukum Taurat, hukum Bani Israel. Lalu Anda siapa? Anda Bani Israel juga? Pertanyaanmu salah, Juna. Bukan pertanyaan saya salah. Anda yang tidak bisa menjawab apa. Ya. Saya kan tanya, hukum Taurat itu untuk siapa? Untuk Bani Israel. Yesus datang menggenapi apa? Menggenapi hukum Taurat. Berarti Yesus datang untuk siapa? Kamu ngerti nggak arti menggenapi? Jangan kau tanya saya arti menggenapi. Kau yang harus saya yang harus ngajarin ente. Oke, nah sekarang saya tanya, jangan kemana-mana dulu, jangan nangis, oke? Yang saya tanya, Yesus datang untuk siapa? Bani Israel. Bani Israel, ente Bani apa? Bani Batak. Ada nggak dalilnya Yesus datang untuk Bani Batak? Ada. Mana? Tunjukkan ke saya. Mana? Itu tidak ada hubungannya, itu. Hei, yang saya tanya pengakuan Yesus datang untuk Bani Batak itu mana? Hei, jawab. Dodol, pendeta koplak, kejar perpuluhan ilmu ndak ada. Dah, kau ke neraka aja. Ya, silakan. Gini, sekarang jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ya, jadikan sebagai murid bukan sebagai hamba. Murid. Kalau murid, dengar. Kalau dijadikan sebagai murid, Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Itu murid. Ya. Nah, sekarang Anda makan babi ikuti siapa?
Yesus mengatakan apa yang Saya masuk ke dalam tanya, mulutmu tidak saya tanya, membuatkan Anda kenajisan, makan babi tetapi ikut siapa? Apa yang keluar dari hatimu itulah yang membuatmu menjadi Tidak najis. ada hubungannya Matius 15 dengan baca babi. dengan benar cuma. Bung, Kau jangan jangan kau ngarang kau. bawa itu, nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya dengan penghalalan babi itu, nggak ada bahas babi di situ. Jangan Sekarang ngarang ketika Yesus datang untuk Tadi Bani kau Israel, katakan Kristen itu bukan pengikut Yesus, ada Kristen itu hubungannya. pengikut Paulus. Masih ada sebagian Yohanes 10 nomor 16. Domba yang dimaksud Yesus itu Bani Israel di luar aule, di luar halaman Yerusalem. Juma botol. Kau jangan ngarang bebas kau. Dengarkan saya. Jangan emosi, jangan emosi. Jangan emosi. Santai aja. Kamu sedang belajar di pakar Bible. Santai aja. Kamu lagi bertanya di pakar Bible. Kalian itu hanya jemaat-jemaat bahlul yang dibodoh-bodohi sama gereja, pendeta. Pendetamu aja tadi tuh stupid. Pendeta kayak gitu modelnya ditanya, hukum Taurat untuk siapa? Untuk Bani Israel. Yesus datang menggenapi apa? Menggenapi hukum Taurat. Berarti Yesus untuk siapa? Untuk Batak, antara dia. Dodol. Ini cuman bodoh-bodohi jemaat ya, kayak gitu kerjanya. Pendeta itu hanya kerjanya nipu jemaat, tagih perpuluhan, ilmu tak ada. Ditanya tentang Bible, nihil. Hukum Taurat itu untuk siapa? Untuk Bani Israel. Yesus datang menggenapi apa? Menggenapi hukum Taurat. Berarti Yesus datang untuk siapa? Untuk semua manusia. Kan bahlul. Tolol. Berhentilah wahai pendeta-pendeta untuk membodoh-bodohi jemaatmu. Nah ini akibatnya, kau bodohi jemaat, hasilnya kayak gini. Emang Bang Juma udah benar? Loh, apa bantah coba? Kalau saya nggak benar bantah, apa yang salah yang saya ucapkan? Emang Bang Juma udah benar imannya? Iya dong, benar dong, benar dong. Gini. Benar. Iya. Benar dong. Imannya Bang nggak kayak abang ngomongnya. Kenapa rupanya? Yesus mengatakan yang ngaku-ngaku pengikutnya sebagai anjing. Bagus Anda katakan Anda anjing. Benar nggak abang? Benar, apa yang salah? Yesus datang, Dari Matius 15 ucapanmu nomor aja. 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Mana tunjukkan dalilnya? Aku datang untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Nggak usah. Nggak usah. Manusia itu dilihat Nggak usah. dari Nggak usah. Nggak usah gitu. Jadi mau curhat di sini. Ini bukan berbicara mengenai attitude, ini bukan berbicara mengenai akhlak, ini bukan berbicara mengenai norma, ini bukan berbicara mengenai tata krama. Ini sedang kita adu data, ya, tentang ajaran Yesus. Oke? Jadi nggak perlu Anda menilai attitude di sini, nggak perlu. Nggak perlu Anda menilai cara saya salah, nggak perlu. Apapun itu, Yesus datang mengaku hanya untuk domba Bani Israel saja. Nah, ente siapa? Domba dari mana? Anda Kristen, Bani Bata ini domba dari mana kalian ini? Kenapa? Ada yang salah rupanya. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ente domba dari mana? Ente domba dari mana? Berarti si Yesus cuman Anda tahu nggak? Ayo, Anda domba dari mana, saudaraku? Anda domba dari mana? Si Yesus katanya si Yesus. Bukan saya, jangan dimati-matiin. Anda udah Ya, benar tapi nggak, bicara Juma? pakai data, Bung. Anda domba dari mana? Yang disebut domba Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba itu Bani Yakub, Bung. Sebelum Anda kita menggunakan data, kita harus sadar dulu akhlak kita udah benar belum. Loh, kalau berbicara mengenai akhlak, agamamu itu mana ada akhlak? Jangan bilang. Apapun agama saya, apapun hal kita. Apa akhlak di Kristen apa? Coba tunjukkan satu aja. Akhlak di Kristen satu aja. Nggak usah. Loh, kok nggak usah lagi bicara akhlak? Itu kau urusi. Udah turun kalau ngeromet turun kalau ngeromet. Bicara akhlak nggak bisa, bicara ini nggak bisa. Lalu kita mau bicara apa, Bu? Iya. Gini Bang Juma. Ya. Bang Juma. Kan Kristen kan ngikuti Kristus, betul nggak? Enggak ada Kristus apa yang kau ikutin? Itu tipu-tipu itu pembodohan. Ya. Itu pembohongan, pembodohan berjamaah. Berarti selama ini yang kami jalan itu berarti Yesus kami itu salah gitu. Bukan Yesusnya yang salah, ente yang salah. Bukan Yesus yang salah. Kamu menyembah Yesus itu ikuti siapa?
Oke, berarti kami yang salah gitu. Oh jelas. Nggak, bukan itu. Jadi gini, berarti jelas. Yesus itu Bani Israel. Yesus datang menurut Yesus. Yang noise itu di mute. Itu menurut Yesus. Matius 15 nomor 24, aku datang, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Oke. Nah, saudara Kristen ini dari Bani apa? Oke, berarti Yesus itu cuman untuk Bani Israel doang. Betul sekali, itu bisa. Berarti kenapa di akhir zaman itu Yesus datang kedua kali untuk menyelamatkan manusia? Gak ada di situ. Bani Israel. Di dalam Al-Quran dan di dalam kitabmu, Yesus datang untuk mengusir terdakwa. Siapa terdakwa? Karisteng. Kenapa Karisteng terdakwa? Karena Karisteng menggantikan Tuhan dengan Yesus. Oh, berarti Yesus datang kedua kalinya untuk membasmi Kristen. Oke. Nah, untuk membasmi Kristen, pintar. Karena Kristen sudah menjalankan ajaran Yesus dengan tepat. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Selesai. Oke, tapi kenapa Islam, baru Buddha, Konghucu itu tidak dibasmi? Kenapa harus Kristen? Karena kan Yesus yang menyembah Yesus itu siapa? Kan kalian. Enggak ada Bani Israel nyembah Yesus. Jangan nuduh orang dong. Iya, kan betul itu loh. Kan mana Bani Israel nyembah Yesus? Mana? Kenapa rupanya Israel ngikut Yesus? Mana Israel ikut Yesus, nyembah Yesus? Mana? Buktikan. Berarti Yesus yang ngikut Israel gitu. Bukan, Kristen itu agama baru buatan Barat yang kemudian diresmikan abad keempat. Iya, tapi kan intinya dari situ kan berarti Yesus cuman untuk Bani Israel kan? Iya, Bung, iya. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada murid-muridnya yang asli agar jangan ke bangsa lain, melainkan datang kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Berarti dari luar dari bangsa Israel maupun Islam, mau Yahudi, mau Kristen, berarti itu harus dimusnahkan dong. Tuh, yang dimusnahkan itu yang memanggil Yesus Tuhan. Matius 7 nomor 21 sampai nomor 23. Oke. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Agama apa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen sih. Nah, itulah yang dimusnahkan nanti. Oke. Tapi kenapa coba ini aku nggak mau apa ya di agama seberang atau agama satani. Kenapa Yesus itu di ajaran orang itu Tuhan? Iya, karena mereka ajaran setan. Bukan. Memang orang itu kan ajaran setan. Orang itu kan membangkang aturan Tuhan. Iya. Mereka percaya Tuhan. Setan yang mengajarkan menyembah selain kepada Tuhan. Setan itu. Tapi kenapa mereka menyerang Yesus? Yesus yang mana yang diserangnya? Ya Yesus Kristus lah. Loh, tadi katanya Anda mengatakan Yesus dituhankan sama mereka. Bukan. Mereka di dalam kitab orang itu, ya, mereka percaya Yesus itu adalah Tuhan, juru selamat dunia. Ya, berarti setan dong yang ngajarin itu. Enggak, mana ya dibilangkannya? Tapi orang intinya yang mengajarkan Yesus itu Tuhan itu ajaran setan. Karena Tuhan menurut Yesus hanya satu, yaitu yang mengutus Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Terus kenapa orang itu membangkang si Yesusnya? Membangkang maksudnya kayak mana? Ya, membantah perintahnya. Perintah yang mana yang Yesus mereka tidak lakukan? Contoh. Jangan membunuh. Ya, jangan membunuh. Oke, tapi di agama orang itu membunuh itu diwajibkan. Lah, justru ketika ada perintah Yesus Matius 19 ditanya, guru,
apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga? Yesus mengatakan jangan membunuh. Oke, jangan membunuh. Nah, berarti Yesus boleh dibunuh atau tidak? Mana bisa dibunuh Yesus? Ya kalau sebagai manusia. Berarti nggak boleh. Berarti membunuh Yesus adalah dosa, betul? Sebagai manusia dia bisa dibunuh. Iya. Kan betul. Bukan itu maksudku. Yesus itu boleh dibunuh menurut Yesus atau tidak? Ini dibunuh secara apa gitu? Loh, kok boleh dibunuh secara apa? Emang Yesus itu apa lagi? Yesus itu manusia. Iya, tahu. Yesus itu manusia. Itu makanya bisa dibunuh. Oleh karena itu dia bukan Tuhan, karena dia bisa dibunuh. Oke, tapi kenapa orang itu menyerang Yesus? Lah, karena mereka kerasukan setan. Yohanes 6 nomor 70. Bukan agama satanik lu, Bang. Agama satanik menyerang Yesus. Iya. Menyerang gimana? Di ajaran orang itu mereka percaya Tuhan, tapi mereka tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Mati meja. Mereka gimana dibilang ya? Yesus itu tahu. Ya, mereka itu tahu Yesus itu adalah juru selamat dunia. Makanya mereka itu datang sebagai membuat agama atau dari Yesus juru selamat dunia. Iya. Ini yang ngajarin siapa? Dari agama satanik. Mati meja. Yesus itu juru selamat bagi Bani Israel. Kisah para Rasul 13 nomor 23. Yesus juru selamat hanya untuk Bani Israel, bukan untuk dunia. Tapi kenapa si agama satanik mengaku Yesus itu juru selamat dunia? Makanya mereka menyerang domba-domba yang mengikut Yesus. Coba tanya pengikutnya agama setan itu, coba Anda tanya, kenapa bisa begitu mereka? Mereka tidak punya Tuhan. Mereka tidak punya Tuhan. Tanya ya wajar lah dia begitu karena mereka tidak punya Tuhan. Anda sudah jawab. Mereka diri sendiri. Mereka wajar. Mereka tidak punya kepala berarti. Wajar dia begitu. Mereka percaya adanya Tuhan. Kita tahu kita punya Tuhan masing-masing, tapi mereka tidak mengikuti aturan. Mereka membangkang. Sama seperti Barjarot, Lucifer, si Satan atau Nah itulah yang kalian sembah itu, yang kalian sembah di gereja itu Lucifer. Di kitab Bang Juma juga kan Isa itu juru selamat Bang Juma. Ngapa ya Bang bohong-bohong? Juru selamat untuk Bani Israel. Bani Israel. Inni Rasulullahi ilaikum. Tapi jangan bohong-bohongi orang lah. Kita urus diri kita sendiri aja. Di dalam Al-Quran Nabi Isa itu juru selamat bagi Bani Israel. Nggak usah. Kenapa jadi curhat semua ini? Juma ini orang Kristen aslinya. Abang nggak usah bohong-bohong, Bang. Iya, kita urus kitab kita sendiri-sendiri aja, Bang. Nah, justru kami menjelaskan tentang Kristen itu, kami sedang membahas dan mengurus kitab kami. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Laqad kafara alladzina qalu, dan seterusnya. Itu kami sedang membahas. Ketika kami membahas Kristen, membahas Yesus, membahas Bible, itu kami sedang membahas uraian isi Al-Quran. Pahami itu? Kemarin saudari kita ini Nadia Situmorang Malap kita ini diganggu oleh mereka. Sekarang ketika kita bahas mereka meraung-raung kepanasan. Meraung-raung kalian kan setelah kita datangkan. Kemarin kau ganggu mualaf kami, kau maki-maki dia, kau hujat dia. Sekarang kami datang meraung-raung kalian, mampus. Siapa yang meraung-raung lu? Jangan bahas-bahas ini, bahas kitab sendiri lah. Kemarin kenapa mualaf ini Nadia Situmorang itu nggak pernah bahas nyentuh agama, dihujat sama kawan-kawan kalian.
karena mengadu kepada kami datang. Sekarang kalian meraung-raung kalian. Sugi. Apa? Yang selalu bahas agama itu si Juma itu. Dia mau masuk Coba Kristen. tanya sama Nadia Situmorang. Pernah bahas agama enggak sebelumnya, Mbak Nadia? Baru Nadia. Pernah bahas agama? Baru Nadia. Enggak pernah saya dulu sebelumnya saya ada hampir setahun saya nggak pernah bahas agama selain Nah, akhirnya kenapa baru seminggu orang ini saya membahas agama? buka komal untuk diskusi lintas agama. Gara-gara Halo? Gara-gara apa? Halo, baru. Ya gara-gara penghujat, banyak sekali menghujat Rasulullah saya gitu. Daripada saya menghujat, ya mending saya buka diskusi lintas agama gitu. Di komal mana? Jadi bisa mengedukasi gitu loh. Jadi mungkin saudara-saudara muslimku yang lainnya bisa mengedukasi teman-teman Kristen penghujat gitu loh. Itu ngehujatnya di komal mana? Di komal sini? Tidak semua orang Kristen itu menghujat. Saya tahu Bang Melviano. Ini yang kita bahas yang menghujat. Jangan asal ngomong, jangan asal bicara. Tidak semua orang Kristen itu menghujat. Si Juma itu kayak mana menghujatnya orang Kristen? Menghujatnya di mana, Bang? Iya, tanya aja sama Juma itu sendiri. Coba kalau Anda punya bukti. Jangan nyanyi. YouTube jangan nyanyi. Dia itu mau masuk Kristen aslinya itu Juma itu. Walau sejuta dalil ku bacakan. Demi langit dan bumi. Ini kena copyright kapok lu nyanyi. Enggak, kecuali ada musik. Kok panas semua. Engkau Yesus bersumpah. Waalaikumsalam. Melviano kalau mau berdiskusi naik, kalau memang nggak mau berdiskusi silakan turun. Panas ya? Panas. Bukannya kawanmu yang meraung-raung dari tadi. Panasan. Sakit hatimu. Kasihan kali cuma. Udah kalau nggak mau diskusi turun Bang. Kita mau diskusi Bang. Anda punya kemampuan apa? Silakan. Aduh. Yesus itu anak soleh. Kalian anak kafir. Gak nyambung Fir. Ibrani 5 nomor 7. Yesus anak yang soleh. Kalian anak yang kafir. Gak nyambung kafir. Ayolah dialog dengan baik. Yuk sini keluarkan ilmumu. Yuk jangan ngeraung-raung doang lah. Kemarin kau ganggu-ganggu mualaf kami. Sekarang kita datang pada meraung-raung. Jangan bahasa kayak kami. Bahasa Islam. Patakmu sih saya. Bang Tugi. Apa tuh? Apa? Anda itu saya bilang nggak usah terlalu izin dulu apa Bang Sugi ya. Landung, kau kalau mau diskusi silakan naik. Kalau memang nggak bisa berdiskusi, kau turun. Ini komal diskusi, bukan komal-komal nasihat. Kalau kau mau nasihati, komal kumpul sana kau nasihati. Jangan kau di sini. Ayolah, siapa? Kau lawan saya, atau si Sugi lawan saya. Ayo. Wih, boleh. Ilmu apa yang kau kuasai? Open cam kalau perlu yuk Bang. Kita open cam yuk Bang. Ayo sama-sama open cam kita yuk Bang. Iya. Itu udah dibesar ya. Kau on cam. Besar ini. Saudara Landung ini gemuk. Banyak daging babi dalam tubuhnya ini. Oh keren Abang Landung. Ada yang salah rupanya. Udah diperbesar, silakan on cam Landung. Ayo on cam Anda. Banyak kali daging babi di pipinya bantuin ya. Ini komal diskusi Landung. Ini jangan seperti mama-mama yang di pasar. Iya, ayo. Saudara Landung ini gemuk, pipinya tembem, banyak daging babinya, weh, mantap.
Ya udah, kau nggak gemuk rupanya Bang Juma. On cam Anda Aku apa? biasa Landung. aja bang. Landung Anda on cam. Pipinya abang ini Saya on cam, tembem Bang. banyak Saya on daging cam, Bang. babinya. Ini saya buktikan kemampuan saya, Bang. Tanpa buka Bible, Anda sanggup, Bang? Ayo, Bang. Nah, gitu, Keren Bang. kali abang Mantap, kita ini. keren. Cakep sekali. Oke, kita mulai dialog, Bang. Iya. Oke, Kita mulai lanjut. dialog ya, Bang. Ayo bang. Ya, kita mulai dialog. Santai, Yesus Bang Landung, berkata, ya. Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 4. Matius 4 ayat 10. Nyala iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Pertanyaan saya, ada tertulis di mana iblis disuruh nyembah Allah? Ayo. Baca dari awal. Baca dari awal itu. Ya itu kalau baca dari awal. Itu kalau kita baca dari awal, Bang. Baca. Jangan menyuruh baca. Kau baca Biblemu, kau tunjukkan Biblemu. Baca dulu, Bang. Baca dulu. Kau awalnya aja saya tahu. Awal. Saya tahu, Bang. Anda saja awalnya nggak ngerti ya. Anda awalnya ngerti enggak? Awalnya ngerti. Bentar saya tanya. Saya tanya. Aduh, Bang Landung buka Biblemu, Bang Landung, kau baca, Bang Landung. Baca dari awal. Ya itu kau baca justru Biblemu, itu Biblemu kau awalnya baca. itu. Enggak ada. Baca itu perikopnya. Judulnya Ya kau baca. baca juga Biblemu kau baca. Itu tentang percobaan. Iblis menggendong Yesus ke bait suci, ke padang gurun. Oke, dengar ya. Dari awal peringkopnya itu hal percobaan Yesus di padang gurun. Kemudian, aduh, kalau enggak apa? Peringkopnya apa kalau salah? Coba peringkopnya apa? Coba. Ya udah baca itu perikopnya apa tadi. Peringkopnya aja nggak tahu dia. Parah. Peringkopnya aja nggak ngerti gimana. Beginilah kualitas orang-orang Kristen itu ya, begini nih. Nggak mundur Bang. Aduh, kayak gini mau ngelawan saya. Anda tanya peringkop sama saya jawab. Makanya saya jawab itu perikopnya aja waktu Yesus dicoba. Inilah makanya kenapa apologet Islam hadir untuk ngajarin Kristen Bible. Parah. Karena selama ini sudah putih rambut nggak ngerti Bible. Kenapa? Karena hanya dengarkan doktrin di gereja, abang. Berterima kasihlah kepada kami yang Islam ini karena hadir ngajarin kalian Bible. Rambut sudah putih. Matius 4 nggak bisa. Gimana dong abang ini? Aduh, bagaimana nih pendeta ini? Jemaatku sudah putih rambutnya Bang tapi Sugi nggak tahu dia, Bang Sugi. Lagi Sugi ditanya perikop dia nggak tahu. Nggak tahu. Padahal tadi nggak tahu dia. Dia nanya sama saya peringkopnya apa, saya jawab. Itu mengenai percobaan di padang gurun. Saya jawab. Setelah Anda baca judulnya, itu perkataan Yesus kepada Iblis. Jangan hanya mau nguji, ketika diuji Anda nyungsep. Ketika Anda diuji Anda nyungsep. Parah. Maka Yesus dibawa oleh Roh. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Itu ayat pertama. Kejeng dia. Jadi malu saya punya saudara gini. Malu saya punya saudara kayak gini. Nggak ada pengetahuan tentang Bible. Nggak ngerti apa-apa, heran aku. Kok nggak ngerti apa-apa ya? Kristen kok nggak ngerti apa-apa tentang Bible ya? Kalian merasa lebih tinggi pengetahuan. Modal ini, modal iman. Imani doang. Modal iman. Aduh, saudara Landung. Bang, oke, Bang. Orang-orang Kristen Oke, yang dengar begini. Bang, dengar. Ayat pertama Bang ya, ayat pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Benar salah? Benar. Sekarang Anda bagian ayat 2. Silakan sekarang Anda ayat 2-nya, ayo. Ayo ayat 2 Anda, ayat 2. Abang mau berdebat sama saya ini yang baju kuning Sugi nih, bacain seterusnya. Aduh. Anda kan menguji saya.
sudah saya tunjukkan kemampuan saya, ya kan. Sekarang gantian kita bergantian Bang, sambung ayat. Bikin banyak saya ayat tertawa pertama, kita. sekarang Anda ayat kedua, silakan ayat kedua. Kemampuan Anda hafal enggak? Anda hafal enggak? Seterusnya Anda hafal Iya, enggak? baca seterusnya. Baca satu perikop. Baca seterusnya. Bang Juma, abang begitu besar katanya, tapi akhlak abang tidak ada. Artinya kalau orang Batak bilang, coba di ayat 2 Bang dibaca apa Bang? Bang, di ayat 2 dibaca apa Bang? Ini bukan membahas tentang akhlak ini. Abang saya ini sudah di ayat ganteng. 2 dibaca Bang. Rambutnya sudah pirang, tapi tidak paham Bible. Ya itu yang bikin saya ngakak. Oke, gitu loh. kalau Anda nggak mau baca, Bang, bentar. Nanti Anda ayat 3 ya. Nanti Anda ayat 3 ya. Nanti Anda ayat 3 ya. Sekarang saya ayat 2. Bentar lagi. Sekarang saya ayat 2. Ya, nanti ayat Anda 3 ya. Mau nggak? Hah? Dan setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, maka Yesus merasa lapar. Ayo lanjut ayatnya, ayo ayatnya disambung. Tuhan lapar. Bang, buka mute-nya Bang. Dia lapar gimana nih? Dapat mainan kita. Dapat mainan. Aduh, parah ini. Saudara Landong, kalau cuman semangat Kristen aja Anda punya, jangan naik di komal debat, Bang. Mending abang beli anak-anak babi, Anda jadi Lanjut peternak ayat babi, 3. gitu. Ini sambung aja nih. Nggak sanggup dia. Jadi peternak babi aja Bang. Nanti kalau ada hasilnya jual, kasih ke pendeta perpuluhan. Nah, pendeta berhasil telah membodohimu. Ayat 3-nya, maka datanglah sang pencoba itu dan berkata, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, sebab ada nggak ada pendeta yang ngomong kayak tertulis. gitu apa enggak sih? Gak ada Bang, gak ada. Bang Sugi, Aki Sugi, Mau udah puas ngetes. Aki Sugi ketawa Aki Sugi ya. Ada lawak-lawak kita Aki Sugi. Aduh, bener-bener. Ayat 4-nya apa jawabnya? Jawab Yesus, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi juga dari firman yang keluar dari Allah. Bukan begitu? Saya waktu SMA pernah juara 1 lomba tertawa se-SMA. Jadi hati-hati, jangan buat saya tertawa ya. Saya bisa tertawa sampai 100 macam cara model tertawa. Jadi jangan bikin lucu-lucuan. Kita diskusi agama jangan bikin lucu. Izin Aki Sugi disapa dulu yang baru naik ini. Nantang debat tapi nggak ngerti apa-apa. Aki Sugi, ini yang Henry itu silakan. siapa tuh yang baru naik disapa. Selamat malam Henry. Malam Bang. Islam apa Kristen? Saya Kristen Bang. Oke, bisa buka kamera Bang? Bang Henry, izin bisa buka kamera? Lagi mau tidur Bang. Apa tuh Bang? Lagi tidur Bang. Oh, kalau mau tidur aja dulu Bang ya, biar apa dulu Bang ya. Kalau mau diskusi silakan on kamera kayak tadi Bang. Makanya kemarin ketika ada orang Kristen di pendeta ya, diajak debat dia minta 200 juta. Kalau saya oke, 200 juta kita bayar, tapi syaratnya nggak boleh bawa apa-apa. Nggak boleh bawa laptop, nggak boleh bawa Bible, nggak boleh bawa HP. Kosongan. Kalau tidak bisa, ya tidak banyak hafal Bible, kembali 100 juta. Kalau kamu bisa 200 juta kita bayar. Oh, kalau saya gitu kan. Mampus. Nggak pakai banci ya Pak Aki Sugi. Aki Sugi ditanya kalau dia nggak pakai jawab, mulutnya ditokok pakai banci. Seharusnya Kristen-Kristen ini malu. Orang Islam itu lebih banyak hafal Bible daripada mereka. Aduh, pusing. Ayo kita debat. Aja debat. Atau Aki Sugi aja. Debat. Enggak kamera.
begitu muncul, apa kata dia pertama kali? Apa kata dia? Baca satu perikop, baca dari awal. Katanya. Diajak sambung ayat nggak bisa dia. Terus apa? Cuma modal perintah. Baca sama modal perintah gitu. Mau ngedebat. Kasihan ini jemaat-jemaat sudah tua, udah bau tanah, sedikit lagi bau kuburan Cina. Tapi nggak sadar-sadar juga kalau selama ini sudah dibodohin. Setua itu ya kan. Setua itu masa satu ayat Bible aja nggak ada yang hafal. Terus selama ini ngapain? Terlanjur Kristen aja. Mereka Kristen bukan karena paham Bible, cuman karena terlanjur Kristen aja ya. Aduh, coba mereka mau gunakan akal, bahas Bible pakai akal. Pasti mereka sadar, minimal mereka meninggalkan agama ini, agama mereka, dan mereka jadi apa, kayak ateis atau apa gitu. Ada nggak orang Kristen yang begini, sanggup seperti saya gini? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudera raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah maka dipisahkan dari yang gelap, yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air. Cakrawala itu hendaklah memisahkan air yang di bawah dan di atas. Allah menamai cakrawala itu adalah langit. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Hendaklah air berpisah, yang di atas dan di bawah, sehingga nampaklah yang kering. Yang kering dinamakan darat. Allah melihat semuanya itu baik. Kemudian Allah berfirman, hendaklah bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, yang menghasilkan biji, tumbuh-tumbuhan yang bertunas dan menghasilkan tunas. Ada nggak pendeta yang begitu? Nggak, ada nggak? Henry monitor Henry, kalau nggak diturunkan Henry. Ripal Hotapia monitor, Ripal Hotapia. Silakan kalau mau nanya nama Gurunda. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Oke, silakan berdiskusi sama guru kami. Aku ini masyarakat. Aku cuma nanya. Aku ini bukannya mahir soal agama, tapi mau tanya bagaimana agama Kristen ini supaya maju. Supaya agama yang dihargai. Tanya pendeta bang, tanya pendeta bang. Tanya pendeta. Tanya pendeta. Nah, ya Pak Pendeta. Selamat malam Pak Pendeta. Salah kamar ini orang. Salah kamar Pak. Nomor berapa kamarnya Pak? Salah masuk kamar dia. Ya Allah ya Rabbi. Henry, dimonitor Henry. Saudara Henry dimonitor. Kawan-kawan Kristen, kalau kemampuan belum ada, mending Anda itu tanya saja. Jangan nantang debat, jadi badut Anda nanti kalau nantang debat kayak tadi itu open camp. Aduh, jadi badut kalian, bener. Ya, nanya aja deh, nanya gitu. Kalau belum nggak punya kemampuan tuh, nanya aja. Siregar, Simo siapa ini? Halo Bang Siregar. Aduh. James, Islam Kristen? Kristen. Oh, mau ditanya apa mau bertanya, Bang? Boleh bertanya. Oh, silakan. Oke. Bentar ya, saya cari data dulu. Udah sering diskusi nih Pak Desi James di Saudara James.
Anda kelainan tahun berapa, Bang? Orang semua tanya begitu. Iya, Saudara James ini kelainan tahun berapa? Maksudnya kelainan apanya? Saya tanya baik-baik loh, Bang. Abang kelainan tahun berapa? Saya tanya baik-baik loh, Bang. Enggak, maksudnya kelainan apanya? Loh, masa nggak dengar pertanyaan saya? Kelahiran, bukan kelainan. Kamu normal, kelahiran. Iya, orang tanya baik-baik pun. Saudara ini kelainan tahun berapa? Orang kelainan dulu, saya bisa jawab. Songkartnya. Udah biasa diskusi nih, Krunda. Udah biasa di koman. Itu makanya aku tanya. Ini teman saya nih, Saudara James. Saya cuma mau tahu. Iya, saudara kelainan tahun berapa gitu loh. Mana Kan tahu kita mau kelainan. ucapkan. Ya? Kelahiran, Krunda, bukan kelainan. Loh, saya ngomong apa emang? Kelainan. Nah, saya kan ngomong ke dia. Tahun berapa kelainannya? Boleh nih baik kalau diskusi ndak menghujat. Lanjut, semangat Pak James. Aku Orang mau pendukung. kasih hadiah ulang tahun kok malah nggak dijawabnya. Udahlah. Guru, ngajari saya, makanya guru. Jangan tinggalin dong, diajarin. Kan mulai lemas dia. Oke, jadi saya bertanya ya guru ya. Oke. Dari surah Maryam 71 sampai 72. Semua akan mendatangi neraka, tapi Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Di Maidah 46 itu, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, memberi kitab yang sebelumnya yaitu Torah dan kitab, dan kami menurunkan Injil kepadanya, dan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang bertakwa. Pertanyaan saya, apakah tanpa kitab Taurat dan Injil saudara-saudara bisa dikatakan orang-orang yang bertakwa? Kalau ada, tertulis di kitab mana, surah berapa, ayat berapa? Apa pertanyaannya? Apakah tanpa kitab Torah dan Injil saudara-saudara bisa dikatakan orang-orang yang bertakwa? Kalau ada, dalilnya di mana? Surah berapa, ayat berapa? Terima kasih. Iya, jadi bertakwa itu artinya orang yang takut kepada Allah. Nah, orang yang takut kepada Allah ini tidak lagi harus duduk di perkara Torah atau perkara Mazmur, Zabur atau Injil. Tapi perkara yang ada setelahnya itu adalah Al-Quranul Karim. Makanya Allah menyeru, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir wa ya'fu an katsir. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula dari isi kitab yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yahdi bihillah manittaba ridwana salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi orang bertakwa itu ketika orang itu mendudukkan perkara kehidupannya, hubungannya kepada Allah, hubungannya kepada manusia dengan kitabullah yaitu Al-Quranul Karim. Di luar itu tak lagi. Demikian. Oke, terima kasih Bang Suma. Sama-sama Saudara James. Di sini saya temukan sebagai petunjuk serta pengajaran.
Nah, kalau menurut saudara Abang Suma tadi jelaskan, berarti hanya mengimani saja kitab Injil dan Torah seperti itu. Sedangkan saya temukan di sini kalimatnya sebagai petunjuk serta pengajaran. Saya tidak temukan kita hanya mengimani saja, disuruh mengimani saja. Mungkin ada ayat yang membantah kitab Torah dan Injil itu untuk tidak perlu dijadikan petunjuk dan pengajaran lagi seperti itu. Ya, Bunda Rahma tahu itu. Al-Quran surah Al-Araf ayat berapa Bunda Rahma? 157. 157. Dikarenakan karena hukum yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Sorry. Surah ke berapa? Ayat ke berapa? Al-Araf ayat 157. Al-Araf surah ke berapa? Saudara saya baru Al-Araf itu surah ke berapa teman-teman? Ada yang tahu? Al-Araf surat keberapa itu ya? Ketujuh, Gurunda, ketujuh. 7. Nah, itu saudara. Karena hukum Taurat itu, yang 157. Oke, sebentar saya cari ya. 57 itu berbicara tentang mereka mengikuti Nabi yang umi itu, Ahi. Itu yang dimaksud, bukan? Iya, betul. Dalam kurung Yahudi, orang-orang yang mengikuti Rasul itu ya? Ya, betul. Alladzina yattabi'una ar-rasul. Ya. Lanjut. Jadi Al-Quran itu datang kemudian dibawa oleh pemimpin bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian nama beliau ditemukan di dalam Torah dan Injil yang ada pada Bani Israel, bukan yang ada pada Kristen, yang menyuruh mereka berbuat ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya yang terang diturunkan kepadanya berupa Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi baginda Rasul Muhammad SAW datang untuk meleburkan kemudian ajaran yang Tuhan berikan kepada Bani Israel ke dalam satu konsep, yaitu Al-Quranul Karim. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Makanya yang menjadi pembimbing dan pengajaran serta cahaya setelah Torah dan Injil dan menunjukkan petunjuk kepada jalan yang lurus tinggal satu, yaitu Al-Quranul Karim. Itu dalilnya jelas. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 16 sebagai peneguhan bahwa penganut Torah, Zabur dan Injil itu harus menuju kepada Al-Quran, bukan lagi Torah, bukan lagi Injil, karena Torah dan Injil itu sudah dilebur masuk ke dalam perjanjian terakhir, yaitu Al-Quranul Karim. Demikian. Terima kasih Guru. Nah, di sini saya temukan di ayat yang saudara kasih. Di sini saya menemukan bahkan mencegah dengan tertulis di dalam Torah dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat makruf. Makruf itu apa? Dan mencegah berbuat baik dan mencegah dari yang mungkar, jahat. Iya, bahkan di sini saya tidak menemukan bahwa Injil dan Torah itu sudah dibatalkan. Memang sih saya temukan di bawahnya Al-Quran itu bagi orang-orang yang beruntung. Tapi di sini kan Injil dan Torah itu masih tetap ada begitu, Bang Suma. Saya tidak temukan bahwa Injil dan Torah itu saya tidak temukan Injil dan Torah itu sudah tidak perlu dipelajari lagi atau tidak perlu dijadikan petunjuk serta pengajaran lagi seperti itu, Bang Suma. Itu nanti dalilnya tadi, Bang. Al-Araf ayat 157, kedatangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melepaskan Bani Israel dari aturan-aturan yang ada di dalam kitab mereka menuju kepada aturan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Bani Israel dibebaskan dari hukum Taurat
Lalu kemudian Bani Israel dipindahkan ke dalam konsep yang jauh lebih sempurna, yaitu Al-Quran. Makanya Yesus mengatakan, apabila ia datang, dia akan mengajarkan kepada kalian kepada segala ketetapan hukum-hukum, kebenaran dan penginsapan dunia akan dosa. Dan Yesus juga berkata, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Maka syarat setelah ahli Taurat, harus ada pengajaran yang lebih baik dari ajaran ahli Taurat itu, yaitu Al-Quran. Begitu Bang, tapi kenapa Anda pergi? Selamat malam Zepri Aritonang. Berkali-kali ditanyakan itu setiap naik komat. Dia tidak baca baik-baik ini poinnya. Dia pikir Rasulullah ini berpedoman pada Taurat dan Injil. Oh enggak. Iya. Taurat itu, Injil hanya untuk Bani Israel, dan sekarang bukan zamannya lagi. Zaman terakhir itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah cakupan dari seluruh ajaran para nabi. Gitu. Di sini disebut Taurat dan Injil, nama Rasulullah ada di situ sehingga disinggung itu kan. Iya. Bukan masalah ma'ruf dan mencegah mereka dari perbuatan ma'ruf dan mencegah dari mungkar, bukan. Menyuruh mereka berbuat ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Salah ini tadi dia itu. Sepri, selamat malam Sepri, Muslim Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Juma? Alhamdulillah sehat Bang. Syukurlah kalau sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Sugi salam, John Pak Sugi, Bunda Rahmat semua untuk saya. Ya Bang, makasih Bang. Ya saya standby Pak Sugi, Pak Ustaz Juma. Ya Bang, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Henry ini dari tadi di atas nggak ngomong-ngomong Bang. Henry, kau masih bernapas? Henry, tidur kayaknya dia tadi udah mau tidur. Tapi kenapa dia minta permintaan lagi? Henry, Anda kelainan tahun berapa Bang? Naik lagi nih yang ajaran satanik ini, selalu minta naik. Iya. Soalnya maaf. Yang enak memang kalau berdiskusi gitu loh. Silakan bertanya lagi. Jadi gini Bang Juma, kan Yesus itu kan di agama Kristen itu kan dianggap sebagai Tuhan. Salah itu. Jadi? Cuman dianggap saja, tapi kan bukan Tuhan. Cuman dianggap Tuhan. Iya. Tapi sebenarnya Yesus bukan Tuhan. Iya, itu makanya aku bilang itu Yesus itu Kristen itu menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Ya kan? Ya. Oke. Islam itu menganggap Yesus itu sebagai nabi. Ya. Oke. Terus Yahudi juga menganggap Yesus itu sebagai nabi dan rasul. Bang, Yahudi enggak. Abang ini enggak ada Yahudi menganggap Yesus itu nabi dan rasul, enggak ada Bang. Loh, enggak ada. Kecuali Yahudi yang sudah masuk Islam. Oh. Oke. Karena di dalam kitabnya Yahudi, Yesus itu anak haram. Dalam kitab Talmud, Yesus itu anak haram. Oke, aku kurang paham soal itu. Terus, ini maaf juga ya, aku mau bawa agama satanik juga ya. Nggak apa-apa ini. Agama satanik, agama Kristen kan itu maksudnya? Bukan, itu beda loh. Sama ajanya. Enggak, beda. Sama. Beda. Sama. Kalau samanya di mana coba? Sama-sama menyembah makhluk.
sama-sama minum darah Tuhan, sama-sama makan darah Tuhannya, sama-sama menggantung Tuhannya, sama-sama mengutuk Tuhannya, Itu Bang Juna udah salah total. sama-sama kerjasama dengan setan untuk membunuh Tuhannya. Itu udah salah total Bang Juna. Mengaminkan pekerjaan setan dalam membunuh Tuhannya. Lah itulah makanya kemudian orang Yahudi menganggap orang Kristen ini adalah bidat. Kenapa dianggap bidat? Karena Kristen ini menyembah bintang timur, setan. Bukan Bang Juna. Yang Kristen sembah itu kan bintang timur. Bukan. Loh, siapa bilang bukan? Wahyu 22 nomor berapa itu? Nomor 16. Justru orang Kristen ini melawan ular tua. Bukan, Kristen ini penyembah bintang timur. Nah, bukan salah. Wahyu 22 nomor 16 coba Anda baca. Akulah Yesus sang bintang timur. Nah, Yesus yang disembah oleh Kristen itu adalah Lucifer, satanik. Terus kenapa coba agama satanik itu melawan Yesus? Ini lagi. Makanya karena setan itu tidak suka sama Yesus. Makanya setan datang nyamar-nyamar sebagai Yesus. Oke, nama sebagai Yesus. Berarti Yesus itu berarti Yesus itu maha dong. Yesus itu manusia, dia nabi yang datang mengajarkan dirinya utusan Tuhan di tengah-tengah Bani Israel, tapi ditolak oleh Bani Israel. Setelah Yesus ini naik terangkat ke langit, muncul setan mengaku-ngaku Yesus. Oke, mengaku-ngaku Yesus. Mengapa mereka mengaku-ngaku Yesus? Ya karena ingin menyesatkan. Kan dikatakan dalam Lukas 21:8, penyesat akan datang dengan memakai namaku. Berarti penyesat datang dengan memakai nama Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah itu satanik itu satanik. Oke, berarti Yesus ini siapa coba? Kenapa? Yesus itu adalah utusan Tuhan yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang ingin dibunuh Bani Israel, tapi diselamatkan oleh Tuhannya Bani Israel. Selesai perkara. Ratusan tahun kemudian, muncul Yesus palsu yang adalah Lucifer bintang timur yang Kristen sembah. Datang memperkenalkan diri kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Oke, gini. Berarti kami menyembah si Lucifer gitu. Ya, pintar sekali. Oke, paham. Terus kenapa coba diajarkan agama satanik itu Lucifer mau menyerang Yesus? Kenapa lah coba itu? Ya, karena Yesus yang asli ini mengajarkan kebenaran. Berarti Tuhan dong. Bukan, Yesus datang mengajarkan dirinya utusan Tuhan. Oke, utusan. Tapi setelah Yesus ini tuh meninggalkan dunia, datang Yesus palsu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pergilah, aku akan mengajarkan engkau apa yang harus kau katakan kepada mereka. Berarti pas kami mengikuti Lucifer, dia kan udah disalib kan? Betul nggak? Ya, gimana? Pas kami mengikuti Lucifer. Ini juga selalu satanik. Iya, itulah yang kamu ikuti. Yang mengajarkan kamu menyembah anak Maria, itulah dia, si Lucifer itu. Yang mengajarkan kamu ibadah hari Minggu, itulah si Lucifer itu yang mengajarkan, yang membisikkan.
Yang Anda katakan Roh Kudus yang ada dalam setiap orang Kristen itulah Lucifer itu. Iya, oke, betul. Berarti sekarang posisi Lucifer kan sudah tidak ada. Karena Ya, sudah ada masuk di dalam tubuhnya setiap Kristen. Loh, kenapa coba? Sudah disalib. Nah, kan Lucifer yang masuk ke dalam tubuh Anda sampai Anda makan babi. Saya tidak makan babi. Berarti babi yang makan Anda. Loh, tidak juga. Oh, tidak juga. Berarti Anda nggak sunat dong? Enggak. Enggak kan? Enggak. Ya, itulah Lucifer yang mengajarkan Anda jangan bersunat. Tapi kan Lucifer kan sudah mati. Udah di kayu salib dia. Loh, itu yang di atas kayu salib, itu penggantinya Yesus. Nah, yang mengajarkan menyembah korban di atas tiang salib, itulah Lucifer. Yang masuk ke dalam tubuh saudara, yang mengajarkan dan membimbing saudara untuk menyembah manusia yang mati terkutuk di atas pohon. Itulah Lucifer. Kalau Lucifer. Terus Lucifer itu mengajarkan pas di zamannya si Yesus itu apa coba pelajaran orang? Nah, pada saat kemudian Yesus masih ada, Lucifer itu mencoba Yesus, membawa Yesus ke padang gurun, membawa Yesus ke bumbungan bait suci untuk mencobai Yesus. Itulah Lucifer. Ketika Yesus terangkat ke langit, Lucifernya datang mengatasnamakan Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu Satan. Lah, ini cuma ya. Itu bukan Lucifer. Itu fakta itu. Iya, faktanya Lucifernya betul. datang mengatasnamakan Yesus. Faktanya betul. Tapi itu bukan Lucifer yang itu Lucifer, itu Lucifer. Baca Lukas 10 nomor 18. Yesus berkata, "Aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya." Nah, yang datang kepada Paulus di padang gurun yang mengaku Yesus itu berupa cahaya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pertama, malaikat yang terjatuh itu Satan. Pergilah. Dengarin dulu Bang. Aku akan membimbingmu. Ciri-ciri orang yang ditemu setan itu buta kan? Nah itu Paulus buta enggak itu waktu ditemu itu? Aku enggak. Buta. Buta. Aku menceritakan tentang kebenaran itunya. Iya, kita juga sedang membahas tentang kebenaran. Iya, sama-sama gitu loh. Jadi kalau soal bertentangan soal agama itu enggak kalah masalah. Bertambah wawasan. Benar enggak Yesus berpesan kepada muridnya akan muncul Yesus palsu? Benar enggak? Bukan Yesus palsu, akan ada nanti nabi-nabi Mesias palsu kan? Nabi-nabi, bukan Yesus. Iya, nabi palsu bertemu dengan Mesias palsu, betul? Nabi sama Mesias itu beda. Iya tahu, tapi di dalam Matius 24 nomor 24 di situ dikatakan akan datang Mesias palsu dan nabi palsu. Berarti apa maksudnya? Yesus palsu bertemu dengan nabi palsu. Nah, nabi palsunya bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Nah, Mesias palsunya menjawab, Akulah Yesus yang kau aniaya. Pergilah. Aku akan menunjukkan kepadamu. Jadi itu sedang bertemu antara Yesus palsu dengan nabi palsu. Yesus palsunya datang. Kayak suaranya mak lampir deng. Nabi palsunya juga ada. Maka ketika Yesus palsu dan nabi palsu bertemu, lahirlah agama Kristen. Itu loh. Itu bukan Kristen lalu ceritanya. Lalu Kristen ini dari mana, Cak Ayu? Siapa yang mengajarkan nyembah manusia? Siapa yang mengajarkan menggantikan korban hewan menjadi korban manusia? Siapa yang menggantikan Sabat menjadi Minggu? Siapa yang menggantikan Taurat dengan perjanjian baru? Siapa? Kalau bukan Lucifer, siapa?
dari ajaran agama Kristen. Di ajaran Kristen menyembah Yesus itu siapa yang ngajarin coba? Yang ngajarin ya murid-murid. Nah itu dia. Anda memfitnah murid-murid. Sejak kapan murid Yesus mengajarkan menyembah Yesus? Tak ada. Yesus mengajarkan di dalam Matius 28 nomor 20. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Ada? Tak ada. Lalu dari mana kemudian orang barat ini menyembah Yesus? Dari mana perintahnya? Kan gini, dari dalilnya Tuhan sama Tuhan Ini itu. Cito Sinaga nggak ada data, mendingan diam dulu Cito. Oke. Saudara ajarannya kalau satanik bawa kitabnya, nanti dialog sama Bang Suma tolong. Ya bawa satanik kitab, karena itu dia berbeda, yang saudara. melambangkan salib itu agama satanik. Tapi kan salibnya kan terbalik. Loh, sama aja. Yang jelas salib itu adalah simbol setan, simbol kutuk. Coba Anda jujur dulu. Betul tak salib itu adalah simbol kutuk? Betul tidak? Itu kan Enggak, aku tanya dulu. Salib adalah simbol kutuk, betul atau tidak? Betul. Betul. Lalu siapa yang menjadikan salib itu sebagai simbol agama? Tapi kan simbol kutuk Kristen. itu kan Berarti simbol Kristen adalah simbol kutuk, betul? Betul. Nah, kutuk ini iblis, satanik. Itulah yang saya katakan bahwa kalian itu adalah agama satanik. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu siapa itu? Bang Suma kita lanjut dulu yang tadi Bang Suma. Tadi saja dulu ya. Ya, tadi Bang Suma bilang dibebaskan dari hukum Taurat. Yes. Dengan adanya Al-Quran, begitu kan? Ya. Kalau saya salah bernarasi, tolong disanggah ya Bang Suma ya, biar saya tidak salah. Silakan. Oke, benar seperti itu, Bang Suma bilang. Paulus aja mengatakan hukum Taurat itu adalah sampah. Enggak, di ayat ini di Quran surat 7 ayat 157 ini Bang Suma bilang kitab-kitab hukum Taurat itu sudah dibebaskan dengan adanya Al-Quran. Dibebaskan masuk ke dalam hukum Al-Quran. Iya kan? Iya. Iya, memang betul. Oke. Tapi di sini saya temukan, saudara, kalau nanti saya salah nanti tolong Di sini saya temukan bebaskan beban ya, kalau nggak salah dari yang perbuatan yang mungkar itu dan yang tidak baik itu kan? Oh bukan, membebaskan mereka dari belenggu-belenggu, aturan-aturan seperti ketika mereka haid, mereka wajib kemudian menyembelih 2 ekor burung merpati, itu dibebaskan dari hukum-hukum itu. Ketika orang haid tidak boleh mereka melakukan aktivitas apa-apa. Ketika hari Sabat mereka tidak bisa melakukan apapun. Ya itu yang dibebaskan itu menuju kepada ajaran Al-Quran. Bang Suma, bukan karena kitab Injil dan Torah itu sudah dirubah-rubah oleh tangan manusia, Bang Suma. Ya karena itulah kemudian disebabkan karena itu salah satunya maka Tuhan memberikan Al-Quran sebagai pedoman terakhir. Yahdi bihillah manittaba ridwana sulbas salam. Itu dalilnya Al-Quran surah Al-Maidah ayat 16. Oke, Al-Maidah bentar ya. Ayat 16. Ya. Al-Maidah. Kan Paulus juga sudah melarang orang Kristen itu untuk melakukan hukum Taurat. Kolose 2 Anda baca coba. Kolose 2, Ibrani 6, Galatia 3. Al-Maidah. Oh ya, Al-Maidah ayat 16 ya. Iya, Al-Maidah. Nah, di sini saya temukan di Al-Baqarah 79 itu juga kayaknya membantu ya narasi Bang Suma ya. Iya. Awailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Kita cari Al-Baqarah 79.
sama yang tertulis dalam Yeremia 8 ayat 8 itu. Mengapa kamu berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu telah membuatnya menjadi bohong. Asli. Asli bohong. Serupa itu Bang dengan Al-Baqarah itu tadi. Fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim itu. Sama itu. Ya, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, dalam kurung sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, dalam kurung dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ya kan? Oke, pas itu pas. Coba sekarang baca ini Yeremia 8 ayat 8 Bang. Itu sesuai sekali itu Bang yang dinyatakan Quran tuh Bang. Yeremia 8 ayat 8 Bang, buka Bang. Yang dibilang Bang James itu tadi itu pas loh. Bentar saya buka ya. Yeremia, bentar. Yeremia 8 nomor 8 ayat 8 ayat 8. Oh ya, perikopnya tentang dosa dan hukuman. Ahi diambil alih ya. Ahi, saya minum teh dulu. Bikin kopi campur teh. Kamu berani berkata kamu bijaksana? Ahi Sugi. Dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu menyurat sudah pena palsu telah membuatnya menjadi bohong. Sudah membuatnya menjadi pena bohong. palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Bukan balik-balik Bang. Ya, pena palsu sudah. Nanti saya mungkin tanggapi ini ya. Mazmur juga itu Bang, baca juga Mazmur 1:19. Jangan banyak-banyak, nanti saya lupa saudara. Mereka telah merombak Tauratku. Oke, lanjut. Oke, begituan. Jadi jadi poinnya itu ini apa? Karena Injil dan Taurat itu sudah dirubah-rubah oleh tangan manusia. Ya kan Bang Suma? Ya, itu fakta. Oke. Mungkin kita lihat juga di Al-Baqarah 106 Bang Suma. Iya. Ya. Bentar ya, sedikitnya. Ayat-ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidak ada hubungannya nih Bang. Kamu tahu. Oh, ini ayat-ayat yang dimaksud ayat-ayat apa nih? Ini yang dimaksud ini ayat-ayat di kitab mana nih? Ya, tetap merujuk kepada wahyu yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti ada wahyu yang dibatalkan. Ya, hukumnya kemudian dinasak mansuk. Iya. Siapa yang batalkan ini, guru? Ya, Allah sendiri. Allah yang membatalkan. Iya. Ya. Kalau Bible Paulus yang batalkan. Hukum Taurat. Berarti Allah batalkan dan Allah ganti begitu. Karena di sini kalimatnya pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Ini yang dimaksud kitab Injil dan Taurat atau yang dimaksud? Oh, bukannya. Bukan. Ini masih cakupan Al-Qur'an. Oh, berarti ini yang dimaksud, yang dituju di sini Al-Qur'an begitu Bang Suma? Iya. Atau ayat-ayat mana saja yang dibatalkan dan ayat-ayat mana yang diganti Bang Suma? Kenapa mesti harus sampai mendetail sekali seperti itu Bang? Supaya tahu agama yang mana yang benar. Ya, tapi ketika
tapi ketika tadi kita menunjukkan Yeremia 8, kenapa Anda nggak mau sentuh? Kenapa giliran Al-Quran Anda tajam? Saya sebentar mau sanggah Yeremia 8 ini. Nah itu Anda mau menyangga, berarti Anda ingin melawan Yeremia. Tidak seperti itu. Karena di sini kan kita kan harus baca dari ayat 4 sampai ayat 17 baru kita tahu yang dimaksud. Nah kalau Anda membahas ayat Al-Quran satu-satu ayat, boleh Anda paham gitu? Enggak, saya nggak paham. Justru karena itu saya tanya. Saya tidak menjelaskan Bang Suma. Iya, saya ngerti, saya paham. Saya paham dan saya ngerti apa yang Anda maksud. Tapi kenapa kemudian sekritis itu terhadap Al-Quran? Oh, itu kritis sekali ya? Enggak juga. Maksudnya pendalaman tentang kitab yang dinasak itu. Tentang masa tenggang bagi janda misalnya. Yang semula 1 tahun dalam surah Al-Baqarah ayat 240. Kemudian ditetapkan menjadi 4 bulan. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 234. Itu contoh ayat yang dinasak atau ayat yang hukum yang kemudian diperbarui. Nah ini materi lanjutan, materi yang sudah sangat tinggi nih. Itu yang kumaksud. Yang buat saya jujur saya sentak kaget ya dengan membaca Al-Baqarah 79. Di sana dikatakan ada tuduhan dikatakan bahwa Injil dan Torah sudah dirubah-rubah oleh tangan manusia. Seperti itu. Bahkan ya itulah yang kumaksud tadi. Anda mencampur adukkan gitu loh. Anda mencampur adukkan antara pendalaman pemahaman Anda terkait Torah dan Injil, kemudian Anda membawa Al-Quranul Karim ayat 106, padahal itu tak ada hubungannya. Yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 106 itu adalah ayat-ayat yang dinasak. Yang dinasak gitu itu yang bagaimana? Saudara saya tidak paham. Nasik maksud saya. Iya itu tadi. Aduh, parah ini. Itu yang kumaksud. Maaf Bang Suma, saya surah Al-Baqarah ayat 240. Ayat tentang masa tenggang bagi seorang janda yang tadinya semula 1 tahun, itu kemudian mengalami perubahan di dalam surah Al-Baqarah ayat 234 hanya 4 bulan. Jadi berlaku cuma 4 bulan begitu. Ya, sekarang yang berlaku 4 bulan gitu loh. Berarti itu campur tangan manusia dong. Bukan campur tangan manusia, karena itu ayat suci Al-Quran. Tapi kalau ayat suci Al-Quran itu kan nggak boleh dirubah. Ya memang nggak dirubah, nggak ada yang dirubah di situ. Nggak ada yang dirubah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 240 tidak berubah sampai hari ini. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 234 juga tidak berubah sampai hari ini. Cuma hukumnya yang mengalami perubahan gitu loh. Makanya saya bilang ini materi lanjutan, materi tinggi yang kalau pemula nggak mestinya harus sampai ke sini tanyanya. Iya, kalau hukum itu kan beratnya kayak di negara kita. Hukum itu nggak boleh dirubah. Kenapa harus hukum itu dirubah gitu? Lah, lalu bagaimana pula perjanjian lama menjadi perjanjian baru? Karena perjanjian lama itu kan tentang para nabi. Mati meja. Iya, para nabi terus keturunan. Kenapa babi haram menjadi halal kalau gitu? Ya itu, itu saya tidak tahu. Itu mungkin Nah itulah makanya aku bilang kajian-kajian seperti ini terlalu tinggi kita bahas bagi orang Kristen. Kalau Anda ingin belajar Islam tidak sampai ke sini, saya lebih paham. Orang belajar Islam itu tidak sampai ke sini. Orang belajar Islam itu membahas tentang akidah, tauhid. Sama kayak di negara Indonesia, hukum tidak boleh dirubah. Mana ada? Kok nggak ada? Yang betul hukum tidak boleh dirubah. Udahlah, terserah kau lah. Suka-suka nggak boleh gitu loh. Di agama Islam kenapa dirubah hukumnya? G30 SPKI nggak pernah lagi diputar filmnya. Dulu aturannya setiap September itu diputar. Sekarang dirubah nggak boleh diputar.
Karena zamannya berbeda. Ya. Aduh, sama lah itu yang kukatakan sekarang zamannya Nabi Muhammad. Bukan lagi zamannya Nabi Isa, bukan lagi zamannya Nabi Musa. Zaman sampai kiamat itu adalah zamannya Nabi Muhammad. Gitu loh, Bang. Nanti yang kedua kalinya kenapa Nabi Isa? Ya karena ada Kristen ingin diusir. Loh, tapi kan zamannya Muhammad. Kan harusnya justru Nabi Isa datang untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad menjadi makmum. Kenapa harus Nabi Isa datang? Kan ini kan zamannya Karena Muhammad. Nabi Isa satu-satunya nabi yang dituhankan oleh manusia gepeng kayak Anda. Iya, oke, masalah gepeng mau kayak mana pun. Ini kan zamannya Muhammad, Nabi Muhammad. Udah, kenapa harus Nabi Isa turun tangan? Justru ajaran Nabi Muhammad mengatakan tidak. Ibaratnya kayak kita di Indonesia, presiden udah. Presiden itu ngatur, ibaratnya kalau presiden itu kayak Muhammad, udah dia itu presiden itu ngatur Indonesia, ngatur. Oke, baik, Anda membawa analogi itu, oke. Negara Malaysia harus ngatur ke Indonesia. Oke. Nah, Anda membawa analogi itu. Pada masa Presiden Soeharto tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Tiba-tiba pada masa Jokowi, sekelompok rakyat di Indonesia ini menganggap bahwa Soeharto itu adalah Tuhan. Sehingga mereka tidak percaya kepada pemerintahan Jokowi. Siapa bilang itu Soeharto? Akhir sama nanti muncul turun Soeharto mengatakan kepada kalian, ketika Jokowi mengatakan Soeharto bukan Tuhan, kalian yang tidak percaya Jokowi mengatakan, oh tidak, Soeharto itu Tuhan. Nah, datanglah nanti Soeharto untuk mengatakan kepada kalian yang menganggapnya Tuhan, saya bukan Tuhan loh, saya hanya presiden, itu pun hanya pada masaku aja. Itulah analoginya, paham? Paham. Maka yang datang Soeharto untuk meluruskan fitnahan orang-orang yang menganggapnya Tuhan. Begitulah Yesus datang untuk yang kedua kalinya, untuk meluruskan ajarannya yang dibengkokkan kemudian. Kan Al-Quran datang tuh mengatakan apa? Nabi Isa datang hanya sebagai nabi rasul untuk Bani Israel. Itu kata Nabi, itu kata Nabi Muhammad. Itu kata Al-Quran. Tapi kalian tolak. Maka Nabi Isa datang membenarkan ajaran Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu benar, wahai Kristen, bahwa aku hanyalah nabi, aku hanyalah rasul. Tapi karena kalian kemudian tidak mau percaya, maka enyahlah enyahlah daripadaku, kamu adalah pembuat kejahatan. Gitu maksudnya. Oke, berarti Yesus datang untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad. Yes. Berarti Yesus itu Islam gitu. Yo pastilah. Ibrani 5 nomor 7 dia anak soleh, dia bukan anak Kristen. Yesus pernah nggak dia sholat? Pernah nggak dia sholat? Sembayang. Matius 26 nomor 59 39. Nah. Yesus sujud dalam beribadah lalu berdoa. Iya, dia pernah nggak sholat? Kalau Yesus itu sholatnya Matius 26 nomor 39. Iya, oke. Terus yang Islam yang dipersolatkan ini sampai sekarang itu sama nggak gerakannya, sama persis sama dengan Yesus? Gerakannya sama persis enggak? Nah itulah. Kalian di gereja sama persis enggak dengan sholatnya Yesus? Sama. Sujud. Kalau kau sujud di gereja, benjol jidatmu. Kau sujuti itu ada apa? Ada tempat sandaran kursi di depan. Sandaran kursi jemaat di depan, kau sujud turun ke jidatmu itu ketabok dengan pantat kursi, benjol jidatmu. Jangan ke situ. Tepuk tangan kau lagi di gereja kau. Gimana dong? Cara sembayangnya Yesus udah sama cara sembayangnya Islam sekarang itu beda apa enggak? Sama. Oh, sama. Oh. Sembahyang juga sama, sholatnya juga sama. Iya, sembahyang itulah gitu. Sholat. Iya. Oh. Bagus. Nah, sekarang kalau Kristen kemudian ke gereja minum anggur, menyanyi, joget-joget, salto-salto, tripping, sama nggak dengan cara ibadahnya Yesus?
Itu bukan ibadah. Iya, lalu apa itu? Itu kenapa para Kristen minum anggur, minum roti? Kok minum roti? Makan roti. Makan roti. Karena gini, pas di aku Mulai memang terguncang dia, terguncang. bukan terguncang, memang aku nggak bawa Alkitab, betul, memang nggak bawa Alkitab. Ini di luar kepala ya, karena ini karena suatu kebetulan, betul. Mantap ini. Saingannya Ahisugi ini kalau begini. Astagfirullahaladzim. Karena Yesus bilang itu, inilah darahku. Ketawa pula. Roti itu, inilah dagingku. Wes, mantap. Kan itu diajarannya loh, diajaran agama Kristen. Tapi kan saya kan tidak mempedulikan itu. Oh, jadi makanya kalian itu dalam sembahyang kalian minum anggur karena itu darahnya Yesus. Itu bukan sembahyang, itu bukan sembahyang. Apa dan? Itu adalah suatu kewajiban. Nah itulah maksudku. Di dalam gereja kalian minum anggur itu ibarat darahnya Yesus gitu. Itu 1 per sekali tahun. Apa pula sekali tahun maksudnya? Sekali tahun Makanya itu, tadi saya tanya, kamu kelainan tahun berapa? Kalau aku udah masih muda aku sebenarnya. Kelainannya tahun berapa? Kelainan aneh lah. Malah sama malu. Tapi Bang Juma, satu-satunya agama yang minum darah Tuhannya itu adalah agama Kristen, betul? Betul. Nah, yang kau tanya tadi agama satanik itu apa? Yang minum darah apa? Mereka itu minum darah apa? Iya. Darah anak bayi di blender. Darah anak bayi, mereka ajaran satan. Nah sekarang kamu itu darah anak Tuhan. Nah itu loh, kami bukan meminumnya loh. Loh, tadi kau katakan inilah darahku. Kan Yesus bilang itu, inilah. Iya makanya kalian identikkan anggur itu dengan darahnya Yesus, betul? Kan Yesus bilang itu. Ya iya betul. Ya, makanya kalian minum darahnya kan? Beda sama satanik bukan. Kenapa ada? Ya samanya itu sama. Belum lagi Tuhan kalian sembeli. Nah, Tuhan kalian gantung di pohon. Apa itu ajaran apa itu bang? Kami tidak menggantungkan Tuhan. Loh, lalu yang mati terkutuk di atas pohon itu siapa? Itu kan Tuhanmu. Namanya Yesus. Mati terkutuk di atas pohon. Itulah Tuhanmu. Nah itulah makanya aku bilang kamu itu ajaran setan. Terus kenapa lu coba diajaran agama satanis? Udah agama Islam itu udah tidak lengkap. Mereka tidak menyerang agama Islam karena tidak lengkap datanya. Mati Mija. Intinya satu-satunya agama yang makan Tuhannya itu cuma agama Kristen. Agama satanik loh. Ya itu yang aku bilang tadi, agama satanik itu namanya. Tuhannya namakan balala kablamat. Yang datang yang pas di zamannya si Yesus, yang datang itu Lucifer atau setan atau Beelzebub. Tidak, satu-satunya agama yang makan Tuhannya itu cuma agama Kristen. Kristen tidak memakan darah Tuhan. Apa kata Tuhannya Kristen? Inilah dagingku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Berarti satu-satunya agama yang makan Tuhannya kamu Kristen, setan. Tuhan kok dimakan? Aku mikrofonku dimatikan terus. Kardoba. Bisa jadi apa ini? Benar nggak kalau di Kristen itu ada simbol makan Tuhan? Benar nggak? Tidak ada. Ya, minumlah darahku, makanlah dagingku. Itu makan Tuhan rupanya itu. Iya.
Kamu pikir di dalam Kristen Yesus itu kapal laut? Tidak. Yesus itu adalah Tuhan dalam iman Kristen. Dan Yesus ini yang dimakan oleh Kristen. Satu-satunya agama yang makan Tuhannya sendiri ya agamamu. Tuhan dan Allah itu sama atau tidak? Kenapa larinya ke situ? Jangan ke Allah. Allah itu Tuhannya umat Islam. Yang kau tuhankan ini namanya Yesus. Inilah darahku. Tuhan dan Allah itu sama atau tidak? Inilah dagingku, makanlah. Lawa. Satu-satunya agama yang makan Tuhannya dan minum darah Tuhannya agama Kristen. Apanya yang cocok untuk disebut agama Kristen ini? Kira-kira kumpulan apa ini? Kumpulan kanibal? Vampir? Zombie? Lintah? Serigala pemakan daging? Lintah penghisap darah? Atau apa cocoknya disebut Kristen ini? Umat lintah? Umat serigala? Itu bodoh amat. Yang penting Kristen itu sudah makan Tuhan. Ajaran Injil. Makan Tuhan. Kristen adalah agama pemakan Tuhan. Betul? Kristen tidak memakan Tuhan. Loh, inilah dagingku, makanlah. Inilah darahku, isaplah, minumlah. Betul. Kami kan mengikuti ajaran dia. Ya iya, betul. Makanya kalian makan daging Yesus, minum darah Yesus, betul? Kayak gini lah coba intinya udah. Aku orang tua, aku punya anak, udah. Terus aku sebagai orang tua kamu suruh anakmu makan dagingmu. Ya jadi kanibal anakmu itu. Enggak logika. Itu menyuruh. Itu tugas. Itu menyuruh. Iya. Maka anaknya ketika makan dagingnya bapaknya itu tugasnya, betul? Iya, itulah tugasnya, bukan memakan. Berarti Kristen yang makan dagingnya Tuhannya dan minum darah Tuhannya itu adalah Kristen yang taat, betul? Betul. Nah, makanya ngapain kau tadi menyangkal? Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang makan Tuhannya hanyalah agama Kristen. Itu loh. Aku garis besarkan itu. Kristen bukan memakan Tuhan. Kristen itu mengikuti ajarannya. Kristen taat lagi. Iya itu dia makanya. Yesus berkata, inilah dagingku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Nah, Kristen taat tidak? Contoh, kalau dibilang Yesus, inilah darahku, inilah dagingku, roti dan anggur. Contohnya, berarti itu benar-benar daging. Apa bukan atau suatu roh atau apa? Kayak suatu ini sebenarnya kayak apa kalau di Kristen kayak dibilang iya, agama satanik kan yang kamu bahas? Bukan. Agama satanik itu adalah agama setan yang makan Tuhannya. Nah, satu-satunya agama yang mempraktekkan makan Tuhan hanya di Kristen, betul atau tidak? Bang Juma, jangan samakan agama satanik sama Kristen. Loh, agama satanik itu penghisap darah, pemakan daging. Nah, di Kristen diajarkan makan daging Tuhan dan minum darah Tuhan. Berarti agama setan itu ya sama identik dengan agama Anda. Satu-satunya agama yang mengisap dan meminum darah Tuhannya hanya Kristen. Terus kenapa coba di agama satanik udah membangkang terus ajarannya? Kenapa coba? Lah cobalah lihat Kristen ini. Pasti membangkang semua ajaran Yesus. Iya kan? Ketika kemudian, dengar. Ketika kemudian Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Orang-orang Yahudi waspada kepada makhluk yang ngaku-ngaku Yesus. Ketika kemudian ada makhluk datang, akulah Yesus yang kau aniaya. Terus kenapa Yesus bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Kenapa coba Yesus bilang orang Kristen taat enggak terhadap penyesat yang datang ngaku Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kenapa dia bilang loh, gimana ceritanya? Yesus melarang untuk percaya kepada makhluk halus yang datang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Nah, ketika ada makhluk di padang gurun datang mengaku
Akulah Yesus Oke, dia ngaku-ngaku sebagai yang kau aniaya. Kenapa Percaya disalib? nggak orang Dia Kristen? ngaku-ngaku. Percaya kepada makhluk halus itu. Dia ngaku-ngaku Makanya sebagai Kristen Kristus. minum darah, Dia makan daging. ngaku-ngaku sebagai Yesus. Kenapa harus Tetapi disalib? orang Yahudi ketika Paulus datang mengajarkan, aku ketemu dengan Tuhan lo, ngaku Yesus lo di padang gurun. Yahudi menampar mukanya Yesus, kau tebak. Pembohong. Makanya Yahudi tidak percaya kepada Tuhan yang makhluk yang datang kepada Paulus itu. Makanya orang Yahudi tidak jadi Kristen sampai hari ini gitu loh. Yesus itu berhadapan sama siapa coba? Hah? Yesus di padang gurun itu berhadapan sama siapa coba? Berhadapan dengan Paulus. Paulus apa? Iya dong. Yesus palsu itu datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Cahayu. Tidak boleh lah. Kita sebagai manusia. Kita cuma satu. Mati. Anda kan bertanya, siapa yang bertemu dengan Yesus di padang gurun? Paulus. Kisah para Rasul 22, Kisah para Rasul 9. Akulah Yesus yang kau aniaya. Cahayu, pergilah, aku akan menunjukkan kepada siapa engkau akan pergi. Itu adalah makhluk halus yang datang kepada Paulus. Itu bukan Yesus itu. Tidak pernah Yesus memanggil Paulus pengikutnya dengan panggilan Cahayu, nggak pernah. Dimakan sama makhluk halus. Bertanya tentang agama satanik, ya aku jelaskanlah. Jangan Anda melihat agama satanik. Agama satanik jangan Anda lihat dari luar, dari agama Anda. Agama Anda lah itu. Harus juga kan dari kita harus mengontrol makan Tuhannya, minum darah Tuhannya. Nah, itu agama apa itu yang kayak gitu-gitu? benar kan? Aku pikir itu kalau supaya nggak lari kemana-mana. Yang kedua kan Bang Jumani juga bisa menilai atau orang yang dari memiliki kualitas pengetahuan. Bang, kalau naik ke sini jangan baca mantra apa. Ngobrol baik-baik kita. Kok baca mantra gini apa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Boleh bertanya? Boleh bertanya Bang Juma? Ya, boleh. Iya. Ya, salam kenal dulu sebelumnya. Ya, saudara. Saya Raja Loan. Ya, silakan Ya, saudara makasih. Raja. Iya, terima kasih sebelumnya buat admin yang udah ngizinkan untuk bergabung. Ya, dari sekte mana saudara? Saya Kristen. Makan daging Yesus juga? Tidak. Bukan Kristen dong? Kita mulai membahas sesuatu hal yang lebih berbobot aja gitu, biar enak sharingnya. Nah, loh, bukannya itu ada dalam agama Anda? Berdiskusi dengan orang yang mungkin kurang tepat ataupun kurang pemahaman tentang Alkitab, sehingga ketika Anda
Baik. Ya, jadi buyar kan. Siap. Saya ada pertanyaan seperti ini, tapi kalau boleh dijawab dengan jelas sih lebih bagus supaya ini enak sharingnya. Ya. Terus yang saya mau, kita nggak usah bercanda, tapi kita harus fokus kepada satu pertanyaan itu aja gitu, biar kelar. Oke. Tergantung kualitas. Silakan. Ya. Saya pernah dengar, tapi tidak pernah baca ya. Mungkin kalau terjemahan, kalau researching di Google pasti bisa dapat. Ya. Di Quran sendiri kan ada tiga kitab yang diturunkan, kalau menurut orang Muslim diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya mungkin ya. Itu beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, dan beriman kepada Zabur. Seperti yang saya ketahui dan pernah sharing dan tanyakan langsung kepada teman-teman yang Muslim, dan itu dibenarkan. Dan itu dibenarkan harus beriman kepada ketiga kitab yang telah diwahyukan kepada Nabi sebelumnya, benar tidak? Yes. Ya, jika demikian, kenapa teman-teman kita, misalnya teman-teman dari kalangannya Bang Juma sendiri, tidak meyakini atau tidak mempercayai Injil sebagai kitab yang diwahyukan, tetapi semakin hari semakin kesini makin banyak ada kayak dicela atau dihina gitu. Di mana kualitas daripada Quran sendiri yang menjelaskan itu untuk harus diimani. Seperti itu kira-kira, boleh dijawab, Bang? Terima kasih. Iya. Baik. Jadi di Islam itu, Bung, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil? Padahal engkau mengetahui. Maksudnya, ketika Nabi Musa menerima Torah Nabi Musa ini kemudian tidak dilestarikan dengan diamalkan dan diajarkan, tetapi justru mereka merubah-rubahnya. Begitu juga Zabur, begitu juga Injil. Makanya kalau Al-Quran Anda ragukan untuk menerimanya, apa yang dikatakan Al-Quran itu Anda ragukan kemudian, coba Anda telaah lagi, dari mana asalnya perjanjian lama dan dari mana asalnya perjanjian baru. Itu pasti bukan Torah dan itu sudah pasti bukan Injil. Coba Anda pikirkan itu. Apakah perjanjian lama itu Torah? Bukan. Apakah perjanjian baru itu adalah Injil? Juga bukan. Nah, inilah yang dikatakan Al-Quran, bahwa orang-orang Yahudi, orang terdahulu, merubah-rubah firman Tuhan. Jadi tidak mungkin kami beriman kepada kitab saudara, tidak mungkin. Yang adalah perjanjian lama, perjanjian baru, karena itu bukan firman Tuhan itu. Demikian. Jadi kitab Injil yang seperti apa, atau Alkitab atau Taurat seperti apa yang menurut Anda atau menurut akidah Anda sendiri yang bisa Anda imani atau bisa Anda terima atau Anda percayai gitu? Yang kami imani itu adalah ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Jadi kitab itu adalah milik Nabi Musa dan disampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Kami bukan Bani Israel, kami bukan kaumnya Nabi Musa. Kami hanya beriman Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci Maha Tinggi pernah mewahyukan ketetapan hukum kepada Bani Israel, dan ketetapan hukum itu disebut dengan hukum Torah. Begitu juga Nabi Daud dan juga Nabi Isa alaihissalam. Nah, apakah kitab-kitab mereka ini masih ada? Tidak ada lagi. Kenapa? Karena mereka datang kepada kaum pembangkang. Mereka tidak pernah menerima kemudian ajaran itu mutlak. Mereka jaga, mereka lestarikan. Enggak. Makanya dalam Ulangan 34, Musa sendiri mengatakan, engkau adalah bangsa tegar tengkuk. Sedangkan aku masih hidup, engkau sudah memperlihatkan
tegar tengkukmu kepada Tuhan, apalagi nanti ketika aku mati. Begitu juga ketika Yesus datang. Matius 23 nomor 2 nomor 3 dikatakan bahwa ahli Taurat, orang Farisi duduk di kursi Musa, tapi mereka tidak menjalankan hukum Taurat. Mereka tidak lagi mendudukkan hukum Taurat itu sebagai panutan atau panduan di dalam beragama gitu. Oh begitu ya Bang. Iya. Jadi karena kebetulan saya adalah mahasiswa teologi dan saya paham tentang bagaimana latar belakang beberapa latar belakang terbentuknya Perjanjian Baru kemudian Perjanjian Lama. Jika merujuk seperti pemahaman Abang sendiri, saya kurang yakin ya apakah sejauh apa pengetahuan Abang tentang Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Jadi saya khawatir Abang hanya seperti kayak mengeneralisir, seperti menggabungkan jadi satu cerita, mengambil satu ayat, histori seperti itu. Seperti yang kayak dibilang Abang Cuma tadi tentang Nabi Musa bagaimana ketika hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Seperti itu. Dan kalau saya mau bertanya, apakah Abang Cuma tahu kitab apa saja di dalam Perjanjian Baru atau di Perjanjian Lama yang menyatakan Injil dan kitab para nabi, atau sama seperti di Quran ada riwayat, ada surah seperti itu kira-kira? Abang begini aja deh, begini. Anda kan seorang mahasiswa teologi ya, yang kelak dicetak untuk membodoh-bodohi jemaat. Sekarang begini, saya tanya kepada saudara, kitab Matius ini ditulis kapan? Kita juga belajar Islamologi, Bang. Jadi ya memang kan kalian dibikin untuk dicetak jadi penipu. Sekarang begini, kitab Matius ini itu dituliskan kapan? Coba saya tanya dulu. Setelah kedatangan Yesus ke dunia. Setelah kedatangan Yesus, maksudnya apa ini? Bahasa apa ini? Setelah Yesus dilahirkan. Enggak, Matius ini ditulis kapan? Nah ini aja sudah error kan? Nah ini, Anda memang sekolah teologi namanya. Kitab Matius ini kapan dituliskan? Itu loh pertanyaan saya. Kalau berbicara mengenai kapan, berarti berbicara mengenai tahun, waktu, tanggal, bulan. Kalau menurut sejarahnya Bang Juma, kurang tahu ya, tapi bagaimana ceritanya? Injil sendiri, iya, masih saya dapat penulisan Injil sendiri kan, memang didasarkan kedatangan Yesus ke dunia. Nah, itu cara penipuan itu. Yang Anda harus pahami adalah ketika Yesus datang ke dunia, datang ke tengah-tengah muridnya Bani Israel, tidak ada satupun orang bernama Matius yang menulis buku. Catat itu. Berarti Anda diajari menjadi STT nanti, sekolah tipu-tipu, sarjana tipu-tipu nantinya. Tidak ada satupun manusia yang menulis buku pada saat Yesus melakukan penginjilan. Anda paham tidak itu? Dasarnya? Ya, dasarnya memang tak ada. Kecuali Anda Anda bisa menunjukkan bahwa pada masa Yesus memerintahkan muridnya menulis buku. Ada enggak? Sekarang aku tanya balik sama Aku tanya balik. Pertanyaan sederhana loh. Pada calon sarjana tipu-tipu, ada tidak murid Yesus yang menulis kitab pada saat Yesus melakukan penginjilan di tengah-tengah Bani Israel? Ada enggak? Kusiksa kau ini. Kan diriwayatkan. Apa katamu? Tidak ada kan? Tidak ada kan? Lalu apa dasarnya Matius itu dicetak? Kalau tidak ada. Ntar naik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tadi mengatakan Matius ditulis oleh Matius. Iya. Coba Anda perhatikan Matius 9 ayat 9, Bang. Ketika Yesus, ya Matius 9 ayat 9, Bang. Oke. Nah, baca, Bang. Matius 9 ayat 9. Ketika Yesus melihat orang, coba baca yang keras, Bang.
Benar nggak itu tulisan Matius? Ayat 9. Iya. Di situ setelah Yesus pergi, dari situ ia melihat seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Nah, itu tulisan Matius gitu Bang. Ini kan dia menceritakan. Jadi Matius cerita tentang Matius. Iya, dia menceritakan logisnya di mana, Bang? perjalanan dia bersama dengan Yesus. Matius bercerita tentang Matius. Histori perjalanan dia bersama Yesus. Mungkinkah Matius di situ menggunakan Matius orang yang bersama-sama dengan Yesus, seperti itu kira-kira. Apakah Matius menggunakan kata ganti orang ketiga untuk dirinya? Coba diperhatikan tuh. Maksudnya sederhana coba. Nah, di sini kan dikatakan setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya. Jadi Matius itu menyebut dirinya nya gitu. Nya ini kata ganti milih untuk orang keberapa, Bang? Orang pertama tunggal atau orang ketiga? Kalau merujuk ke Injil Matius sendiri, ini kan berbicara tentang histori. Histori itu ya cerita ya. Cerita. Jadi Matius itu menyebut dirinya nya gitu. Misalnya Anda ditanya sama istri Anda, misalnya punya istri, Pak ini HP siapa? HP-nya, padahal itu HP-mu. HP-nya atau HP-ku yang betul Bang? Dia berkata kepadanya, ikutlah. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya. Nah, nya itu kata ganti milih untuk orang keberapa Bang? Ini kan mahasiswa loh. Si Matius sendiri. Itu Matius sendiri terus menyebut dirinya nya gitu. Iya. Dia menceritakan kembali. Astagfirullahaladzim. Kalau dia menceritakan kembali, seharusnya dia menggunakan kata ganti pertama. Ketika Yesus melihat aku duduk di rumah cukai, Yesus berkata kepadaku, hei Matius berdiri, hei Matius ikutlah aku, maka berdirilah aku mengikuti dia. Kalau menceritakan kembali, tidak menggunakan katanya. Ini mahasiswa loh. Akhir Juma lanjut, akhir Juma. Ini konsepnya ya. Kalau misalnya kita ingin menceritakan, menghistorikan kembali perjalanan kita kepada Yesus, itu dalam teks konteks aslinya yang terjemahkan seperti itu ke dalam bahasa Indonesia. Sekarang gini aja, coba sebutkan sama saya kodek tertua itu kodek apa? Ditulis tahun berapa? Kodek Anda paham tertua? Iya. Tahun berapa, apa nama kodeknya, tahun berapa ditulis? Ayo, mahasiswa loh. Saya nggak mahasiswa teologi saya. Kalau untuk masalah tentang kode-kode saya nggak paham ya. Aduh. Percuma ada sekolah teologi Bang. Kalau soal kodek aja nggak ngerti percuma ada sekolah teologi. Padahal ini paling dasar ini masalah mengenai apa? Jangan-jangan Anda autograf pun nggak ngerti Bang. Anda tahu autograf apa Bang? Saya hanya mempelajari tentang udah. jurusan saya kan. Kalau autograf aja nggak ngerti terus mau dialog apa ini? Silakan Bang Juma. Oh ini parah ini Bang Juma. Ini makanan Anda ini Bang Juma. Iya halo. Tunggu sebentar, mungkin masih jaringan itu Gurunda semua. Sekelas mahasiswa teologi bos. Soal kekristenan ya, kan teologi kan ada jurusannya juga. Iya, namanya sekolah teologi itu masuk masalah kitab. Iya, Anda kan belajar tentang kekristenan, Bang. Berbicara tentang kekristenan, masuk mengenai kitab suci nggak dibahas di situ sejarahnya bagaimana? Masuk nggak dibahas? Belajar Islamologi, masalah kristologinya aja kacau balau. Gimana ini? Aduh, bikin malu pendeta dosenmu aja ini. Autografa nggak ngerti.
Kodek nggak ngerti. Terus Anda mau ngomong soal apa di sini? Di sini bukan orang-orang sembarangan, Bang. Aduh, parah ini orang. Bang Sidik mau melayani, silakan Bang. Kalau ini saya udah nggak mau melayani, Bang. Nggak ada ilmunya, nggak ngerti apa-apa dia, Bang. Iya, itu Kodeks Sinaiticus itu abad ke-4, Bung. Terjemahkan dalam bahasa Sebutkan pula tuh Bang Sidik. Nah, makanya belajar bagaimana Anda belajar Islamologi, sebenarnya Anda nggak tahu Bibelmu itu abad keberapa gitu. Tapi kalau yang saya pelajari tentang Islamologi, tentang bagaimana lebih cenderung ke lintas budaya saja, Bang. Jadi bukan sampai hanya tidak belajar Anda sampai tadi ke berkata detail Matius tentang menuliskan, sementara abad di dalam berapa. Matius menceritakan Maria waktu dia menikah dengan Yusuf, sementara Yesus belum keluar. Itu Matius ini dapatnya dari mana? Cerita itu Yesus belum ada, yang menyampaikan firman itu kan Yesus. Sementara di Bibelmu itu ada tulisan-tulisan merah. Sekarang Matius tahu dari mana itu? Dari Yesus. Gimana coba diulangi, Bang? Matius mengatakan Yusuf dan Maria dinikahi itu. Ya, Yusuf menikahi Maria, Yesus belum keluar. Itu dia dapat cerita dari mana itu? Dia kan murid Yesus, nanti Yesus sudah ada kan? Iya, dia menulis. Terus silsilah itu. Silsilah itu sebelum diangkat dia menjadi murid. Iya, dia mendapat dari orang-orang yang di sekitar dia pada zamannya. Jadi dia dengar orang, selidiki gitu. Tanpa ada klarifikasi dari Yesus. Sementara yang menyampai firman Yesus atau yang diperintahkan penyampai firman ini di dalam dari Yesus seperti apa? Tunggu, yang penyampai firman ini sebenarnya siapa? Seperti Yesus, dari Yesus seperti apa emang? Loh, sekarang dia menuliskan tentang Maria ini. Ya, Yesus belum ada toh? Atau dia dengar dari siapa? Klarifikasi dari siapa? Dari dia Yesus. Dengar dari saudaranya. Dari siapa? Oh, bukan dari penyampai firman. Yesus. Saudara Yesus. Saudara Yesus. Siapa sih? Mana? Coba datanya di mana? Bisa tunjukkan data Matius berapa? Kisah itu didapatkan dari mana? Yesus sendiri punya saudara. Iya, oke. Mana datanya? Oke, bentar ya. Coba. Sementara tidak ada klarifikasi dari Yesus menceritakan tentang itu. Di Bibelmu itu kan ada tulisan-tulisan merah yang dikatakan itu dari Yesus. Pernyataan dari Yesus. Emang ada pernyataan Yesus itu menceritakan itu? Oh, dia dilahirkan, bapakku menikahi ibuku, aku belum keluar, gitu. Ada? Ada. Nah, coba mana klarifikasi Yesus? Ya, bentar ya, ini cari kita buka dulu dari Matius apa tuh? Jadi ini kayak Lukas ini menyelidiki. Lukas 1:1-3 dia selidiki gitu kan? Selidiki ya kan? Baru dibukukan kayak begini. Penulisan-penulisan ini. Jauh setelah Yesus baru timbul penulisan-penulisan ini. Jauh setelah Yesus itu diangkat. Kan begitu? Iya, jadi di dalam penulisan riwayat Yesus sendiri itu pasti kan dia hidup di zaman bersama-sama dengan Yesus sendiri. Dengan siapa sendiri? Di zaman Yesus sendiri. Kemudian Yesus pasti punya saudara dan punya keluarga di situ. Di samping itu si penulis juga di samping itu si penulis juga tidak memiliki tuntunan dari Roh Kudus untuk memberikan pengilhaman wahyu untuk menulis. Yang saya tanya klarifikasi dari Yesus menceritakan fakta sebenarnya dia dilahirkan seperti itu, mana kata Yesus? Mana? Terus Anda tadi mengatakan oh itu dari saudaranya. Mana cerita itu dari saudaranya di Bibelmu? Kata Matius ini saya dengar kalau di dalam ini dari saudara Yesus. Seperti itu dibilang berarti yang menerima firman ini tetapi saudaranya Yesus. Analogikanya dia kan hidup di zaman yang sama. Kan seperti itu kira-kira. Bung, di dalam Yohanes 21 ya, cuman satu saksi yang menuliskan dan menyaksikan, itu pun bukan tulisan merah, tetapi murid ini nggak diketahui yang menyaksikan dan menuliskan ini.
Itu pun bukan klarifikasi dari Yesus, tetapi di situ mengatakan dialah murid yang menyaksikan dan menuliskan semuanya ini. Siapa murid itu? Gak diketahui. Dari Yohanes 21, 1 sampai 24, ya, gak diketahui siapa murid itu. Yang menyaksikan menuliskan ini. Nah, ini jauh setelah Yesus terangkat, baru penulisan-penulisan ini ada. Seperti Lukas 1 nomor 3. Diselidiki, ya kan? Theophilus itu kan orang banyak artinya. Jadi menyelidiki baru dibukukan gitu loh. Setelah jauh Yesus itu terangkat. STT tapi nggak tahu mujizat pertama Yesus. Mujizat pertama yang mungkin Anda sebutkan sesuai dengan yang langsung berbicara, membela orang tuanya gitu maksudnya. Apa saya tanya? Iya. Nggak ada mujizat yang Anda maksudkan yang pertama itu ketika Quran menjelaskan bagaimana Yesus membela orang tuanya seperti itu. Kira-kira Maria lolos daripada hukum rajam itu apa? Dia bisa lolos daripada hukum rajam karena di situ kan Maria bertunangan dengan Yesus toh. Terus dia hamil toh. Harus baca historinya dulu lah, jangan samakan. Anda baca dong Matius 1 itu. Bagaimana dia bisa lolos daripada hukum rajam di situ? Kalau dari menurut pemaparan dari kitab Injil, Bunda Zuma cek. Kenapa? Boleh jelaskan sama Bang Zuma. Terus bagaimana? Kalau menurut dari pemaparan kitab Injil sendiri, bagaimana bisa Maria? Seharusnya kan kalau orang Yahudi itu kalau misalnya ketahuan hamil di luar dari nikah kan hukumnya rajam seperti yang Anda katakan tadi. Tetapi karya Tuhan begitu luar biasa ketika Yusuf dipakai Allah untuk melindungi Maria sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa melahirkan Yesus ke dunia ini. Dinikahi melalui apa? Dikasih gambar pewahyuan melalui mimpi untuk dinikahi dibawa pergi ke Mesir. Seperti itu kira-kira. Kenapa pasti lolos dari itu? Gitu, itu. Kenapa nggak dihukum rajam? Kenapa nggak dihukum rajam? Berarti kenapa nggak dirajam? Kalau menurut dari versi menurut versi dari beberapa kitab yang mungkin Anda katakan, mungkin ya mujizat yang seperti Anda katakan tadi ya itu mujizat yang pertama, tapi bagi kami tidak seperti itu. Loh, iya. Sementara ibunya difitnah, ya. Ini sosok utusan ini ibunya difitnah. Apa pembelaan Yesus pada waktu itu? Mujizat pertama Yesus apa? Apa itu dalam Bible? Di dalam kitab Injil sendiri tidak ada Yesus berbicara semasa dia bayi. Nggak tahu gimana sih Anda ini STT kok? Sekolah bukan tidak tahu, kamu yang nggak bisa menjawab. Kamu juga nggak bisa menjawab. Enggak, tadi pertanyaannya nggak ngerti dia nih kayaknya si kamu pun juga bingung kan dengan pertanyaan sendiri kan? Benar kan? Pertanyaannya kamu kan tadi juga bingung itu juga kan? Siapa yang bingung? Pertanyaan sendiri kan? Nggak ada yang bingung.
Ya makanya aku Karena tanya kamu dari mau tadi. mencoba untuk mensinkronkan atau mau menunjukkan, Ya, gini, Bung. menonjolkan Yang saya bagaimana tanya mujizat tadi itu. awalnya dari mana Matius mendapatkan cerita itu? Dari Bagaimana? pewahyuan. Dari mana? Dari Dari siapa? pewahyuan. Anda bilang tadi dari Kami saudaranya mengimani Yesus. yang namanya iya. Mana Dengar. datanya Kami saudaranya Yesus mengimani. mengatakan itu? Dengar ya. Mana? Makanya kau dengar. Jangan cuman kau aja ngomong didengar. Yang ada ilmunya gimana sih? STT macam apa ini? STT aja kok nggak tahu wahyu pertama Yesus. Kau aja yang nggak mau kalah di debat. Gimana cerita Anda ini? Iya kan, kau aja yang kalah, Anda yang dulu. nggak Tadi mau Anda kalah di mengatakan debat. cerita itu Mau didapatkan menyetir. daripada saudaranya Yesus. Mana datanya dulu? Jangan ke sana kemari dulu. Mana? Saudaranya Yesus siapa-siapa aja gitu masuk. Waduh, Yakobus mau. Ya Allah, masalah. Ada nggak dulu Yakobus datanya? saudaranya. Jangan dulu kemana-mana. Anda tadi mengatakan cerita tentang Yesus, bapaknya itu menikahi ibunya itu dari saudaranya Yesus, bukan dari Yesus sendiri kan? Bukan dari Yesus. Sekarang saya tanya dulu, Bung, yang menyampaikan Yesus, yang diperintahkan untuk penyampai firman ini Yesus atau saudara-saudaranya sih? Dalam Bibelmu? Yang menyampaikan firman. Iya, yang menyampaikan firman daripada Tuhan itu Yesus apa saudara-saudaranya yang diperintahkan Tuhan? Menurut Anda definisi firman itu seperti apa? Ya ampun. Ditanya lah. Firman itu perkataan. Aku nanya, Yohanes firman itu 12, apa menurut Anda? Yohanes 12:49, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, aku diperintahkan Tuhan untuk penyampai firman. Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman telah kusampaikan. Jadi Yesus ini penyampai firman. Nah, sekarang saya tanya, segala firman telah kusampaikan Yesus. Mereka telah menerima. Mana firman Yesus itu yang berkata tentang cerita itu? Daripada Matius tadi, mana? Hah? Dia dapat dari mana cerita itu, saya tanya. Waduh. Dia menuliskan Yesus belum ada. Terus kualifikasi dari Yesus, mana dong? Gimana sih Anda ini? Kabar burung? Atau dengar sana dengar sini, baru menuliskan. Berarti Bibelmu itu yang di Matius itu berarti tidak ada legalitas daripada Yesus. Berarti bukan firman Tuhan, hanya dengar orang, begitu? Oh, dengar dari ini begini ceritanya. Ya memang betul. Makanya benar apa yang dikatakan Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubuna kitaba bi'aidihim summa yaquluna hadza min indillah yastaru bihi samanan qalila fawailul lillahum mimma yaksibun. Orang-orang yang menulis Alkitab dan berkata ini dari Tuhan, ini jadinya kan berarti jelas. Penulisan-penulisan Bibelmu itu hasil dari penyelidikan dengar sana dengar sini, bukan dari firman Tuhan langsung kepada sang utusan. Paham ya? Gitu poinnya sebenarnya. Sama seperti Lukas 1 nomor 3, diselidiki, ya kan? Kata orang dia anak si tukang kayu, kata orang ada tulisannya kan? Begitu, Bung. Paham nggak? Anda kan tadi sudah mengakui, oh ini didengar daripada saudara Yakobus, saudaranya Yesus Yakobus, atau siapa lagi kan? Gitu, berarti bukan dari firman Tuhan, paham nggak? Itu poinnya. Jadi yang mau Anda tekankan sebenarnya kan klarifikasi sendiri. Ya jelas, berarti itu, kan? Bibelmu itu kan kebanyakan, sebagian besar itu bukan dari firman Tuhan. Seperti contoh 2 Korintus 11 nomor 17. Paulus berkata bukan sebagai menurut firman Tuhan. 1 Korintus 7 nomor 25. Tidak ada perintah tidak ada perintah daripada Tuhan, tapi menurut pendapat dia sendiri. Untuk menuliskan ini, surat-suratnya itu. 14 surat Paulus, kan begitu. Itu sih poinnya. Gitu. Seperti itu. Itu berarti poin yang memang Anda tekankan. Loh, kok udah jelas kok gimana sih? Loh, saya tanya, Anda katakan tadi dari Yakobus. Ya, dari saudara-saudaranya Yesus, ya toh, dari saudara-saudaranya Yesus untuk ya jelas berarti cuma dengar sana terus Matius tuliskan oh ini. Jadi bukan mendapat firman daripada Tuhan. Contoh di dalam Lukas 24 Matius itu pun sendiri adalah orang yang memang hidup bersama-sama dengan Yesus sendiri pada zaman itu. Mana klarifikasi Yesus? Anda bisa dan menjadi muridnya. Ya, karena mana Matius sendiri adalah muridnya. Yesus? Kan seperti itu. Loh, ya ditanya kok klarifikasi Yesus? Gimana sih? Yesus nggak pernah mengklarifikasi dirinya dia harus anak Jangankan kata Matius, kata Yesus saja nggak bisa dibuktikan.
Lukas 24, 44, 45, 46. Itu tulisan merah. Yesus berkata, dia mati dan bangkit, Mesias menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, tertulis di 5 kitab Musa. Itu kata Yesus. Setelah dicari nggak ada. Jangankan Matius, Yesus sendiri pun yang berkata tak terbukti. Nah, berarti penulisan Lukas ini tidak, penulisan Lukas, Matius, Yohanes, dan Markus tidak diilhami daripada Roh Kudus. Coba Anda lihat Lukas 24 kalau ada tertulis. Coba Anda baca dulu Lukas 24. Kalau tidak diilhami Roh Kudus, tidak mungkin dia bisa menulis secara rinci bagaimana. Oke, secara rinci coba Anda buktikan. Coba Anda buka dulu Lukas 24. Dia mencari informasi. Ya, coba Anda buka Lukas 24 dulu. Karena yang saya ketahui, untuk orang-orang yang seperti ini yang diilhami oleh Roh Kudus untuk menulis riwayat-riwayat sendiri adalah orang-orang yang pintar, bukan orang-orang sembarangan. Yang pintar tapi oke. Coba Anda buka dulu Lukas 24, saya lihat kalau memang diilhami Roh Kudus itu Lukas. Buka dulu Lukas 24, 44, 45, 46. Kita buktikan di sini kalau diilhami Roh Kudus ini penulis ini. Iya. Coba. Iya, Lukas 24 ayat berapa? 24, 44 sampai 46. Coba Anda baca. 44 sampai 46. 44, 45, 46. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Sudah. Terus dong sampai di bawah. Kan 446. Lalu ia sampai 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, tertulis di kitab Musa kan tadi, Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur. Coba Anda bisa tunjukkan di mana di 5 kitab Musa. Satu saja mungkin di Keluaran, Bilangan, Ulangan, Kejadian, Imamat. Satu saja di antara 5 itu. Di mana di situ Mesias menderita? Mana? Mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga. Mana? Tertulis di kitab Musa kan? Sebab ada tertulis demikian. Coba bisa tunjukkan di mana? Di 5 kitab Musa. Musa aja dulu. Satu saja, nggak usah 5. Karena 5 kitab Musa kan? Nah satu saja di Bilangan kah, Ulangan kah? Coba di mana? Iya, ada. Coba cari. Di dalam kitab Kejadian. Nah, coba di mana? Di dalam kitab Kejadian, ntar. Ntar ya. Bang Zuma. Ustadz Sugi ini Bang Zuma kok ini ya signalnya masih ya. Ustadz Sugi. Dalam Kejadian. Di dalam Kejadian 3 ayat 15. Coba baca. Baik. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Seperti itu kira-kira bunyinya. Oh, itu sama nggak dengan Lukas tadi?
Iya kan Anda bilang kan di mana tertulis diwahyukan. apa tertulis? Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Mana di situ pada hari yang ketiga ini? Coba cari lagi lain data. Nggak ada di situ. Kalau Anda berbicara pada tentang kejadian tadi, kejadian itu tentang kutukan kepada atau hukuman kepada perempuan itu. Anda baca di dalam kejadian di situ, kejadian 3:15 kalau nggak salah di situ, itu bercerita tentang. Tetapi pembelaan Tuhan datang kepada perempuan itu juga melalui Maria, benar tidak? Iya, dari hukuman yang diterima itu di situ disebutkan, dengar ya. Ini satu dulu nggak jawab, nggak ada data dulu ya, belum dapat ya yang mati bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Kalau Nah, itu, tunggu dulu. kalau yang Anda itu tadi tidak di dalam ada, tapi kejadian di tadi, kitab, kejadian di, tiga, di kelima kitab Musa itu tidak ada, tetapi di kitab Nabi ada. Nah, coba di mana kitab Nabi? Oke, tadi nggak ada ya? Nah, nggak ada ya, nggak ada di Tetapi kejadian. Bahkan di mana lagi? Tetapi tidak spesifik diceritakan di dalam kelima Iya, di kitab mana Musa ya? ya. Di mana? Coba di mana dulu? Baik. Di dalam kitab Yeremia. Buka lagi silakan. Yeremia berapa? Kita buka dulu kitabnya. Dalam kitab Yeremia 53 Yeremia. Bentar ya Bang. Yeremia 53. Yesaya 53. Di Yesaya 53, sorry Bang, maaf. Yesaya 53. Iya, di situ Nabi Yesaya juga sudah menubuatkan bagaimana kedatangan Al-Masih, kedatangan Mesias saat dia akan mengalami penderitaan seperti yang Ya, Yesaya 53 nomor berapa? Itu dimulai dari ayat pertama. Kamu baca satu perikop pun itu ya dari Yesaya 1 sampai enggak ada di situ. Coba Yesaya 53 nomor berapa? Pastinya nomor berapa? Spesifiknya di nomor berapa? 53 nomor berapa? Kalau Anda berbicara tentang Nabi Yesaya, dan nyambung kepada Yesus. Yesaya 1 nomor 1 saja penglihatan telah dilihat. Yesaya 95 dan 6 telah lahir putra, telah diberikan putra. Kok pada Yesus? Iya. Loh, kalau Nabi Isa sendiri kan kepada Raja Hizkia berbicara tentang penubuatan akan datangnya juru selamat. Bung, nubuatan telah dilihat di dalam zaman Yesaya, penglihatan telah dilihat, ya toh. Sekarang tunggu, poin di sini Anda belum dapat mati bangkit pada hari yang ketiga. Tapi Anda bahas Yesaya. Yesaya itu bukan untuk Yesus. Yesaya 1 nomor 1, penglihatan telah dilihat. Lihat untuk siapa? Untuk Raja Hizkia. Telah lahir putra, telah diberikan. Yesaya 95 dan 6. Bagaimana ke Yesus di situ? Mau di Yesaya 7:14 Immanuel nggak ada ke Yesus. Bagaimana sih Anda ini? Emang Maria pernah panggil nama Yesus itu Immanuel? Nggak ada. Immanuel Yesaya 8 nomor 8 sudah ada di situ. Immanuel. Gimana? Nah sekarang Yesaya 53 nomor berapa? Iya dia memang disebut Immanuel, Yesus sendiri. Tunggu dulu, jangan dulu ke Immanuel. Nanti bentar lagi Immanuel. Nggak pernah Maria panggil Yesus Immanuel. Sekarang Yesaya 53 nomor berapa? Coba Yesaya 53 nomor berapa? Ini kita berbicara tentang bagaimana spesifiknya Yesus itu dinubuatkan atau tidak seperti kira-kira kan Bang? Iya yang tadi dulu Lukas 24 itu.
Mana Mesias menderita mati, dan ini perkataan Yesus loh. Kalau tidak bisa dibuktikan, poin pertama, penulisan Lukas tidak diilhami Roh Kudus. Poin kedua, Yesus berdusta di sini. Coba Anda buktikan kalau Yesus berdusta di sini. Dia di poin kelima, di ayat kelima. Ya, Tetapi ia ketika oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh beli-belinya kita menjadi sembuh. Sudah? Mana? Kita sekalian sesat seperti domba. Nah, terus? Ya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia kembali, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sesungguhnya ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburannya di antara orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada di dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ya, ini panjang sebenarnya, Bang. Iya, nggak ada di situ, Bung. Seperti itu kira-kira dari Yesaya 53 ini Mesias tentang menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Mana ada di situ? Abang mau mencari penegasan tentang klarifikasi tentang Yesus bangkit di mana gitu dalam Iya, kitab. bukan di situ kan jelas tertulis kata Yesus ditulis oleh Lukas menurut Yesus. Yesus yang berkata, loh dicari nggak ada, gimana? Bentar. Mesias akan menderita dan akan bangkit pada hari ketiga. Poinnya itu mana keterangannya? Iya. Iya Bang Baju. Tunggu Bang Baju, ini kok Gurunda semua kenapa ya? Signal kali ya? Mungkin ngasih sidik biar lanjutin itu. Lanjut aja Dik. Di dalam kitab Yesus. Di dalam mana Bung? 39. Bentar ya. Mazmur. Selamat malam, Sidik. Halo Sidik. Selamat malam Bang Setiawan, sebentar ya. Halo Bang Sidik. Ya, halo. Ini diskusi lintas agama ini definisinya gimana nih Bang? Bagaimana Bang? Diskusi lintas agama ini definisinya gimana nih? Enggak, saya melanjutkan aja tadi kan. Katanya Jawab dulu pertanyaan saya. Diskusi lintas agama. Iya, tunggu dulu. Anda Kristen apa gimana Islam? nih? Tunggu, Anda Kristen apa Islam? Itu nggak perlu Anda tahu. Loh, terus kenapa Anda definisinya naik? gimana nih? Tunggu saya tanya, kenapa Anda naik? Siapa bertanya itu, makanya mau dikenali. Turun aja, turun. Kalau nggak senang, Anda masuk yang Pargoy. Ini diskusi lintas agama, berdiskusi pemahaman tentang Kristen, Islam. Definisinya di sini kalau di Islam bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas. Kan gitu, memberitakan kabar gembira daripada Al-Qur'an ini kepada manusia. Nah, kalau di dalam Bible kan beritakanlah Bible ini kepada segala makhluk. Nah, tapi makhluk ya. Termasuk ya kalau makhluk ya tahu sendiri kalau makhluk apa makhluk. Hewan kan gitu. Hewan juga makhluk, pohon. Gitu loh. Gini Bang. Ini diadakan lintas Tanya agama dulu, ini. Anda Kristen apa Islam, Bung? Enggak. Loh, Kalau enggak jangan ngomong. Jangan Kami ngomong, bertanya ngomong, kamu siapa? Kompetensimu kamu bertanya sebagai apa?
Kenapa enggak pula? Kenapa malu mengaku Kristen? Gitu. Inilah makanya ada diskusi lintas agama, lintas iman. Kami pertanyakan iman kamu sebagai Kristen, pemahaman kamu sebagai Kristen. Mungkin dia malu karena Tuhannya kan manusia, dipaku, disalib. Malu ya Tuhannya gitu ya. Bang. Malu ngaku Kristen. Mungkin bisa tema lain karena ini berat ini. Ini kalau udah skakmat, mungkin bisa siapa namanya Rajau. Kita lanjut tema lain, mungkin ada Bunda Rahma juga. Karena ini berat Lanjut, nih, kamu Bang. PN Lanjut aja. aja. Kalau kamu mau cari belum mau dapat ini sampai 4 tahun, 5 tahun nggak dapat ini. Kecuali direvisi. Lanjut. Ya udah lanjut ya Bapak. Jadi gini Bung ya, ini PR untuk Anda buktikan di situ kalau penulisan Lukas ini dilami Roh Kudus, gitu loh. Dan di situ dia menarasikan menjadikan Yesus orang pendusta di sini. Karena dia berkata ini perkataan Yesus. Perkataan sang utusan padahal nggak ada tertulis. Nggak ada tertulis di kitab Musa. Makanya penulisan tangan manusia ini dan berkata dari Tuhan. Contoh saya kasih lagi. Telah lahir Tuhan di kota Daud. Lukas 2 nomor 11. Roma 14 nomor 9. Ternyata yang lahir itu bukan Tuhan, kata Paulus. Mati bangkit dulu baru Tuhan. Baru jadi Tuhan. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 26, ternyata setelah bangkit bukan Tuhan, malah hamba. Ini firman Tuhan. Begini firman Tuhan ini. Tulisan-tulisan ini firman Tuhan yang kau Saya kata. sih kita boleh membahas itu, dia dilihat dari judul perikopnya dulu tentang pembahasan apa yang dibicarakan gitu. Udah pembahasan tentang Tuhan kan? Kalau menurut Lukas telah lahir Tuhan. Tuhan nih yang lahir di kota Daud. Menurut Paulus Roma 14 nomor 9 ya. Dia mati bangkit dulu baru Tuhan. Setelah di Kisah Para Rasul 3 nomor 26. Dari setelah dibangkitkan juga bukan Tuhan tapi hamba. Dari kitab apa? Boleh sebutkan? Lukas 2 nomor 11 telah lahir Tuhan di kota Daud. Kemudian yang kedua Roma 14 nomor 9. Roma 14 nomor 9. Roma 14 ayat 9. Roma 14 ayat 9 itu sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi Bangkit dulu engkau kan? mengapa Mati dulu agar supaya sebab. Itu? Iya. Nah, mati dulu baru bangkit baru jadi Tuhan. Toh? Kalau kita Sementara yang merujuk lain kepada Tuhan ini. Yohanes 1 ayat 1. Tunggu dulu, jangan Ya, dulu ke Yohanes 1 nomor 1. Ini kita mau Anda lompat ke Yohanes 1 nomor 1. ya itu sejalan, itu linear. Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya pribadi Tuhan atau firman? Atau Pada perkataan? mulanya adalah firman. Ya, Yang berarti saya bukan bacakan Tuhan ya. pada Pada mulanya adalah firman. Tunggu dulu, iya. Pada Firman mulanya itu perkataan, berarti bukan bersama-sama pribadi dengan Tuhan. Allah. Saya bacakan dulu. Itu iya. Iya, saya tahu pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang Firman kutanya, adalah firman itu Tuhan. apa menurut orang Muslim? Sekarang aku nanya kalian lah. Loh, gimana li ini Setiawan? Aku nanya si Sidik inilah dulu, si Sidik. Loh, tunggu dulu. Gimana? Ya, Anda Islam apa Kristen? Saya Katolik. Kalau dari tadi kenapa Anda nggak mau ngaku? Iya Sidik, sekarang saya tanya sama kau. Iya, tunggu dulu. Satu sih mau tanya apa? Sabar dulu. Loh, gimana sih? Ini dari tadi temanmu yang harus bertanya, bukan kamu. Karena dia yang berdiskusi dari tadi. Kamu tahu nggak ada diskusi? Begini saudara. Diskusi itu jangan menekan satu orang. Ketiawan ini diskusi. Kau sudah melihat temanmu si Rajoluan ini terdesak, terus kau mau bantu dengan menyelah supaya pindah topik gitu. Kalau kau memang bisa Beda topik berdiskusi, gimana ini? kalau kau paham berdiskusi, kau diam, sabar, dengarkan dulu, nanti ada giliranmu. Kenapa harus terdesak? Dia anggap kamu terdesak Rajoluan, Ini kan makanya dia kabar baik. komen. Sekarang gini Setiawan, kalau kau mau diskusi, kau diam dulu, selesai sama Rajoluan, nanti kau bicara gantian. Bisa?
Kalau bisa kau tetap di atas, kalau tidak kau turun saja. Ya kalau bisa sih jangan terlalu ini emosional kalau membahas berita baik ini. Iya, ini yang harus bertanya. Ini temanmu bukan kamu baru naik. Dia dari tadi diajukan pertanyaan-pertanyaan yang harus bertanya balik juga dia, bukan kamu. Kok Anda ini nggak tahu ada diskusi? Dia dari tadi itu santai-santai. Ini kan berbicara data, bukan menghujat. Betul nggak Rajau? Saya menghujat nggak di sini kami? Tidak. Dari Bunda Zuma pun tadi bawa data, kan gitu, tanya data di mana? Nggak ada tentang gimana sih Anda ini Setiawan? Oke, jadi gini Rajau. Sekarang yang penulisan ini pada mulanya yang saya tanya di sini, ini bukan penekanan, tetapi secara yang tertulis pada mulanya perkataan. Nah sekarang ditanya, ini sebenarnya pada mulanya Tuhan atau pada mulanya perkataan? Pada mulanya firman perkataan. Nah, berarti bukan pribadi Tuhan. Kan ada selanjutnya lagi. Ditunggu dulu, nanti saya tahu selanjutnya. Sekarang saya tanya dulu, ini pada mulanya perkataan bukan pribadi Tuhan. Berarti awal mula ini perkataan ini? Iya. Oke, perkataan ya. Pada mulanya perkataan. Oke. Perkataan itu bersama-sama dengan Tuhan. Oke. Perkataan ini kan Tuhan. Iya, benar. Oke, benar. Bersama-sama dengan Tuhan. Ada bersama-sama. Berarti benar. Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Ada berapa Tuhan di situ? Saya bacakan kembali ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Iya, Tuhan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ada kata segala sesuatu. Ya. Kan ada kata bersama-sama nih. Ada kata bersama-sama toh? Firman bersama-sama dengan Tuhan. Kalaupun jangankan firman ini merujuk kepada Yesus sendiri. Ini kita berbicara linguistik tentang tulisan ini ya. Kalaupun di situ tertulis pada mulanya adalah Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan itu adalah Tuhan. Konotasinya di situ ada dua Tuhan. Karena ada bersama-sama Tuhan yang ini bersama-sama dengan Tuhan yang ini. Itu karena Anda mempelajari, memahami dengan menggunakan akal Anda, bukan dengan seperti tuntunan Roh Kudus. Tunggu dulu. Jadi Anda sulit memahami. Kalau Anda berbicara Roh Kudus juga nggak bisa dibuktikan tadi, Lukas. Gimana sih Anda ini? Tunggu dulu. Ini tentang penulisan. Ya, ternyata di situ bukan pada mulanya Tuhan, tetapi pada mulanya perkataan. Tetapi, ya dengar. Bagaimana ini pada mulanya perkataan? Kitab Injil Yohanes ini ditujukan untuk apa? Bagaimana? Kita harus pahami dulu kitab Injil Yohanes ini ditujukan penulisnya untuk apa? Menggambarkan apa? Yang menuliskan ini pula bukan Yohanes. Makanya di dalam Yohanes 21 tadi, ya, yang menuliskan kitab ini Yohanes tadi. Loh. Yesus berkata, aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Mana pernyataan Yesus bahwasannya dia itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia, yang menjadi daging. Yohanes 1 nomor 14. Toh akan merujuk ke situ kan? Sekarang aku tanya balik sama orang abangnya dulu. Ini biar sinkron ya. Jadi kalau menurut orang Muslim sendiri, kelahiran Isa itu dari mana? Dari firman, dari kalam Allah atau? Iya, dari kalimat, tapi kalimat bukan Allah. Ini penciptaan Nabi Isa sama seperti penciptaan Adam. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Nah, sama seperti Yesus bilang begini, Matius 4 nomor 4, manusia tidak hidup daripada roti saja, tetapi daripada firman yang keluar. Manusia jangan disamakan dengan konteks paradigma orang Kristen. Kalau manusia sendiri diciptakan oleh buatan tangan Allah sendiri, bukan kun fayakun. Tadi kamu bertanya menurut Islam. Karena manusia itu sangat istimewa, berbeda dengan yang seperti diimani oleh teman-teman sekalian. Tadi kamu bertanya tentang Islam, dari Islam. Tadi dijawab dari Islam begitu. Dari Kristen bagaimana penjelasannya? Nah, kalau dalam Matius 4 nomor 4, Yesus berkata begini, manusia hidup bukan daripada roti saja, tetapi daripada firman yang keluar daripada mulut Tuhan. Itu Matius 4 nomor 4. Kebenaran dia, dari firman dan perkataan dia sendiri. Nah, firman kan keluar daripada, dari mana perkataan? Gak ada firman Yesus. Dari Yesus sendiri.
Bung, tidak ada firman Yesus untuk bercerita tentang Karena keesaan kami Tuhan mengimani. atau pergi kepada Iya. Tuhan. Nggak ada firman daripada Yesus. Yesus itu hanya menerima firman. Sederhananya aja seperti ini Bang. Karena kan kami mengimani. Karena kami mengimani Yesus sendiri itu adalah perwujudan dari firman Allah itu sendiri. Mana kata Yesus? Coba ada nggak pernyataan eksplisit? Tunggu dulu. Di dalam Bible itu kan, di dalam Biblemu yang kamu pegang kan itu banyak pernyataan Yesus ya. Yesus berkata begini, Yohanes 5 nomor 36. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Mana kesaksian Yesus? Dia itu firman Tuhan yang menjadi manusia. Ada nggak? Baik, kita buka ya. Coba. Bukan kata Yohanes ya. Kata Yesus. Berkataan Yesus. Kalau Yesus sendiri tidak mengatakan dirinya adalah Tuhan. Dia tidak pernah menyombongkan Ya, diri bukan. dan Dia tidak, mengatakan bukan dirinya Tuhan yang saya tanya, bukan Tuhan. Firman Tuhan yang jadi manusia menurut Yesus mana? Kata Yesus yang keluar dari mulutnya. Kalau Yesus sendiri tidak ada menyatakan dirinya adalah Tidak ada. Karena apa? Dia penyampai firman. Seorang yang diutus dialah yang menyampai firman. Jadi memang kembali lagi memang ke keiman saya sebagai seorang Kristen. Saya mengimani dan mempercayai. Iya. Kalau sudah berbicara Itu nggak bisa. kembali ke iman, ya. Pada mulanya adalah firman. Kalau menurut konsep kami dalam orang kekristenan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Ketika sadari manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Sehingga bagaimana cara Tuhan memulihkan kembali hubungan manusia tadi kepada Tuhan? Ya melalui perwujudan dia sendiri sebagai manusia. Yang mengambil rupa sebagai manusia, tidak melalui hubungan suami istri. Kalau Anda itu tarik ke Teman-teman Muslim sendiri mengetahui kalau Yesus sendiri bukan lahir dari antara persetubuhan. Lah, tapi Yesus ini lahir dari mana? Dari firman sendiri. Firman firman disampaikan siapa? oleh malaikat Jibril kepada Siti Maryam. Loh, kok Anda ke Maria? Lukas 1 nomor 26 itu dari mana? Tuhan memberitakan kepada malaikat itu, menyampaikan kepada Maria. Tuhan memberitakan kepada malaikat itu apa yang keluar daripada Tuhan. Firman. Kan? Kamu akan mengandung seorang laki-laki, itu kan firman. Firman. Bukan Yesus itu adalah firman, tetapi firman yang keluar daripada Tuhan menyampaikan kepada malaikat. Malaikat menyampaikan kepada Maria. Bukan Yesus itu firman toh. Tetapi Yesus ada karena firman itu kan. Sama seperti jadilah terang. Terang ini jadi. Firman yang keluar daripada Tuhan. Kan begitu. Nah sekarang kalau Anda tarik Yohanes 1 nomor 14. Firman telah menjadi daging. Saya tanya nih. Waktu Yesus disunat. Firman ini kan menjadi daging. Daging yang disunat itu terlepas dari alat vital Yesus ini. Itu tuh. Firman Tuhan yang menjadi daging juga itu. Menjadi manusia lebih tepatnya, bukan Tapi, kita bicara tentang yang seperti itu. Di dalam penafsiran itu daging dulu. Bukan daging yang seperti itu yang Anda paham, Itu yang daging apa? harus Anda Daging apa pahami. saya tanya? Daging apa? Sekarang oke, Anda tarik manusia. Saya tanya manusia itu kedagingan bukan? Yesus itu daging. Nah, daging. Nah, maaf ya, di dalam Kami Lukas 21 mengimani itu kan 8 hari 100% pencairan disunat. Tuhan, 100% manusia. Dia dulu, juga iya. bisa merasakan apa yang dirasakan manusia sehingga dia bisa lapar, sakit, menderita. Tetapi di samping tubuhnya sebagai manusia sendiri, dia punya kuasa sebagai ilahi. Dia bisa menyembuhkan orang. Iya. Kemudian bisa membangkitkan yang mati. Keterangan menjadi itu hidup. dapat dari mana Raja Luan? Keterangan itu kan kata-katamu sendiri. Ini bukan kosakata sendiri, itu kan memang yang saya imani, saya percaya dari di mana kecil di melalui Bible Alkitab penjelasannya? yang saya pernah baca. Di mana penjelasan di Biblemu seperti itu? Nggak ada Ya itu. kau cari sendirilah, kan Google Nggak banyak ada, sekarang nggak ada. kan. Nggak ada, kami Iya sudah kan? baca Biblemu. Nggak Sekarang ada. kan udah canggih kan. Kami sudah baca Benar nggak? Biblemu. Tidak Nggak, seperti kutanya itu. dulu, kau. Itu kata-kata Nggak, yang kutanya dulu, dibuat kau. oleh Sekarang kan udah kalian. canggih zaman kan. Itu kata-kata yang dibuat oleh pendeta. Enggak, dan aku kamu lihat, barusan mesti aku tanya dulu kau. hanya membeli Sekarang kan menyampaikan zaman hal udah yang canggih sama. kan, bener gak? Mau Kan menang sudah sendiri ada aja. sumber referensinya. Bukan Raja. Kalau kau misalnya kalau mau kalau kau lebih memang jelas lagi, bisa, belajar kalau jadi kau orang memang Kristen, biar memang lebih paham. tahu di mana coba buktikan. Kami sudah baca, nggak Kau ada. ini sebenarnya mau menjatuhkan apanya kau ini? Yes.
Iya bolehlah kau bantu Setiawan. Di mana ada tertulis seperti yang dikatakan Raja Oluan tadi? Nggak perlu juga aku kasih tahu samamu. Kalau kau butuh cari sendiri. Memang tidak ada. Loh, kalau kau butuh cari sendiri. Kalau ada dengan sangat senang hati kalian akan menampilkannya. Karena itu akan membuktikan. Sudah sebenarnya menerangkannya itu samamu. Biar Coba di mana ada? Aku mau ceritakan dulu ya. Biar aku ceritakan, nanti teman-teman boleh sanggah, boleh komentari ya. Bukan, kau buktikan sesuai dengan apa yang diajarkan untuk kekristenan. Pun mengatakan. Sekarang kita kan berbicara teman-teman sendiri kan yang meragukan ketuhanan Yesus sendiri seperti apa. Di dalam kitab Perjanjian Lama, ketika manusia jatuh ke dalam dosa pun, manusia itu sudah terputus hubungannya kepada Allah. Biar kalian paham bagaimana cara memulihkan hubungan manusia kepada Allah. Ini satu lagi kebohongan saya bantah Raja Oluan langsung ya. Kenapa? Karena setelah Adam, Tuhan berfirman kepada banyak orang. Ada firman kepada Ibrahim, kepada Nuh, kepada Nabi William, kepada Daud, Musa. Supaya nggak putus-putus gitu. Itu kan hubungan Tuhan kepada manusia. Nanti kalau misalnya nanti teman-teman mau membedah Alkitab sih nggak masalah. Tapi aku mau menceritakan, mau menyampaikan secara rinci aja dan singkat, jelas dan padat. Nanti teman-teman boleh komentari dari ayat gitu. Raja Oluan nggak apa-apa dibedah. Cuman yang jadi masalahnya kenapa menjatuhkan gitu loh. Bukan menjatuhkan, ya. Kalian Kristen, kami Muslim. Kami baca Bible, kalian baca Bible. Bible yang kami baca tidak menyatakan seperti apa yang dikatakan Raja Oluan dengan tadi asumsinya sendiri, kata-katanya sendiri. Bejo gini aja garis lurusnya Bejo. Kecuali gini Setiawan, kecuali gini Setiawan, ada panduan lain dari Bible yang harus kalian imani, bolehlah tampilkan. Aduh. Tapi kalau misalnya intinya Bejo dan Sidik atau memang kajilah agama kalian. Titik. Jangan kalian kaji agama seperti ini loh, Bang. Tapi aku cuma hanya menceritakan sharing aja. Tapi kalau misalnya teman-teman Muslim kan ada sering bilang kan lakum dinukum waliyadin kan. Iya, inilah kan diskusi lintas agama. Kan di dalam sebentar. Setiawan izin. Di dalam Bible itu kan ada amanat agung, Matius 28. Ya kan, Matius 28 tuh 9 sampai 20. Iya. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah ini dan seterusnya. Ya, itu amanat agung. Perintah kepada kalian, pada para misionaris untuk mengkristenkan orang-orang di seluruh dunia. Nah, kami sebagai orang Islam tentu terpanggil untuk membentengi. Kristen tidak menyelamatkan. Itu amanat agung. Kau diam dulu. Menyelamatkan. Diam dulu, itu amanat agung ya, itu yang dipakai para misionaris. Kami sebagai orang Islam terpanggil untuk membentengi saudara-saudara kami yang kurang paham dengan kekristenan ini ya. Fakta nyata, kalian memakai kata Allah kan, padahal Tuhan kalian kan, taruhlah kan kalian mengimani. Bukan Allah, Bu. Bukan Allah. Sebentar, ini saya berbicara secara umum ya. Itu bahasa Allah itu. Sorry Bu. Iya, bukan kau lah, yang lain lah. Tapi ini faktor ya, antara lain kenapa kami terjun ke dunia apologet ini. Ke dunia diskusi lintas agama ini ya. Dengar dulu, sebentar kamu jawab. Nah, kata Rasul, kata Nabi, Alkitab tuh kalian pakai, padahal Bibles, Gospel. Nah, kemudian kalau kita lihat original Bible itu Theos atau Tuhan. Tiba-tiba masuk ke Indonesia diterjemahkan menjadi Allah atau kata kalian Allah ya. Nah, itulah kami tampil di sini ustadz-ustadz kami, Gurunda, Bang Zuma, semua saudara-saudara saya ini menyampaikan, meluruskan. Adapun kalian bukan Anda ya, karena mungkin kita baru ketemu ini, tapi saudara-saudara Anda di Kristen itu sering mempelintir ayat-ayat Al-Quran, mempelintir hadis. Nah, tugas kami kan meluruskan subhat-subhat yang sering kalian ambil. Nabi kami beginilah, Allah kami begini. Nah, kami ada di sini. Jadi bukan maksud kami untuk apa ya, tapi untuk membentengi saudara-saudara Muslim kami supaya jangan kalian mudah murtadkan. Karena misi amanat agung di Biblemu itu Matius 28 itu 9 sampai 20 itu ya perintah untuk memberitakan Injil ke segala penjuru dunia.
segala makhluk. Baptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Padahal itu tidak sama sekali diajarkan oleh Yesus ya. Itu kenapa kami ada diskusi begini. Jadi kalian jangan sensitif. Kalau Anda tidak memakai kata-kata itu ya, karena mungkin Anda apalah ya, YHW apakah Elohim kah apa. Tapi intinya kami berbicara secara umum. Kami berbicara secara umum karena LAI, Lembaga Alkitab Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia itu memakai kata Allah di situ. Allah itu Bukan menurut Allah, KBBI Bu. nama Bukan Allah. sembahan. Bukan Allah. Sorry Bu, saya garis Iya. bawahi, Bu. Bukan Allah. Kau apa? Apa kau Theos? Theos Allah. dewa. Allah lebih tepatnya. Iya, kan double L. Bukan Allah. Double L kan? Maaf ya, Bu, Kau ya. aja yang tidak pandai membaca. Bentar. Kau aja yang tidak pandai membaca. Double L kau baca Allah. Allah. Padahal double L. Allah. L. Allah. Ya kan? Saya Kau minta pun kau. salah lah bacanya pun Kalau bahasa kau Arab. ketawa. Itu Kalau kan kau bahasa ketawa, Indonesia. kasih saya data Ejaannya di Indonesia lah. Biblemu. Jangan memaksakan. Saya minta data di Biblemu. orang Data di bersama Biblemu. pengetahuan kita. Bentar. Data di Biblemu itu Theos. Theos itu diterjemahkan itu menjadi dewa. Harusnya dewa itu Tuhanmu. Ya. Atau kalau ke bahasa Inggris itu Gospel the Bible di luar negeri itu ya, the Holy Bible luar negeri itu KJP memakai kata God. Theos Original Bible bahasa Yunani merujuk kepada Tuhan, diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi God di luar negeri. Kurios diterjemahkan menjadi Lord atau Majesty junjungan. Masuk ke Indonesia harusnya Theos ini diterjemahkan menjadi Tuhan. Tuhan. Terus kenapa dipakai kata Allah di situ walaupun kalian plesetkan Allah. Alamak, ya kan? Bolehlah. Nah, Bolehlah harusnya kan Bunda, aku kalian jawab, pakai Bunda. Tuhan. Dikit lagi Boleh, Bang, dikit Bunda lagi jawab. baru kau jawab ya. Sebentar lagi. Harusnya itu Theos diterjemahkan orang barat di luar sana menjadi God. God itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Tapi karena kalian menuhankan Yesus, Yesus kalian anggap Tuhan yang manusia ini, maka Theos ini kan yang terjemahkan, mau tidak mau Theos atau Bapa ini, kalian terjemahkan menjadi Allah. Kalau kalian pun terjemahkan seperti orang luar negeri bahwa God diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Tuhan, berarti Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, dua Tuhanmu tuh. Jadi kalian lari menjadikan terjemahannya Allah atau kalian plesetkan Allah. Udah kalian ngambil, kalian plesetkan lagi penyebutannya. Padahal Allah itu nama, coba buka KBBI. Apa itu Allah? Allah itu nama sembahan orang Islam. Nama Tuhan orang Islam. Begitu. Silakan. Maka jangan kalian sensitif kalau Ya, kita Bunda. diskusi. Saya Kok Bunda. tinggal kau Boleh- jawab, boleh kalau kita jawab, Bunda. bertanya. Boleh jawab Bunda? Silakan. Ya, tapi senang sekali sih mendengar Bunda menjelaskan, memaparkan tentang identitas Allah itu sendiri kepada kami itu. Terima kasih ya Bunda. Tapi saya mau sedikit jelaskan bagaimana kata Allah itu sendiri dituliskan di dalam kekristenan di Indonesia sendiri itu, jika merujuk kepada sejarahnya, kekristenan di Indonesia itu berdiri ketika adanya pendekatan Penjajahan. seperti Penjajahan Bunda. yang bawa masuk bentar, Ledecker itu Bunda. membawa masuk Kristen di Indonesia. Bunda Belanda ngomong aku potong menjajah loh. di tahun Belanda menjajah di abad 16, masuk Belanda di Indonesia kan. Setelah Belanda menjajah di Indonesia, masuklah Ledecker ini membawa Bible Belanda ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu kuno. Mulailah Itu terjadi seperti yang- penyebaran iya, benar, Kristen Isa. di sini. Bunda tahu sih sebenarnya. Jadi itu memang Kita tahu pendekatan lah, yang kita seperti baca itu. kok. Iya, itu namanya kan kalau dibilang kalau Bu, ya, sekarang sudah kan baca namanya Ibu, lintas ya. budaya Bunda. Jadi bagaimana Kenapa orang lintas supaya harus budaya? paham. Iya Bunda, bentar Bunda. Biar aku ngomong dulu. Bagaimana supaya semua orang harus paham tentang Injil. Oleh karena itu banyak Di mana pula kau Injil? terjemahan. Biblos. Enggak ada Injil kau Biblos. Gospel. Orang menyebutnya, orang luar menyebutnya Ibu lebih tahu, gospel. Bu. Kok Ibu Bible. lebih tahu? Iya, saya belajar. Kau cuma imani. Cuma imani kata-kata pendetamu. Kalau kau ke gereja gini ya, modelnya ini kalau kalian ya, buktinya Ketawa kalian nggak paham setiawan. Bible.
Kalau Kami kalian ke baca gereja kan Bibelmu, cuma kami pelajari bahasa Bang aslinya, Bejo, kami cari Bang Bejo. terjemahannya, kau ketawa, kau Sebentar nggak Bang tahu Bejo. apa-apa. Kalau dia kalau kau ke gereja kan cuma menganga depannya pendetamu kan menganga, manggut-manggut. Iya Pak Pendeta, iya. Sebentar Pak Pendeta bayar berpuluhan. Kau cuma manggut-manggut kan menyanyiakan pendetamu. Kau ndak mau baca Bibelmu, nggak mau belajar. Cuma imani doang. Diskusi orang diskusi, kok taunya marah-marah. Ya kan, ditanya ini data di Bibelmu di mana ya? Marah-marah Yang lah, mana Ibu. itu? Kalian itu tidak berimbang, kalian itu memojokkan masalahnya. Bukan Contohnya seperti memojokkan ini. Pak, Bapak yang tidak paham. Kalau saya tanya, di mana Yesus itu Tuhan? Di mana kata Allah di Bibelmu? Coba kau bisa jawab. Enggak ada Pak, enggak ada kata Allah di Bibelmu. Kau lah yang mencari coba kau itu. bisa jawab. Kalau kau mencari Di mana kata Allah? Di mana coba kasih saya? Kasih saya kata Allah di Bibelmu, kasih. Kau dua orang ini kasih saya kata Allah. Original Bibelmu bahasa Yunani ya. Kau dua orang ini kasih saya kata Allah. Kenapa kau noise? Kenapa tiba-tiba kau noise? Coba betuli dulu perangkatmu itu, coba headsetmu betuli. Di dalam Bibelmu itu bro, original teks Bibelmu itu Yunani. Kalau kita merujuk ke bahasa originalnya, di situ tertulis Theos. Kalau Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu dewa. Suaranya dubbing, nggak jelas. Tahu bang, kamu headsetmu itu betuli dulu. Itu kan kalau kau mute nggak ada doubling. Betuli dulu itu. Awak aja lah aku nengok kalian bah. Ikan begitu itu fakta bang. Mau aku tunjuk baik. Kutunjuk. Kalau kau ketawa ini, tapi kalau kutunjuk data kau pasti diam ya. Coba kasih saudara kita nih, saudara sebangsa lah ya. Walau kita tidak seiman, kita sebangsa. Saya tunjuk data dulu ya. Bunda suaranya dubbing, double. Kok saya sih gimana abang ini? Kalau anda mute, ada doubling. Kan kalau kamu mute kan ada doubling, berarti kau mute. Coba cabut dulu itu headsetmu. Coba kita lihat ya di dalam. Kita lihat di sini ya. Kita lihat. Nih. Apa-apalah. Saya kasih sedikit pelajaran tentang teos ya. Jangan cuma masuk gerejamu di depan pendetamu cuma menganga, menyanyi. Aku gak pakai headset Bunda, cabut dulu suaranya. Saya sudah pakai headset. Kau yang doubling, kau kira aku gimana kau? Nah bang siapa namanya si Setiawan? Setiawan, namamu kok mirip nama Muslim ya? Tapi kok kau jadi orang kafir, orang Kristen? Nah bang, ini kan coba tengok dewa. Nih bahasa Indonesia dewa. Theos, ini di Bibelmu nih Theos. Di Yunani. Theos. Tapi kenapa ini Theos masuk ke Indonesia jadi Allah? Theos. Sekarang bagus. Bagus suaramu sekarang, nggak doubling. Masuk ke Indonesia ini, di sini jadi Allah ini. Yang sekarang ada di Biblosmu itu Allah itu arti dari ini. Kalau di luar negeri ini arti dari ini. Kalau di luar negeri ini Masih doubling kau Raja Ulun. Dulu aja sebentar. Selesai Bunda Rama. Coba lebih jelas di Kisah Para Rasul 14:11 ada dewa di situ. Baru lihat terjemahannya. Iyalah. Berarti langsung kita ke ayat ya, ada nomor ya. Data ya. Terima kasih, jadi kalian pencerah kami. Terima kasih Bu. Terima kasih. Iya, makanya Bang kami Asani coba bilang sama si Bunda itu suaranya dumbling. Kami itu Masa dibilang kita suara kita yang dumbling. Suara Bang Asani ada jelas di sini. Kan kau itu yang bersuara langsung double. Gimana Bang? Iya. Aku nggak dengar Bunda Rama dubbling. Kalau kau buka mic Gis berapa Bang? Ini Bang, aku lupa lagi. KPR 14 nomor 11. Syukurlah kalian memahami si kitab kami. Bentar Bang, berapa? 12 14? Aduh, kalian berisik. 14 nomor 11. Nah, ini simak ya, di sini di Bibelmu ada kata dewa, Bang. Kalau dewa kita lihat arti sebentar Bang, kita ajari. Saya ajari kau, Bang. Saya ajari kau. Saya tidak paksa kau untuk beriman kepada agama kami. Kami nggak paksa. Cuma kamu harus belajar ya, biar jangan cuma manggut-manggut depan pendetamu. Sebentar pulang bayar perpuluhan. Sebentar dulu Setiawan. Sebentar dulu mau dibuka ini supaya kamu belajar. Nggak perlu saya pelajari dari kalian.
Intinya dewa di kalian, situ teos. tunggu ya, dengar ya. Dengar dulu sedikit. Nah ini lihat Coba nih, buka dulu, nih Bunda bang, nih, dalam Bibelmu, coba bang, dalam Bibelmu dewa toh, dewa, raja Olon dengar sama Setiawan dewa toh, dewa. Lihat nomornya ya, cara belajar begini bang, supaya kau tidak ditipu-tipu pendetamu tiap bulan bayar perpuluhan. Bunda buka dulu 2316. KPR 14 nomor lihat. 11 baca dulu Bunda supaya mereka tahu apa bunyinya. Oke baik. Baca dulu. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat oleh Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Jadi kalau Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia Yesus itu bukan Tuhan, dewa. Dewa-dewa telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Nah, kita lihat dewa di sini ya. Jangan setengah-setengah Ibu. Ini kita lihat dewa. Satu nomor ini. Kita bahas dewa. Kita bahas dewa, Pak. Kita bahas dewa itu apa? Dewa. Ya, baca Bunda. Kita masuk ke dewa ya. Mana tadi dewa? Nah, ini. Makanya kalau kau diajari kau nyimak, kau di pendetamu cuma menganga dengar pendetamu khotbah, kamu diam dulu lah ini. Ketawa dia. Nih, dewa. Dewa, lihat nomornya. Nomornya lihat 2316. Lihat lah, kau pencet lah 2316. Dewa toh, dewa. DEW awa dewa. 2316 angkanya lihat. Nanti kau bilang ini angka ya, saya tindis angkanya. Nah, apa itu tadi ku tindis? Aduh, nggak bisa dibesar ya. Udah dua kan kasih contoh sama aku itu kan. Ini Teos toh. Teos. Ibu kan sudah dua itu raja. sama aku. Setiawan itu raja diam, dia nyimak. Kau pantasan kau bodoh. Ini nyimak lah dulu kau, selesai baru kau tanggapi. Nyimak dulu bang. Menang ibu. Biar kau pinter. Sampai Teos sini ya. Dewa tadi dewa toh. Akui dulu. Pinter. Dia nangkap bagus. Saya kaji lagi Quranmu ya. Bibelmu aja kok nggak paham, kok lari ke Al-Quran piye toh? Aduh. Bibelmu kamu nggak paham. Ibu ini gimana sih? Dikaji orang mau, dikaji kita nggak mau. Bibelmu aja kok nggak tahu di mana Yesus Tuhan di Bibelmu bang? Coba saya kasih tahu ke kami. Iya, Bu. Kan tahu nggak di Bibelmu bang? Tahu nggak di Bibelmu kayak Yesus itu nabi? Tahu nggak? Coba tahu kok nggak tahu nih. Di Bibelmu Yesus nabi. Nabi itu Yesus. Iya. Nah, kabur kan dia? Malu kan dia tengok dewa kabur toh? Di Bibelmu Yesus nabi. Mau lihat? Wih ketawa lagi. Mau lihat Yesus nabi? Menunjukkan apa? Giliran kita yang mau ngasih tunjuk ibu nggak mau. Kebenaran bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus nabi. Quran ibu lah dulu. Ini dulu kita selesaikan Bibelmu baru ke Al-Quran. Nah, sini kasih lihat ya. Nggak berimbang lintas agama kalian ini. Kalau kami kan itu kami akui Nabi Muhammad nabi. Allah kabur. Kabur apa dikit? Kabur dia. Mampus kau. Gini, dia tadi bilang mau kaji. Kalau mau kaji Al-Quran, harus punya dasar 15 ilmu untuk mentafsirkan atau mengkaji kan gitu. Sementara dasar Bibelmu kalau mau kaji apa yang kami pakai? Nggak ada. Gimana sih? Kalau kamu mau tanya, oke boleh. Tapi kalau kamu mengkaji Bibelmu aja bahasa Indonesia kamu nggak udah jelas-jelas dia nggak paham. Kau katakan Tuhan. Rasul utusan hamba dia Tuhan kan. Dia Tuhan kan dia nggak paham toh. Terus mau ngaji Al-Quran bahasa Arab gimana ceritanya? Aduh ya Allah. Ini teman-teman ini aduh. Nah, ini bahasa Indonesia aja kamu nggak bisa pahami. Terus mau ke bahasa Arab. Waduh. Terlalu tinggi, Bung Setiawan, terlalu tinggi itu. Astagfirullah. Jadi tadi jelas ya teman-teman ya. Tuhan dalam bahasa Yunani itu Theos. Tidak ada di dalam bahasa Yunani Tuhan itu adalah Allah. Tidak, Theos. Theos di situ diterjemahkan apa? Dewa. Kalau Allah